이틀 대변인 백사원입니다. Halo guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Di video kali ini Repsuto akan merekap drama Korea When the Phone Rings episode 1 sampai episode 12 tamat. Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Let's go. Di suatu stasiun TV sedang menyiarkan perakiraan cuaca yang dibacakan oleh Nayori. Dan saat itu Hong Hae-ju bertugas sebagai penerjemah bahasa isyarat. Tapi saat itu ada sebuah kesalahan karena kamera untuk penerjemah bahasa isyarat Hong Hae-ju error seperti ngelop dan terlihat Hong Hae-ju seperti menghujat dengan jari tengah, membuat semua kru panik. Tapi Hong Hae-ju tetap melanjutkan terjemahannya sampai selesai. Profesional guys. Di jeda iklan, Nayori mengajak Hong Hae-ju bercanda dengan menunjukkan jari tengahnya. Nayori juga memuji kinerja Hong Hae-ju. Di antara kepanikan kru, salah satu kru TV menyampaikan berita salah tentang penculikan dan ada konferensi pers untuk penjelasannya. Lalu di kantor kepresidenan, konferensi pers akan berlangsung dan Hong Hae-ju diminta kru TV untuk beristirahat. Pada siaran langsung konferensi pers, Baek Sa-on berbicara tentang penculikan yang dilakukan oleh sekelompok peneror yang menuntut penarikan pasukan Korea Selatan dan pembayaran uang tebusan atau para peneror ini akan mulai menembak sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Semua orang dan stasiun berita TV bereaksi keras pada penyebutan pembunuhan sandera. Baek Sa-on sebagai juru bicara kepresidenan mengatakan posisi pemerintah atas permintaan para penculik dan mengatakan kalau pemerintah tidak mau bernegosiasi. Pemerintah menilai tindakan penculik itu tidak manusiawi dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan berkompromi, namun akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menyelamatkan para sandera. Sementara itu, Hong Hae-ju yang berhenti untuk menonton siaran sebelum meninggalkan stasiun berita merasa tidak begitu senang melihat Baek Sa-on dan mengacungkan jari tengahnya lalu berjalan keluar. Sementara itu di akhir pidatonya Baek Sa-on mengumumkan embargo media sementara. Embargo berita adalah pelarangan penayangan suatu berita atau informasi lainnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, informasi yang diterima oleh media dari pihak pertama tidak bisa segera ditayangkan alias sementara ditunda. Lalu Baek Sa-on mematikan mic. Dan saat itu Jang Hyo-jin, wartawan HBC, bertanya karena media luar sudah membahas berita penculikan ini. Kalau media Korea dibungkam, maka ditakutkan akan ada berita palsu sensasional yang keluar dan siaran pribadi tak terpercaya akan mengambil alih. Apakah tidak akan bermasalah? Baek Sa-on hanya meminta agar semua media yang ada di kantor kepresidenan saat ini, jika media tidak mengecoh opini publik, warga tidak akan percaya dengan berita palsu. Jang Hyuk-jin, wartawan HBC bertanya apakah seburuk itu kondisi penyanderaan ini. Jang Hyuk-jin sudah melihat kalau Baek Sa-on mengadakan konferensi pers dengan pemikiran kalau pemerintah nggak akan melunak. Tapi kenapa Baek Sa-on terlihat takut? Baek Sa-on mengatakan kalau dirinya takut dengan kondisi ini. Karena hal inilah, Baek Sa-on meminta para media untuk bersatu dan berharap untuk kembalinya warga negara Korea Selatan. Baek Sa-on hanya berjanji kalau pemerintah akan berupaya keras agar tidak ada satu nyawa pun yang hilang. Setelah konferensi pers, Baek Sa-on meminta bawahannya untuk mengecek berita utama, siaran pribadi, media baru, dan komentar komunitas, dan laporkan opini publik pada Baek Sa-on. Saat masuk ke ruangannya, terlihat banyak sekali pesan dan calling di ponsel Baek Sa-on, dan salah satunya pesan dari Nayori yang menyemangatinya. Di tempat lain, Hong Hae-ju sedang menghadiri pertemuan dengan ibunya yaitu Kim Yeon-hui dan ibu mertuanya yaitu Sim Kyu-jin. Sim Kyu-jin dengan tegas menyuruh Hong Hae-ju berhenti dari pekerjaannya dan fokus mendukung ayah mertuanya dalam pemilihan presiden mendatang. Karena mengekspos nama dan wajah Hong Hae-ju seharusnya tidak pernah terjadi. Hong Hae-ju harus segera keluar dari pekerjaannya. Sim Kyu-jin juga menyebutkan tentang mutisme selektif Hong Hae-ju yang belum membaik. Apakah Hong Hae-ju akan memperbaikinya? Kim Yeon-hui mempertanyakan apakah hal itu perlu diperbaiki.
Tapi saat itu Sim Kyu-jin berubah pikiran dan mengatakan kalau sebaiknya Hong Hee-ju tetap bisu adalah pilihan yang terbaik. Setelah Sim Kyu-jin pergi, Kim Yeon-hui menyalahkan Hong Hee-ju. Kim Yeon-hui mengatakan kalau mencuri pria orang lain lakukan dengan baik. Kim Yeon-hui menganggap kalau Hong Hee-ju nggak bisa memenangkan hati Baek Sa-on. Kim Yeon-hui mengingatkan lagi kalau Hong Hee-ju adalah putri kedua pemilik harian Jongwon dan menantu calon presiden. Setelah pertemuan itu, Hong Hee-ju duduk di mobilnya di bawah hujan lebat beberapa saat sebelum Hong Hee-ju memutuskan kemana harus pergi selanjutnya. Hong Hee-ju memasukkan tujuan di GPS mobilnya ke Hanam-dong, pusat bahasa isyarat Pyeongchang-dong. Di perjalanan, Hong Hee-ju mencari berita di radio mobilnya, berita tentang posisi pemerintah dalam kasus penculikan. Tapi tiba-tiba radionya mulai bermasalah dan segera setelah itu, Hong Hee-ju kehilangan kendali atas mobilnya. Hong Hee-ju panik karena rem maupun navigasinya tidak berfungsi. Hong Hee-ju berjuang untuk beberapa saat mengemudi di luar rute yang ditentukan GPS-nya, sampai mobilnya tiba-tiba berhenti di persimpangan tengah jalan. Lalu Hong Hee-ju mencoba meninggalkan mobilnya, tapi Hong Hee-ju nggak bisa membuka pintu mobilnya, guys. Saat itu Hong Hee-ju teringat berita yang pernah dibawakannya tentang bagaimana malware bisa membuat orang lain mengendalikan mobil. Dan Hong Hee-ju segera menyadari apa yang terjadi padanya. Mobil Hong Hee-ju sudah dihack. Hong Hee-ju menjadi semakin gelisah mencoba membuka pintu, tapi pintu mobilnya nggak bisa kebuka. Malware itu adalah program yang diciptakan khusus untuk menyusup ke dalam sebuah sistem tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bertahan di sana untuk jangka waktu tertentu. Biasanya malware menyamar sebagai program yang tidak berbahaya untuk mengelabui pengguna. Sementara di kantornya, Baek Sa-on sedang rapat dengan timnya melihat tanggapan media tentang pernyataannya sebelumnya. Saat itu salah satu bawahnya yaitu Kang Yong-bu mengatakan kalau media baru sudah menggali latar belakang Baek Sa-on, termasuk pelatihan FBI dan kursus yang diambil dalam negosiasi NUPD. Karena Baek Sa-on ahli negosiasi, netizen ingin Baek Sa-on memimpin tim negosiasi. Kang Yong-bu juga mengatakan kalau tidak ada artikel spekulatif atau laporan dendam. Tapi Baek Sa-on mengatakan kalau ada laporan yang sangat kejam dan memutarbalikkan fakta. Baek Sa-on menyerahkan berita itu pada timnya untuk dihapus. Ternyata Baek Sa-on mempermasalahkan fotonya yang terpasang di media dari reporter Jang Hyuk-jin dari HBJ. Lalu Baek Sa-on kembali ke ruangannya dan melihat ponsel baterainya tersisa hanya 3%. Lalu cerita kembali di suatu jalan di mana Hong Hee-ju terkunci di dalam mobilnya. Dan ada sebuah truk yang nyaris menabrak mobil Hong Hee-ju. Kemudian terlihat di kejauhan ada seorang pria aneh berjas hujan hitam memakai masker dan berjalan menuju ke mobilnya Hong Hee-ju. Hong Hee-ju yang ketakutan mengunci pintu, tapi pria itu dengan mudahnya membuka pintu mobilnya. Kembali ke kantor, Baek Sa-on menerima laporan dari Bak Do-jae. Bersama dengan itu ponsel Baek Sa-on berdering. Baek Sa-on menerima panggilan telepon itu. Penelpon itu mengatakan, apakah ini benar Baek Sa-on? Baek Sa-on mempertanyakan penelpon itu dari mana. Lalu penelpon itu langsung mengancam akan membunuh istri Baek Sa-on. Tapi panggilan itu terputus karena baterai ponselnya Baek Sa-on habis, guys. Baek Sa-on meminta Bak Do-jae agar kembali bekerja. Dan Baek Sa-on mencari charger. Lalu pertama-tama Baek Sa-on menelpon ibunya untuk menanyakan tentang Hong Hee-ju. Dan ibunya Baek Sa-on mengatakan kalau sore tadi bertemu dengan Hong Hee-ju dan ibunya. Tapi kemungkinan sekarang Hong Hee-ju bersama dengan ibunya. Lalu saat Baek Sa-on menelpon ibu mertuanya mengatakan kalau Hong Hee-ju sudah pulang setelah makan malam. Setelah merasa yakin kalau orang yang menelponnya adalah penipu, Baek Sa-on meminta Kang Yong-bu melacak nomor ponsel pelaku. Tapi Kang Yong-bu kurang tanggap dengan perintah itu, guys. Sehingga Bak Do-jae langsung mengambil alih melacak nomor ponsel pelaku. Lalu beberapa menit kemudian penelpon itu kembali menelpon. Baek Sa-on mengatakan apakah dia sudah mati. Karena Baek Sa-on yakin kalau panggilan itu panggilan iseng dan Baek Sa-on tidak menganggap serius penelpon itu. Saat penelpon mencoba meminta uang tebusan, Baek Sa-on menegaskan kalau nggak akan membayar uang tebusan sepeser pun, lalu menutup teleponnya. Sementara itu di mobilnya Hong Hee-ju, penelpon itu marah-marah, menodongkan pisaunya dan mulai mencekik Hong Hee-ju. Lalu melepaskan cekikannya. Pelaku marah karena Baek Sa-on menganggap ini lelucon. Pelaku marah dan mempertanyakan apakah Hong Hee-ju benar istri Baek Sa-on atau Baek Sa-on memiliki istri yang lain. Pelaku memberitahu Hong Hee-ju kalau satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Hong Hee-ju adalah jika Baek Sa-on cukup peduli pada Hong Hee-ju. Lalu pelaku mencoba menelpon Baek Sa-on lagi, tapi Baek Sa-on gak mengangkat teleponnya, guys.
Lalu pelaku marah-marah dan menusuk-nusuk sandaran kursi mobil dengan pisau, sampai pisau itu menggores leher Hong Hae-ju. Saat itu pelaku juga menjelaskan pada Hong Hae-ju kalau ponselnya itu hanya khusus digunakan untuk menelpon Baek Saon. Ponsel itu juga sudah dilengkapi alat pengubah suara otomatis dan menggunakan VPN tak terlacak selama 10 menit. Pelaku juga menjelaskan kalau mobil Hong Hae-ju juga bisa dikendalikannya. Tampaknya pelaku sudah bekerja keras mempersiapkan rencana ini. Ketika pelaku menelpon lagi, Kang Yong-woo secara nggak sengaja menjawab, membuat Baek Saon kesal karena Kang Yong-woo mengangkatnya. Baek Saon yang merasa tertipu akhirnya bicara, dan kali ini Hong Hae-ju mendengar perkataan Baek Saon yang sudah membuatnya sedih dan takut. Karena Baek Saon menyuruh penelpon menelpon kembali ketika istrinya sudah menjadi mayat. Bersama dengan itu di kantornya, Baek Saon dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat dan meninggalkan ponsel di ruangan kantornya, sehingga panggilan berikutnya dari penelpon tidak terjawab, guys. Karena sebelumnya mendengar perkataan Baek Saon, Hong Hae-ju menjadi frustasi, menangis, dan mulai memacu mobilnya lebih cepat di jalan raya. Radio mobil juga mulai bekerja kembali dan mengumumkan kalau negosiasi dengan para penculik berhasil dan para sandera sudah dibebaskan. Lalu Baek Saon memberikan konferensi pers terakhir hari itu tentang para peneror dan para sandera yang sudah diselamatkan. Setelah selesai, Baek Saon memeriksa ponselnya. Banyak panggilan telepon dari penelpon itu. Lalu saat itu reporter Jang Hyuk-jin muncul di tempat parkir untuk mencoba mendapatkan wawancara eksklusif, dan Baek Saon menolaknya lalu menjalankan mobilnya. Tapi Baek Saon tiba-tiba berhenti dan memundurkan mobilnya lalu meminta Jang Hyuk-jin membantunya. Malam itu Baek Saon memacu mobilnya sangat kencang. Baek Saon mengemudi seperti orang gila dengan ceroboh. Namun dengan hati-hati menghindari kendaraan di jalan dan sudah membuat Jang Hyuk-jin ketakutan. Baek Saon saat itu juga meminta Jang Hyuk-jin untuk membantu melacak nomor itu. Baek Saon masih curiga meskipun menurutnya nomor telepon itu penipuan. Baek Saon memiliki firasat buruk tentang penelpon itu, mengingat kalau penelpon itu menggunakan nomor asing dengan modulator suara. Tiba-tiba mobil Baek Saon berhenti dan meninggalkan Jang Hyuk-jin di pinggir jalan. Lalu Baek Saon bergegas pulang dan menjadi tenang setelah melihat Hong Hae-ju ada di dapur. Baek Saon duduk dan mengatakan kalau Hong Hae-ju masih hidup. Hong Hae-ju sedikit terkejut dengan perkataan Baek Saon, mengesalkan. Baek Saon menceritakan kalau dirinya mendapat telepon misterius dan penelpon itu mengatakan kalau akan membunuh istri Baek Saon. Namun saat ini Baek Saon melihat kalau istrinya berada di rumah baik-baik aja. Hong Hae-ju saat itu seperti sangat kesal dan gak menghiraukan perkataan Baek Saon. Lalu Baek Saon mendapat telepon dari Bak Do-jae tentang upaya melacak nomor telepon itu. Bersamaan dengan Jang Hyuk-jin yang mengirim pesan informasi kalau kode nomor itu dari Amerika menggunakan nomor virtual. Bak Do-jae juga mengatakan untuk melacak nomor itu, penelpon harus menelpon kembali dan diperlukan waktu 10 menit menelpon untuk bisa melacaknya. Dan saat itu Baek Saon sudah memastikan kalau penelponnya itu adalah seorang pria walaupun menggunakan modulator suara. Lalu Baek Saon pergi ke kamarnya, sedangkan Hong Hae-ju makan malam sendirian. Di kamarnya, Baek Saon masih menelpon Bak Do-jae yang mengatakan kalau ada kelompok yang akan senang jika melihat Baek Saon gagal. Tapi saat itu Baek Saon tetap berjaga-jaga ingin Hong Hae-ju dilindungi tanpa mengungkapkan kalau Hong Hae-ju adalah istri Baek Saon. Dan saat itu Baek Saon juga mengingat kalau di kedutaan membutuhkan penerjemah bahasa isyarat. Karena tidak menemukan penerjemah, Baek Saon menemui Hong Hae-ju. Baek Saon meminta Hong Hae-ju untuk menjadi penerjemah di acara pesta kedutaan karena istri duta besar tunarungu. Dan saat itu Baek Saon juga mengatakan kalau Hong Hae-ju akan dijemput jam 5 sore. Setelah itu Hong Hae-ju kembali ke kamarnya dan mendapat telepon dari ibunya mengomeli Hong Hae-ju tentang pernikahan dan kehamilan. Pada saat itu Hong Hae-ju mengingat kembali pernikahannya dengan Baek Saon, mengingat perkataan Baek Saon kalau pernikahan akan dilangsungkan dengan privasi. Hong Hae-ju adalah mempelai pengganti. Hong Hae-ju nggak perlu berpura-pura menjadi istri di depan banyak orang. Dan Hong Hae-ju melepas riasannya. Ternyata pernikahan waktu itu sebenarnya adalah pernikahan antara Baek Saon dan Hong In-ah. Tapi yang mengenakan gaun pengantinnya adalah Hong Hae-ju. Lalu waktu itu Baek Saon memberi Hong Hae-ju kontrak dengan 3 syarat yang harus diikutinya. Pertama, istri nggak bisa mengajukan perceraian.
Kedua, terutama pada masa pemilu. Dan ketiga, Hong Hae-ju tidak boleh mengungkapkan nama dan wajah sebagai istri Baek Sae-on. Jika salah satu dilanggar, maka akan dikenakan denda 2 miliar won. Hong Hae-ju langsung menandatanganinya. Dan Baek Sae-on memakaikan cincin di jari Hong Hae-ju sebagai istri rahasia. Hong Hae-ju memeriksa internet di ponselnya mencari berita pernikahan Baek Sae-on yang dirahasiakan. Menurut berita di internet, pernikahan itu menjadi privasi demi melindungi mempelai wanita dari publik. Lalu, keesokan harinya di tempat pusat bahasa isyarat, Hong Hae-ju menonton film action untuk belajar menerjemahkan makian dan belajar marah dengan bahasa isyarat. Dan hal itu mengejutkan Han Jin-yi, karena Han Ji-yi nggak pernah melihat Hong Hae-ju seperti itu. Malamnya, Baek Sae-on sebagai juru bicara kepresidenan tiba di pesta kantor kedutaan. Semua mata melihat kedatangan Baek Sae-on. Lalu saat itu pengawal meminta maaf karena terlambat. Hong Hae-ju segera bergabung dengan Baek Sae-on. Dan semua tamu pesta terus terpesona dengan pendatang baru itu. Hong Hae-ju terlihat gugup, tapi saat itu Baek Sae-on meyakinkannya kalau orang-orang hanya tertarik pada Baek Sae-on. Jadi Hong Hae-ju harus tetap tenang dan memastikan tidak ada yang salah. Lalu keduanya menaiki tangga bersama-sama, diikuti oleh mata orang-orang dan kamera ponsel. Di dalam pesta, Hong Hae-ju menemani Baek Sae-on sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saat itu, istri dan duta besar berasumsi kalau Hong Hae-ju adalah istrinya Baek Sae-on. Namun dengan bahasa isyarat, Hong Hae-ju membantahnya dengan menjelaskan kalau Hong Hae-ju hanya menemani Baek Sae-on sebagai penerjemah bahasa isyarat saja. Duta besar berterima kasih karena Baek Sae-on sudah membawa penerjemah bahasa isyarat untuk istrinya. Dan Hong Hae-ju melanjutkan tugasnya sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saat itu Baek Sae-on mengatakan kalau istrinya juga memiliki disabilitas. Duta besar mempertanyakan kenapa tidak pernah melihat Baek Sae-on membawa istrinya. Lalu Baek Sae-on mengatakan kalau istrinya adalah kelemahannya. Duta besar terkejut karena Baek Sae-on mengatakan hal itu. Baek Sae-on menjelaskan kalau dirinya menerima serangan dari segala sisi karena Baek Sae-on adalah kambing hitam resmi pemerintah. Jadi Baek Sae-on mengatakan kalau tidak ingin istrinya menerima serangan seperti dirinya. Maksudnya kelemahannya adalah dalam hal ini. Duta besar langsung mengatakan karena itulah Baek Sae-on menyembunyikan istrinya. Duta besar menganggap Baek Sae-on romantis. Bersama dengan itu, Baek Sae-on mendapat pesan siaga dari Bak Do-je. Jika pelaku menelpon, Baek Sae-on diminta untuk mengulur waktu sehingga Bak Do-je bisa melacaknya. Lalu setelah itu, Hong Hae-ju menghabiskan segelas wine. Dan saat akan menuangkan wine berikutnya, Baek Sae-on mencegahnya. Lalu Hong Hae-ju mengetik di ponselnya mengatakan kalau dirinya ingin pulang jika sudah selesai. Tapi Baek Sae-on ingin Hong Hae-ju tetap di sampingnya. Hong Hae-ju marah dengan menggunakan bahasa isyarat. Hong Hae-ju sakit hati karena dianggap hanya sebagai kelemahan Baek Sae-on saja dan mendeskripsikan apa arti kelemahan itu. Baek Sae-on gak memahami bahasa isyarat Hong Hae-ju. Melalui bahasa isyarat, Hong Hae-ju mengatakan kalau kemarin Baek Sae-on tidak seperti yang dikatakannya. Hong Hae-ju memaki Baek Sae-on. Saat itu Hong Hae-ju kesal dan mengatakan dengan bahasa isyarat kalau tadi istri disabilitas yang dibahas Baek Sae-on dengan duta besar bukan dirinya, tapi istri Baek Sae-on yang lain. Hong Hae-ju pergi. Tapi Hong Hae-ju merasa agak mabuk dan pergi ke toilet, mengatur nafasnya. Beberapa waktu kemudian, Baek Sae-on mendapat telepon lagi dari nomor yang sama. Baek Sae-on mencoba mengulur waktu dengan meladeni si penelpon. Tapi saat itu Baek Sae-on terkejut karena penelpon tahu kalau dirinya berada di pesta. Dan saat ini Baek Sae-on berdiri di dekat makanan bruschetta dan truffle. Baek Sae-on mulai panik dan penasaran siapa penelponnya ini. Penelpon mengatakan kalau akan menyakiti istrinya Baek Sae-on. Baek Sae-on mulai panik dan memeriksa sekeliling, melihat di tangga atas ada orang yang melihatnya. Baek Sae-on langsung mengejarnya sampai ke toilet. Tapi ternyata bukan siapa-siapa, guys. Baek Sae-on mulai berkeliling. Baek Sae-on yakin kalau tidak ada seorang pun yang mengetahui istrinya. Penelpon itu mengatakan kalau Hong Hae-ju bukan istri Baek Sae-on yang sesungguhnya. Istri Baek Sae-on yang sesungguhnya adalah orang yang seharusnya dinikahi oleh Baek Sae-on. Tunangan Baek Sae-on, yaitu putri pertama harian Jong-won, Hong In-ah. Penelpon itu tahu kalau Hong In-ah kabur sebelum hari pernikahan.
dan gak ada yang tahu keberadaannya. Saat itu yang membuat aneh Baek Saon adalah penelpon juga tahu kalau Baek Saon menikahi adiknya Hong In-ah, yaitu Hong Hye-ju. Harian Chong-won dan keluarga Baek Saon memiliki hubungan simbiosis, dan Baek Saon harus melanjutkan pernikahan dan menikahi Hong Hye-ju sebagai sandera. Penelpon mengatakan apakah Baek Saon gak penasaran bagaimana penelpon tahu rahasia sebesar ini? Lalu Baek Saon mempertanyakan apa kemauan penelpon sekarang. Penelpon meminta Baek Saon menyingkirkan Hong Hye-ju dan kembali pada Hong In-ah, tunangan asli Baek Saon. Karena lagi pula Baek Saon gak butuh Hong Hye-ju dalam hidup Baek Saon. Hal yang mengejutkan guys, ternyata ditunjukkan kalau penelpon itu adalah Hong Hye-ju sendiri. Loh, kok bisa gitu? Ternyata Hong Hye-ju bisa bicara. Lalu, waktu kembali saat Hong Hye-ju bersama dengan penculiknya. Di telepon, Hong Hye-ju mendengar Baek Saon menyuruh penculik untuk membunuh Hong Hye-ju dan menyuruh pelaku menelpon Baek Saon kembali ketika Hong Hye-ju sudah menjadi mayat. Penculik marah-marah. Tidak hanya penculik, perkataan Baek Saon itu juga sudah membuat Hong Hye-ju sedih, kesal, dan kecewa. Hong Hye-ju menghentikan mobilnya dan dengan kesal menyuruh pelaku menelpon Baek Saon lagi. Tapi Baek Saon tidak menjawab. Saat itulah diketahui kalau ternyata Hong Hye-ju sudah bisa bicara. Hong Hye-ju sangat-sangat kesal dan semakin membenci Baek Saon karena menyadari kalau Baek Saon tidak mungkin peduli padanya. Hong Hye-ju memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mobil jumping karena gundukan dan berputar, lalu menabrak sesuatu. Hong Hye-ju keluar dari mobilnya dan melihat penculiknya pingsan. Lalu Hong Hye-ju mengambil ponsel si penculik. Kembali ke waktu saat ini, Hong Hye-ju menggunakan ponsel itu untuk menelpon Baek Saon. Hong Hye-ju mengatakan jika Baek Saon tidak ingin kehidupan pribadi Baek Saon merusak pemilu ayahnya Baek Saon, maka singkirkan Hong Hye-ju dan kembalilah pada Hong In-ah. Jika tidak, pernikahan Baek Saon akan diungkap ke media. Hong Hye-ju memberi Baek Saon waktu sampai hari berikutnya untuk membuat keputusan. Tapi Baek Saon menenangkan diri dan mengatakan kalau ingin mengancam dirinya, penelpon seharusnya mempelajari Baek Saon terlebih dahulu. Ada ratusan wartawan yang ingin membuat Baek Saon bicara karena mudah bagi Baek Saon mengubah skandal menjadi berita palsu. Baek Saon juga bisa menyingkirkan pemeras menyedihkan dengan mata tertutup. Kenapa penelpon mengira kalau Baek Saon akan menerima permintaan untuk meninggalkan Hong Hye-ju? Baek Saon mengatakan kenapa melibatkan orangku. Lalu Hong Hye-ju mengatakan omong kosong dan mengatakan semua yang terjadi. Kalau Hong Hye-ju hampir mati, menjelaskan semuanya menculik, mencekik, menjambak, menodong dengan pisau dan akan membunuh. Lalu mengatakan kalau Hong Hye-ju nggak bisa berbicara dan Hong Hye-ju mengatakan dengan penuh emosi kalau Baek Saon menyuruh penelpon menelpon lagi kalau Hong Hye-ju sudah menjadi mayat. Saat itu Hong Hye-ju hampir mati dan mobilnya terguling di jalan yang licin. Lalu terdengar suara di telepon. Baek Saon dengan menahan amarahnya mengatakan kalau belum pernah merasa penasaran seperti ini pada seorang pria. Karena sangat kesal, terlihat kepalan tangan Baek Saon berdarah. Baek Saon menjadi terlalu gelisah setelah mendengarkan apa yang dialami Hong Hye-ju dan bersumpah untuk menangkap penelpon itu dengan tangannya sendiri. Hong Hye-ju panik, buru-buru menutup teleponnya karena waktunya udah habis. Hong Hye-ju kebingungan, was-was gak atau berhasil menipu Baek Saon. Hong Hye-ju keluar dari toilet. Hong Hye-ju terkejut karena melihat Baek Saon yang termenung. Hong Hye-ju memilih untuk menjauh, diam-diam pergi. Tapi Baek Saon tahu dan mendekati Hong Hye-ju. Baek Saon memegang tangan Hong Hye-ju dan membawanya pergi, masuk di suatu ruangan yang gelap. Baek Saon bertanya apakah Hong Hye-ju menyembunyikan sesuatu darinya. Baek Saon meminta Hong Hye-ju mengeluarkan ponselnya. Hong Hye-ju terkejut dan mengeluarkan ponselnya. Baek Saon bertanya apakah kemarin terjadi kecelakaan. Pukul berapa? Hong Hye-ju mengangguk dan menulis di ponselnya antara pukul 18 sampai 19 malam. Baek Saon melihat luka di dahi Hong Hye-ju. Baek Saon memeriksa lagi dan melihat luka di leher Hong Hye-ju. Baek Saon bertanya kenapa. Saat Hong Hye-ju ingin mengetiknya, Baek Saon mengatakan kalau Hong Hye-ju nggak perlu menjawabnya. Baek Saon bertanya, siapa dia? Apakah Hong Hye-ju melihat wajahnya? Hong Hye-ju mengetik di ponselnya kalau wajah pelakunya tertutup. Baek Saon bertanya apakah pelaku mengancam Hong Hye-ju dengan pisau dan akan membunuh Hong Hye-ju. Hong Hye-ju mengangguk. Baek Saon mengatakan kalau terjadi seperti itu, kenapa Hong Hye-ju nggak mengatakan semua pada Baek Saon? Tapi dalam hati Hong Hye-ju sudah berpikir buruk. Bagaimana mungkin Hong Hye-ju meminta perlindungan pada orang yang nggak peduli padanya? Karena kemarin saat menjadi sandera, Hong Hye-ju mendengar sendiri kalau Baek Saon ingin dirinya mati. Baek Saon bertanya apakah di pesta ini ada orang yang mencurigakan, mengikuti atau mengajak Hong Hye-ju bicara.
Hong Hae-ju hanya menggelengkan kepalanya aja. Baek Sa-on mengatakan kalau Hong Hae-ju harus sudah memastikan selalu ada pengawal di dekat Hong Hae-ju dan menyuruh Hong Hae-ju pergi ke rumah sakit memeriksakan lukanya. Lalu Baek Sa-on pergi. Saat itu Hong Hae-ju takut kalau dirinya ketahuan. Berdasarkan tindakan Baek Sa-on, sepertinya Baek Sa-on marah karena ada yang berani menyakiti istrinya. Saat itu Baek Sa-on menelpon pengawal untuk membawa pulang istrinya. Lalu Baek Sa-on juga mendapat telepon dari Bak Do-jae yang mengatakan kalau semua tidak mudah mengungkap identitas pelaku karena IP-nya selalu berubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan Bak Do-jae sudah menyimpulkan kalau ini ulah suatu organisasi. Baek Sa-on juga mengatakan kalau pelaku sudah tahu semua tentang dirinya dan keluarganya. Baek Sa-on meminta agar Bak Do-jae mengamankan daftar tamu dan penyedia layanan untuk acara di kedutaan. Bak Do-jae bertanya apakah pelaku berada di acara kedutaan itu. Baek Sa-on mengatakan kalau pelaku berlaga berada di acara kedutaan ini. Lalu Baek Sa-on mengatakan akan mengirim rekaman suara pelaku dan meminta Bak Do-jae melepas modulator suaranya. Di rumah, Hong Hae-ju mendengarkan rekaman sambil mencoba menganalisis perkataan Baek Sa-on. Hong Hae-ju tertawa karena mendengar suara Baek Sa-on yang was-was, khawatir. Hong Hae-ju tahu kalau Baek Sa-on marah jika ada yang menyentuh miliknya. Lalu Hong Hae-ju saat itu teringat luka di kepalan tangan Baek Sa-on. Tapi Hong Hae-ju mencoba menepis rasa penasarannya. Saat itu Hong Hae-ju khawatir kalau penculik sebenarnya mungkin sedang mencari ponsel ini. Lalu Hong Hae-ju mendengar suara kode rumah berbunyi. Hong Hae-ju terkejut, buru-buru menyimpan ponsel itu di dalam tasnya. Hong Hae-ju juga terkejut karena mendengar pintu kamarnya diketuk. Baek Sa-on datang meminta kunci mobilnya dan berniat mengambil kunci di tasnya Hong Hae-ju. Hong Hae-ju panik mengambil tasnya dan menyerahkan kunci mobilnya pada Baek Sa-on. Hong Hae-ju bertanya-tanya apa yang dicari Baek Sa-on. Baek Sa-on memeriksa mobil, melihat sandaran kursi mobil rusak karena benda tajam. Lalu memeriksa kamera dashboard, tapi anehnya tidak ada apa-apa di sana. Hong Hae-ju panik saat menyadari kalau Baek Sa-on mungkin akan menemukan kamera dashboard dan melihat atau mendengarnya berbicara. Hong Hae-ju bergegas turun ke garasi dan melihat Baek Sa-on di dalam mobilnya. Baek Sa-on keluar dari mobil dan bertanya, mobil Hong Hae-ju seperti ini. Bagaimana cara Hong Hae-ju pulang? Lalu waktu kembali saat mobil Hong Hae-ju diderek sebuah truk. Hong Hae-ju juga melihat kalau pelaku sudah nggak berada di mobilnya. Hong Hae-ju mengetik di ponselnya kalau dirinya memanggil truk derek. Baek Sa-on bertanya kenapa kamera dashboardnya nggak merekam apapun. Hong Hae-ju hanya berekspresi terkejut. Tapi dalam hatinya Hong Hae-ju lega. Tiba-tiba ada sebuah motor yang muncul di tempat parkir dengan kecepatan tinggi. Dan pemotor itu meminta maaf. Lalu Baek Sa-on mengatakan akan membeli mobil baru dan meminta Hong Hae-ju berhenti bekerja mulai besok dan tetap berada di rumah. Tapi Hong Hae-ju mengetik di ponselnya kalau dirinya besok harus ke pengadilan karena ada kasus pengadilan yang harus ditafsirkan Hong Hae-ju. Baek Sa-on saat itu setuju tapi meminta Hong Hae-ju untuk membawa pengawal bersamanya. Hong Hae-ju menuliskan untuk jangan terlalu mencolok, lalu pergi. Kemudian Baek Sa-on menelpon Bak Do-jae. Karena nggak menemukan rekaman kamera dashboard mobil insiden saat itu, kemungkinan ada restorasi. Bak Do-jae harus mengeceknya. Lalu meminta Bak Do-jae untuk memeriksa rekaman CCTV sesuai rute jalan antara pukul 18 sampai 19 malam. Keesokan harinya, Baek Sa-on menemui ibunya untuk makan. Dan ibunya menanyakan kapan putranya akan bergabung, karena ayahnya sudah menunggu. Tetapi saat itu perhatian Baek Sa-on terganggu oleh telepon dari harian Hyeosong Cho Young-jin. Ibunya mengatakan kalau sudah meminta Hong Hae-ju berhenti bekerja. Dan selama periode pemilu, ibunya ingin Baek Sa-on menyuruh Hong Hae-ju tetap tenang dan diam saja di rumah. Ibunya merasa kerepotan dan menyesali kalau seharusnya pernikahan ini nggak terjadi. Baek Sa-on hanya tersenyum karena bukannya keluarga Baek yang menginginkan ikatan dengan keluarga Hong, harian Chung-won, meskipun harus menukar pengantinnya. Karena Baek Sa-on menganggap kalau ayahnya sudah berada di titik ini berkat harian Chung-won yang menutupi skandalnya. Dan saat itu ibunya hanya terdiam. Lalu Baek Sa-on mengalihkan pembicaraan dan bertanya siapa lagi yang tahu tentang pernikahannya. Selain keluarganya, Hong Il-kyung, Kim Yun-hui, ibunya menambahkan Hong In-ah. Baek Sa-on mencoba mempersempit daftar tersangka penerornya. Saat itu ibunya kesal melihat putranya selalu melihat ponsel. Baek Sa-on mengatakan kalau belakangan ini ada telepon yang telah mengusiknya.
Ibunya mengatakan kalau rasa tidak sabar bisa menghambat komunikasi. Lalu Baek Saon meminta saran dari ibunya. Ibunya Baek Saon adalah Sim Kyu Jin, ahli negosiasi pertama negara Korea dan mantan psikolog kriminal. Sementara itu di pengadilan, Hong Hae-ju bertugas menjadi penerjemah bahasa isyarat bersama dengan Direktur Han Jin-yi. Sepertinya kasus pertengkaran suami istri. Lalu di kantornya, Bak Do-jae melapor pada Baek Saon kalau sudah menemukan CCTV di rute jalan TKP insiden. Terlihat mobil Hong Hae-ju, tapi hanya ditemukan sebatas itu aja. Berikutnya nihil. Lalu mengenai acara di kedutaan, mustahil mendapatkan daftar tamu. Dan dari perusahaan keamanan, sebagian pekerja eksternal adalah pekerja paruh waktu. Kesimpulannya, Bak Do-jae nggak menemukan apapun dari insiden ini. Bak Do-jae mengatakan kalau perlu bekerja sama dengan polisi, karena pelaku sudah mengancam istri Baek Saon. Tapi Bak Do-jae tahu itu nggak mungkin. Baek Saon menanyakan apakah Bak Do-jae tahu atau pernah bertemu dengan istrinya Baek Saon. Bak Do-jae mengatakan tidak tahu, apalagi bertemu. Baek Saon menegaskan lagi kalau di dunia ini nggak ada yang tahu tentang istrinya Baek Saon, dan mereka hanya penasaran. Bayangkan jika publik mengetahuinya. Lalu Baek Saon menerima pesan dari pengawal kalau sidang sudah selesai. Baek Saon mengirim pesan agar pengawal segera mengantar Hong Hae-ju pulang. Di gedung pengadilan, pengawal Lee Jung-won yang sedang menunggu Hong Hae-ju di toilet melihat ada keributan kecil. Tampaknya pasangan suami istri yang tadi berada di pengadilan dan mereka sedang bertengkar, membuat keributan sekarang. Direktur Han Jin-yi meminta bantuan semua orang dan pengawal Lee Jung-won membantu melerai keributan itu. Bersama dengan itu, Hong Hae-ju mendengar suara langkah sepatu yang sepertinya mendekatinya. Hong Hae-ju menjadi parno. Setelah keributan, Direktur Han Jin-yi mencari Hong Hae-ju. Pengawal Lee Jung-won terkejut dan memeriksa toilet. Hong Hae-ju udah nggak ada di sana, guys. Para pengawal panik mencari Hong Hae-ju. Di kantornya, di dalam rapat, Baek Saon mendapat pesan dari pengawal yang mengabarkan kalau nyonya Hong Hae-ju menghilang. Baek Saon meminta pengawal segera menemukan Hong Hae-ju, kalau perlu meminta bantuan pengadilan. Karena hal ini, Baek Saon hampir tidak bisa berkonsentrasi pada rapatnya. Lalu Baek Saon mendapat pesan kalau sudah menemukan nyonya Hong Hae-ju bersama dengan seorang pria. Baek Saon mempertanyakan siapa pria itu dan bagaimana penampilan pria itu. Sementara itu, Hong Hae-ju bertemu dengan mantan teman kuliahnya. Teman kuliah Hong Hae-ju adalah Ji Sang-woo. Ji Sang-woo saat itu beralasan menjadi saksi di pengadilan dan saat itu melihat Hong Hae-ju ada di pengadilan. Dan akhirnya Ji Sang-woo berusaha untuk menemui Hong Hae-ju. Walaupun pertemuannya sedikit aneh di depan toilet ya. Saat itu para pengawal mengambil foto Hong Hae-ju dan teman prianya itu, lalu mengirimkan foto itu pada Baek Saon. Di foto itu terlihat Hong Hae-ju tertawa. Para pengawal melaporkan kalau pria itu tampan dan bertubuh bagus. Baek Saon mengirim pesan meminta pengawal untuk nggak usah mengirim foto. Tugas pengawal hanya menjaga, bukan memata-matai. Baek Saon langsung menaruh ponselnya dengan keras di meja. Pengawal Bak Hyo-jin gusar karena sebelumnya Baek Saon menanyakan penampilan, tapi sekarang malah dimarahi. Tapi saat itu pengawal Lee Jung-won hanya memperhatikan teman pria Hong Hae-ju, yang menurutnya adalah tipe idealnya. Saat itu ternyata Ji Sang-woo bisa menggunakan bahasa isyarat dan membuat obrolan menjadi lebih menarik. Ji Sang-woo mengatakan kalau mencari Hong Hae-ju sejak Hong Hae-ju menghilang 3 tahun yang lalu. Tapi saat melihat Hong Hae-ju ada di televisi menjadi penerjemah, Ji Sang-woo sangat senang. Saat itu Hong Hae-ju hanya bisa meminta maaf karena dirinya nggak memberi kabar. Ji Sang-woo juga mengatakan kalau dirinya belajar bahasa isyarat agar bisa berbicara dengan Hong Hae-ju. Ji Sang-woo juga mengatakan kalau dirinya akan mulai bekerja di stasiun TV tempat Hong Hae-ju bekerja menerjemahkan berita untuk mengisi program baru yaitu liputan kriminal. Peliputan kriminal karena ada kasus lama yang ingin dibereskan oleh Ji Sang-woo. Dan saat itu Ji Sang-woo juga meminta nomor ponsel Hong Hae-ju. Lalu Hong Hae-ju pergi. Sementara itu Baek Saon mendapat laporan dari para pengawal kalau nyonya Hong Hae-ju sudah pulang ke rumah. Tapi saat itu Baek Saon melihat foto pria itu lagi yang bisa membuat Hong Hae-ju tertawa. Lalu di rapat, Baek Saon menyela dan membicarakan posisi juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Tampaknya Baek Saon ingin menempatkan Hong Hae-ju di sebelahnya, di tempat Baek Saon bisa melihatnya. Kesannya egois ya, belum terungkap perasaan Baek Saon yang sebenarnya. Hong Hae-ju sudah berada di rumah dan Hong Hae-ju mengecek ponselnya.
Banyak panggilan tak terjawab dari ibunya. Dan ada pesan terbaru dari ibunya kalau sekarang ibunya sudah berada di depan rumah. Ibunya datang membawakan vitamin untuk tubuh dan membelikan pakaian dalam untuk Hong Hae-ju. Dan mendorong Hong Hae-ju agar merayu Baek Saon. Kim Yeon-hui mengatakan kalau masa depan keluarga Hong Hae-ju bergantung pada keberhasilan pernikahannya. Jika Hong Hae-ju gagal membuat Baek Saon bahagia, mereka tidak akan mampu membiayai pengobatan ayah kandungnya. Ayah kandungnya Hong Hae-ju yang saat ini berada di panti Ureda, yaitu Na Jin-chol. Kim Yeon-hui tahu kalau ayah kandung Hong Hae-ju adalah kelemahan Hong Hae-ju. Dan hal itu dimanfaatkan Kim Yeon-hui sebagai alat tawar-menawar dengan Hong Hae-ju. Kalau kamu ingin tahu silsilah keluarga Hong Hae-ju, kamu bisa klik pojok kanan atas pada video ini guys. Saat mandi, Hong Hae-ju memikirkan semuanya. Lalu Hong Hae-ju memakai pakaian dalam itu. Tapi Hong Hae-ju memikirkan tujuan lain. Hong Hae-ju memakai pakaian dalam itu dan berpura-pura menjadi penculik untuk menelpon Baek Saon lagi. Hong Hae-ju ingin lepas dari semua ini guys. Sementara itu Baek Saon memikirkan semua yang dikatakan oleh ibunya. Kalau ada miskonsepsi bahwa pendirian kuat akan meningkatkan peluang menang dan pendirian lemah sebaliknya. Membuat pembunuh berantai bicara bergantung pada pembentukan hubungan baik. Jika bernegosiasi tanpa kepercayaan, mustahil bisa menang. Lalu ibunya Baek Saon bertanya, sudah sejauh mana Baek Saon mengenal musuhnya? Bersama dengan itu, tepat jam 10 malam, ponsel Baek Saon berdering dari nomor itu. Baek Saon menghitung lalu mengangkatnya. Penelpon itu yang adalah Hong Hae-ju yang menyamar mempertanyakan apa Baek Saon sudah memutuskannya. Baek Saon mempertanyakan apakah ada alasan untuk batas waktu. Hong Hae-ju mengatakan kalau itu terserah Hong Hae-ju. Hong Hae-ju tetap meminta Baek Saon kembali pada Hong In-ah. Tapi saat itu Baek Saon penasaran. Semua orang berpikir Hong In-ah, putri sulung pemilik Chung-won, adalah istri Baek Saon. Baek Saon mempertanyakan dari mana penelpon tahu informasi tentang Hong Hae-ju. Baek Saon curiga apakah penelpon ini ada di dekat Baek Saon. Karena tidak ada yang tahu tentang hal ini selain keluarga Hong dan Baek. Tapi Hong Hae-ju memotong pembicaraan. Dengan deduksi Baek Saon, Hong Hae-ju hampir ketahuan. Hong Hae-ju mencoba berputar-putar untuk membuyarkan logika Baek Saon dan akan mengirim surat bertinta merah. Hal itu membuat Baek Saon sedikit emosi. Seorang pria gila menabrak mobil Hong Hae-ju dengan tusukan pisau ke sandaran kepala dan meninggalkan memar di dahi, leher, dan bahu Hong Hae-ju. Baek Saon memperjelas kalau nggak akan ada kompromi. Lalu Hong Hae-ju mengirimi Baek Saon foto tanda lahir unik di pahanya. Baek Saon bertanya apa ini. Hong Hae-ju mengatakan kalau Baek Saon suaminya tapi nggak bisa mengenalinya. Hal itu semakin menunjukkan kalau dia bukan istri asli Baek Saon. Hong Hae-ju mengatakan kalau itu adalah paha Hong Hae-ju. Baek Saon meminta bukti kebenaran foto itu. Hong Hae-ju yang menggunakan suara lain mengejek Baek Saon karena tidak mengetahui tubuh istrinya. Saat itu Baek Saon mencoba tenang dan bertanya apakah penelponnya sudah pernah menikah. Hong Hae-ju jelas gugup dengan pertanyaan Baek Saon. Baek Saon bertanya kapan pengalaman pertama penelponnya itu bersama wanita. Baek Saon emosi dengan menyebut penelponnya mesum. Pria mesum yang memakai foto palsu untuk berfantasi, melecehkan dan menfitnah istri Baek Saon. Pemerasan saja nggak akan cukup. Baek Saon akan menambah satu lagi tuntutan, pasal 33 Undang-Undang Korea, kejahatan kekerasan seksual, kejahatan asusila media komunikasi. Baek Saon mengatakan kalau dirinya mengenal Hong Hae-ju lebih dari siapapun dan menganggap penelponnya omong kosong. Hong Hae-ju mengejek Baek Saon yang hanya berpura-pura menjadi suaminya Hong Hae-ju. Hong Hae-ju dengan emosi kesadarannya mengatakan kalau itu foto asli dan menyuruh Baek Saon untuk memeriksa sendiri apakah Hong Hae-ju memiliki tanda lahir di pahanya. Setelah mengakhiri panggilan, Baek Saon memeriksa apakah timnya Bak Do-jae bisa melacak lokasi penelponnya. Lokasinya terlacak tapi tidak bisa ke satu titik. Lokasi yang bisa terdeteksi ada di daerah Sucho, Gangnam atau Yongsan. Baek Saon sudah mengidentifikasi tersangka berdasarkan pembicaraannya dengan tersangka. Kemungkinan pelaku sudah bercerai atau akan bercerai. Lalu Baek Saon menanyakan tentang seksual, tapi pelaku kebingungan. Dan hal itu menguatkan pendapatnya kalau pelaku pernah terlibat kejahatan seksual dan meminta tim untuk memeriksa web gelap. Lalu Baek Saon akan meminta Bak Do-jae memeriksa foto, tapi gak jadi. Baek Saon langsung pergi dan tim yang merasa melihat Baek Saon sangat kesal pada sesuatu. Sedangkan Hong Hae-ju di rumah sepertinya menyesal mengatakan periksa saja.
Saat itu Baek Saon sudah tiba di rumah. Sementara Hong Hae-ju nggak bisa tidur dan mendengar kalau kode pintu rumahnya dipencet. Baek Saon menuju kamar Hong Hae-ju. Tanpa mengetuk, langsung masuk ke kamar Hong Hae-ju. Hong Hae-ju ketakutan dan menutupi dirinya bersembunyi di dalam selimut. Baek Saon menarik selimut itu, tapi Hong Hae-ju berusaha keras menahannya, menolak melepaskan selimutnya. Baek Saon memaksa menariknya dan akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Hong Hae-ju. Eye contact guys. Hong Hae-ju memejamkan mata dan hanya pasrah aja. Tapi Baek Saon berdiri dan mengalihkan pembicaraan dan mengatakan tentang kantor kepresidenan yang akan segera membuka posisi penerjemah bahasa isyarat. Baek Saon mengatakan kalau sebelumnya Hong Hae-ju tetap ingin bekerja, maka nggak akan ada perlakuan khusus dan jika Hong Hae-ju menginginkan pekerjaan itu, Hong Hae-ju harus bekerja di sisi Baek Saon. Gitu aja, Baek Saon langsung pergi. Membuat Hong Hae-ju bingung karena kejadian ini sangat mendadak guys. Lalu Baek Saon teringat masa lalu mengingat awal pernikahannya dengan Hong Hae-ju. Hong Hae-ju berada di meja makan menunggu Baek Saon pulang. Hong Hae-ju mencoba menempatkan dirinya menjadi seorang istri, tapi Baek Saon menolaknya, memperingatkan Hong Hae-ju untuk tidak jatuh cinta padanya. Apakah saat ini Baek Saon menyesalinya? Sedangkan Hong Hae-ju gak bisa tidur di kamarnya memikirkan kejadian yang menimpanya. Hong Hae-ju bertanya-tanya kenapa Baek Saon gak mengeceknya. Bahkan Baek Saon juga nggak bertanya. Hong Hae-ju mencoba menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Hong Hae-ju terbangun dan terkejut karena Baek Saon masih ada dan melihat TV. Baek Saon hanya mengatakan kalau dirinya masuk siang. Dan saat itu Hong Hae-ju melihat hal yang belum pernah dilihatnya. Tiba-tiba Baek Saon menyiapkan bahan masakan. Sepertinya Baek Saon mengajak Hong Hae-ju masak bersama. Tapi suasana tetap kaku. Saat itu Baek Saon mempertanyakan kalau di pengadilan menurut pengawal, Hong Hae-ju sempat menghilang. Hong Hae-ju menjelaskannya dengan mengetik ponsel kalau Hong Hae-ju bertemu dengan senior kuliahnya. Baek Saon mempertanyakan apakah seniornya itu bisa dipercaya. Hong Hae-ju menunjukkan ponselnya. Baek Saon hanya mengatakan kalau mengira selama ini Hong Hae-ju hanya hidup diam dan patuh dalam kendali Baek Saon. Baek Saon mempertanyakan apakah Baek Saon yang salah. Lalu Baek Saon mengambil piring dan menyiapkan makanan lalu meninggalkan Hong Hae-ju. Hong Hae-ju terkejut karena ternyata Baek Saon memasak untuknya. Saat itu ponsel Baek Saon bergetar mendapat pesan dari petugas Bakdoje yang sudah mendapatkan analisis suara pertama. Di tempat lain, di depan stasiun TV, para fans sedang menunggu idola mereka. Dan dengan membawa kopi, Nayori mencoba melewati perkumpulan fans itu. Tapi mendadak suasana menjadi riuh karena idola mereka muncul. Dan Nayori terjebak di kerumunan itu hampir terjatuh. Tapi Ji Sang-woo muncul tepat waktu menyelamatkannya guys. Dan tanpa sengaja Nayori menumpahkan kopi panasnya ke lengan Ji Sang-woo. Suasana romantis berubah menjadi dramatis karena kopi panas. Kemudian mereka pergi ke kafe dan saat itu Nayori baru tahu kalau Ji Sang-woo yang akan mengisi acara program terbaru di stasiun TV-nya. Tapi terjadi insiden. Saat itu Nayori meminta maaf. Tapi Ji Sang-woo mengatakan kalau hal itu bukan salah Nayori. Itu karena para fans girl di depan stasiun TV yang sudah mengganggu. Saat itu Nayori merasa tersinggung ketika Ji Sang-woo mengatakan kalau fans itu terlalu mengganggu. Akhirnya Nayori menjelaskan arti fans setia itu. Fans menonton pertunjukan musik, membeli album, bergabung fans club, datang lebih awal, antri, dan tetap menunggu jika rekaman tertunda. Itu bukan mengganggu, tapi kesetiaan. Nayori bertanya apakah Ji Sang-woo pernah merasakan semangat membara pada seseorang? Lalu percakapan beralih jika suka pada seseorang bisa dianggap sama dengan menjadi penggemar. Ji Sang-woo mengaku kalau punya pengalaman dalam hal ini. Karena dulu ada seorang wanita yang pernah disukainya. Lalu Ji Sang-woo bertanya, Nayori menggemari siapa? Nayori saat itu tersenyum dan mengatakan kalau dirinya menggemari seorang yang tampan, bersuara bagus, dihormati dan dicintai oleh negara. Lalu Nayori meninggalkan kartu namanya dan pergi. Di kantornya, Baek Saon memeriksa suara rekaman itu bersama Bakdoje. Ternyata sulit mengidentifikasinya karena menurut Bakdoje alat yang digunakan bukan alat pengubah suara biasa. Suaranya dienkripsi dan butuh waktu untuk menyelidikinya. Lalu tim Bakdoje juga sudah memeriksa web gelap tentang pelaku kejahatan seksual. Dan Bakdoje juga memeriksa kamera dashboard mobil yang saat itu kameranya mati. Dan mengenai CCTV setelah Bakdoje meningkatkan kualitas rekamannya, Bakdoje menemukan hal aneh.
Lalu mereka memeriksa CCTV bersama. Tapi melihat pria berjas hujan itu masuk ke dalam mobil Hong Hae-ju begitu aja. Sementara itu Hong Hae-ju mengunjungi ayah kandungnya di panti jompo. Ayahnya Hong Hae-ju masih menganggap dirinya berada di klub malam. Setelah perawat pergi, Hong Hae-ju berbicara dengan ayahnya. Ternyata Hong Hae-ju memperlihatkan kalau dirinya bisa bicara hanya pada ayahnya saja. Lalu Hong Hae-ju membawa Na Jin-chol keluar menghirup udara segar. Saat itu Hong Hae-ju meratap kenapa dulu ayahnya tidak memaki ibunya yang pergi meninggalkannya, atau setidaknya menahan Hong Hae-ju saja. Tiba-tiba ayahnya mengatakan hal yang mengejutkan. Ternyata saat itu ayahnya sudah menyerah pada Hong Hae-ju dan meminta Kim Yun-hui untuk menjadikan Hong Hae-ju meraih impian menjadi seorang pembawa berita, daripada seperti ayahnya yang hanya menjadi pembawa acara klub malam kecil. Hong Hae-ju tersentuh namun juga frustasi karena hidupnya tidak sedamai itu. Hong Hae-ju mulai menangis tentang betapa lelahnya dirinya dengan semua ini. Hong Hae-ju berpura-pura bisu dan menjadi bayangan Hong In-ah. Dan Hong Hae-ju tidak lagi tahu siapa dirinya sendiri. Hong Hae-ju menangis dan ingin mengakhiri semua ini. Sementara itu Baek Saon ngobrol di warung dengan reporter Jang Hyuk-jin sambil ngeteh. Saat itu Baek Saon curhat tentang masalah temannya, kalau temannya itu dikirimi foto telanjang istrinya dan mengancam suaminya mengakhiri hubungan dengan istrinya. Baek Saon meminta pendapat Jang Hyuk-jin. Jang Hyuk-jin menegaskan kalau istri temannya Baek Saon itu pasti berselingkuh. Dan kekasih istri temannya itu mencoba menipu sang suami. Jang Hyuk-jin menegaskan pasti perselingkuhan. Di kantornya, Baek Saon memandangi ponselnya menunggu penelpon itu telepon. Apalagi Baek Saon teringat perkataan Bak Doje kalau menurut CCTV, orang berjas hitam itu seperti dipersilahkan masuk oleh pemilik mobilnya. Jam 10 tepat, Hong Hae-ju yang menyamar sebagai pelaku menelpon Baek Saon. Baek Saon membiarkannya tapi mengangkatnya lalu segera menutup teleponnya lagi. Hong Hae-ju terkejut karena Baek Saon menutup teleponnya dan Hong Hae-ju menelponnya lagi. Hong Hae-ju meminta jangan menutup teleponnya. Baek Saon mengatakan entah siapa yang kini lebih putus asa dan Baek Saon meminta penelpon untuk menelponnya lagi setelah 5 menit. Lalu sekali lagi Baek Saon menutup teleponnya. Saat itu Hong Hae-ju hanya bengong mencoba menelpon lagi, tapi Baek Saon mematikan ponselnya, gak aktif guys. Sambil menunggu 5 menit berlalu, Hong Hae-ju beli minuman di swalayan, mondar-mandir melihat jam, dan setelah 5 menit, Hong Hae-ju menelpon lagi. Baek Saon mengangkatnya, tapi saat itu seolah-olah dalam pikiran Hong Hae-ju, Baek Saon ada di sebelahnya. Baek Saon mengatakan untuk penelponnya agar tetap menunggu. Hong Hae-ju marah, mengancam gak akan tinggal diam, karena Baek Saon akan menyesal. Tapi saat itu, di telepon terdengar seperti ada suara ledakan. Hong Hae-ju terkejut dan mencoba menelpon Baek Saon lagi, tapi nggak tersambung. Ada kepanikan di wajah Hong Hae-ju. Hong Hae-ju pulang ke rumah dan melihat ternyata Baek Saon belum pulang. Hong Hae-ju memeriksa ponselnya, menelpon dan ponsel Baek Saon masih nggak aktif. Sambil duduk di sofa, Hong Hae-ju menunggu Baek Saon pulang. Hong Hae-ju tertidur di sofa. Keesokan paginya, Hong Hae-ju terbangun dan menyadari kalau Baek Saon tidak pulang. Khawatir, Hong Hae-ju menyalakan TV dan melihat laporan tentang pemboman di sebuah kantor di Yeouido. Media HBC melaporkan kalau di CCTV melihat ada seseorang yang memakai pakaian serba hitam bertopi menaiki tangga sambil membawa tas besar dan mengambil sesuatu seperti kotak pizza dari dalam tasnya. Lalu pria itu menuju lorong ke lantai 5. Tak lama kemudian bara api menyebar dan asap hitam mengepul. Keadaan kantor berantakan dan menurut laporan, pelaku sudah berulang kali menelpon memberikan ancaman dan hal itu menunjukkan kejahatan terencana. Media HBC memiliki sebagian rekaman percakapan eksklusif dari panggilan telepon pelaku pengancaman. Rekaman itu berisi pengancam akan membunuh seseorang jika tuntutannya tidak dipenuhi. Seketika itu juga Hong Hae-ju terkejut dan menjatuhkan gelasnya. Hong Hae-ju tahu yang meledak adalah kantor Baek Saon. Hong Hae-ju memang sering menelpon Baek Saon dengan ponsel itu, tapi tidak pernah merasa mengatakan ancaman seperti di dalam rekaman media HBC itu, apalagi sampai meledakkan kantor Baek Saon. Sebelum Hong Hae-ju bisa menenangkan diri, Baek Saon pulang dengan keadaan berantakan. Lalu Baek Saon memojokkan Hong Hae-ju di dapur dan mendudukkan Hong Hae-ju di meja. Eye contact lagi guys. Baek Saon mengatakan kalau belakangan ini banyak kejadian yang nggak masuk akal. Baek Saon mengatakan mustahil kalau ada sisi Hong Hae-ju yang nggak dikenalnya.
Baek Saon mengatakan kalau dirinya harus mencari tahu hal itu karena saat ini hanya Hong Hae-ju petunjuknya. Kemudian Baek Saon bergerak untuk memeriksa tanda lahir di paha Hong Hae-ju. Hong Hae-ju mencegahnya. Lalu cerita kembali ke masa lalu dan hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Baek Saon adalah orang yang meminta Hong In-ah untuk bertukar dengan saudara perempuannya. Saat itu Baek Saon tidak ingin Hong Hae-ju menikah dengan putra perusahaan konstruksi Yonghwa. Karena rumor mengatakan kalau putra perusahaan Yonghwa adalah pria yang buruk dan banyak keluarga menghindari pembicaraan pernikahan dengan keluarga Yonghwa. Lalu waktu kembali sebelum pemboman terjadi. Baek Saon sedang menelpon Hong Hae-ju yang menyamar sebagai penculiknya. Sementara itu, penculik yang sebenarnya mengantarkan pizza ke kantornya Baek Saon. Bawahan Baek Saon membawa masuk kotak pizza itu ke dalam kantor dan meledak. Setelah insiden itu, Baek Saon tersadar. Baek Do-jae mengatakan kalau sekarang mereka ada di rumah sakit. Baek Do-jae juga melaporkan kalau tidak ada yang terluka parah dalam pemboman itu. Baek Do-jae memperlihatkan kamera CCTV yang sudah mendapatkan video pelakunya. Lalu, Baek Saon memeriksa pesan di ponselnya memastikan kalau Hong Hae-ju sudah aman berada di rumah. Baek Saon sangat kesal karena pelaku meledakkan kantornya. Baek Do-jae mengatakan kalau polisi tidak tahu kalau yang meledak itu adalah kantor Baek Saon. Kalau semua tahu, wartawan akan muncul dan membuat semua menjadi rumit. Baek Saon juga berpikir kalau inilah yang diinginkan oleh pelaku, menempatkan Baek Saon dalam situasi yang sulit. Tapi Baek Saon merasa harus bereaksi dengan kejadian ini. Baek Saon berniat membalas semuanya tanpa mengungkapkan dirinya. Di rumah, Hong Hae-ju terkejut melihat berita di TV, mendengar rekaman percakapan penculik, dan Hong Hae-ju merasa nggak pernah mengatakan hal itu. Dan ledakan yang terjadi di kantor Baek Saon. Belum sempat Hong Hae-ju menenangkan diri, Baek Saon pulang dengan keadaan berantakan. Baek Saon langsung mendatangi Hong Hae-ju dan mengatakan kalau Hong Hae-ju adalah satu-satunya petunjuknya. Lalu, Baek Saon mencoba melihat tanda lahir unik di paha Hong Hae-ju. Namun Hong Hae-ju menghentikannya. Tiba-tiba Baek Saon membawa Hong Hae-ju ke kamar tidur dan mencoba lagi. Kalau Hong Hae-ju tidak tahu apa yang ingin dikonfirmasi oleh Baek Saon. Bersama dengan itu, Baek Saon mendapat panggilan telepon dari Baek Do-jae. Baek Saon meminta maaf pada Hong Hae-ju dan pergi. Saat itu Hong Hae-ju merasa lega karena kali ini bisa berkelit. Baek Saon menerima telepon dari Baek Do-jae yang memberitahunya kalau polisi yakin pemboman itu ada hubungannya dengan serangan pembakaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di daerah itu. Tapi Baek Saon masih yakin kalau penculiknya sudah menunggangi pelaku pembakaran berantai yang sebenarnya. Dan Baek Saon memerintahkan Baek Do-jae untuk melakukan penyelidikan sendiri, penyelidikan di luar kepolisian. Tapi saat itu Baek Saon curiga kalau pelaku punya rekan, karena ledakan terjadi bersamaan dengan Baek Saon yang sedang menelpon penculiknya. Baek Saon merasa pelaku begitu dekat dengannya karena mengetahui semua tentangnya. Baek Do-jae mengatakan kalau polisi meminta rekaman percakapan ancaman itu. Baek Saon melarangnya karena rekaman asli gak boleh bocor. Baek Saon menyunting rekaman percakapannya itu hanya untuk disiarkan oleh media. Baek Saon meminta Baek Do-jae jika ditanya polisi, katakan saja kalau rekamannya hanya yang ada di media. Saat itu Hong Hae-ju ceroboh. Baek Saon membawa ponsel Hong Hae-ju dan meminta Hong Hae-ju berkumpul bersama. Ketua Hwang Il-kyung sepertinya penasaran ingin mengetahui bagaimana Baek Eui-yong akan menggunakan Baek Saon untuk memenangkan kampanye presiden. Sedangkan untuk para ibu, Sim Kyung-jin menghindari Kim Yun-hui yang mencoba mengintip ponselnya. Dan gak sengaja teh panas itu tumpah mengenai Kim Yun-hui. Baek Eui-yong dengan sigap membantu Kim Yun-hui dari teh panas. Sedangkan Sim Kyung-jin berpamitan pada Hong Il-kyung dan langsung pergi. Saat itu terlihatnya tentang kebakaran di gedung kantornya Baek Saon. Sepertinya ini lebih buruk dari yang dikira. Para penjahat ini akan terus menteror Baek Saon. Di kantornya, Baek Saon memeriksa ponselnya Hong Hae-ju dan melihat pesan di ponselnya, terutama pesan dari senior kampusnya Hong Hae-ju. Baek Saon melihat foto Hong Hae-ju bersama Ji Sang-woo di panti asuhan Pusat Impian Nuri. Sementara itu di stasiun TV, Ji Sang-woo menjawab ya. Lalu Ji Sang-woo menceritakan kalau dirinya sejak kecil tinggal di panti asuhan Pusat Impian Nuri. Ji Sang-woo juga menceritakan tentang bagaimana Ji Sang-woo kecil menyelinap keluar dan menemukan rumah yang besar. Dan Ji Sang-woo bertemu dengan putra ketua pemilik rumah besar itu. Menurut Ji Sang-woo, dirinya dan tuan muda itu dekat dan bermain setiap hari. Sampai suatu hari, Ji Sang-woo kecil menemukan sesuatu yang mengerikan. Ji Sang-woo membiarkan semua orang menunggu dan saat alarmnya berbunyi, membuat semua orang terkejut.
Ji Sang-woo bergegas keluar karena ada janji makan siang bersama. Sementara itu, Baek Sa-eun memeriksa di internet tentang panti asuhan Pusat Impian Nuri. Baek Sa-eun juga mengetahui kalau Hong Hae-ju akan makan siang dengan Ji Sang-woo. Lalu Baek Sa-eun pergi menemui Bak Do-jae. Bak Do-jae memberitahu Baek Sa-eun tentang materi bom. Bom dibuat sederhana tapi daya ledaknya sangat besar. Tapi saat itu, alat peledaknya tidak diaktifkan sepenuhnya. Karena bahannya bisa didapatkan di apotek, para polisi sudah menyelidikinya. Sedangkan untuk rekaman suara pelaku, tim Bak Do-jae sama sekali belum bisa mengidentifikasi suara penculik. Karena perangkat lunak yang belum memadai, Baek Sa-eun saat itu senang karena Bak Do-jae sudah berdedikasi untuk membantunya. Lalu Baek Sa-eun keluar, dan kebetulan mendapat pesan dari Naeuri. Karena Baek Sa-eun oportunis, Baek Sa-eun mengajak Naeuri makan siang di restoran yang sama, tempat Hong Hae-ju dan Ji Sang-woo bertemu. Saat itu, Ji Sang-woo dan Hong Hae-ju bertemu di restoran. Dan saat itu Naeuri muncul menegur mereka. Naeuri sangat senang dan menceritakan kalau dirinya akan makan siang dengan idolanya. Lalu Baek Sa-eun muncul, membuat Hong Hae-ju batuk. Hong Hae-ju terkejut dan menutupi muka. Di tempat lain, Bak Do-jae diberitahu polisi kalau sama sekali nggak ada sidik jari yang tertinggal di bahan peledak. Saat itu, polisi penasaran, pejabat tinggi mana di kantor kepresidenan yang terus meminta penyelidikan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ledakan itu di depan kantor. Saat itu Bak Do-jae dan para polisi memeriksa kebakaran itu. Dan Bak Do-jae melihat orang yang mencurigakan dan Bak Do-jae langsung mengejarnya. Bak Do-jae berhasil menangkapnya. Itu Naeuri mengatakan kalau Ji Sang-woo dan Hong Hae-ju adalah teman kuliah. Naeuri mempertanyakan bagian mentraktir Hong Hae-ju dan kebetulan mereka bertemu di restoran ini. Baek Sa-eun meminta maaf karena merasa mengganggu. Ji Sang-woo mengatakan tidak apa-apa dan merasa tersanjung karena bisa makan siang dengan Baek Sa-eun karena Hong Hae-ju. Lalu saat Ji Sang-woo akan menuangkan wine, Baek Sa-eun membalik gelasnya dan Hong Hae-ju menyodorkan gelasnya. Saat itu Baek Sa-eun juga terkejut karena Ji Sang-woo bisa bahasa isyarat. Baek Sa-eun mempertanyakan apa pekerjaan Ji Sang-woo. Hong Hae-ju bingung. Naeuri berusaha merubah suasana. Ji Sang-woo menjawab. Hong Hae-ju memandangi Baek Sa-eun dengan kesal. Lalu Baek Sa-eun mendapat telepon dari Bak Do-jae. Bak Do-jae berhasil mendapatkan pelakunya setelah pelaku kembali menyalakan api saat polisi sedang menyelidiki pemboman di kantor. Baek Sa-eun mengatakan akan segera datang. Setinta Hong Hae-ju. Baek Sa-eun bertanya apa yang disembunyikan Hong Hae-ju. Hong Hae-ju mengetik apakah Baek Sa-eun mencurigai Hong Hae-ju dengan Ji Sang-woo. Hong Hae-ju mengetik lagi tapi Baek Sa-eun mengambil ponselnya. Baek Sa-eun mempertanyakan apa Hong Hae-ju sungguh mengenal Ji Sang-woo. Senior kuliah, orang yang baik. Baek Sa-eun gak peduli. Baek Sa-eun mengatakan kalau Ji Sang-woo hanya pecundang yang tiba-tiba muncul di sekitar Hong Hae-ju. Lalu jika sungguh mengenal Ji Sang-woo, Baek Sa-eun mempertanyakan bagaimana dengan Baek Sa-eun. Seberapa jauh Hong Hae-ju mengenal Baek Sa-eun karena sudah 20 tahun mereka bersama. Baek Sa-eun merasa kalau mereka berdua seperti orang asing. Baek Sa-eun meninggalkan Hong Hae-ju dalam kebingungan. Bersama dengan itu, Hong Hae-ju mendapat pesan dari Direktur Han Jin-yi yang memintanya datang. Sementara Ji Sang-woo memberikan kartu namanya dan Baek Sa-eun pergi. Lalu Hong Hae-ju juga paham isyarat Pyong Chang-dong. Han Jin-yi dengan penuh semangat menunjukkan kepada Hong Hae-ju dokumen lamaran kerja untuk menjadi penerjemah di kantor presiden. Tapi Han Jin-yi terkejut karena Hong Hae-ju mengatakan kalau Hong Hae-ju tidak menyukai pekerjaan itu dan bertanya tentang perceraian. Saat itu Hong Hae-ju menceritakan pada Han Jin-yi kalau suaminya ingin Hong Hae-ju mati. Saat itu Han Jin-yi salah paham dan mengira itu adalah pertengkaran sengit yang terjadi sesekali di antara pasangan suami istri. Namun ketika Hong Hae-ju bersikeras, Han Jin-yi menyarankan agar Hong Hae-ju segera melamar pekerjaan sebagai penerjemah sehingga Hong Hae-ju bisa mencari nafkah sendiri meskipun tanpa suaminya. Sementara itu di kantornya, Bak Do-jae melapor kalau Baek Sa-eun benar tentang pelaku pembakaran. Pelaku pembakaran itu bukanlah penelpon yang mereka cari. Pelaku pembakaran yang sebenarnya mengungkapkan kalau dirinya bertemu dengan si penipu saat si penipu sedang menjalankan uji coba. Polisi gagal melaporkan pemboman pertama dan pelaku pembakaran tidak pernah melihat wajah si penipu. Lalu Baek Sa-eun meminta Bak Do-jae untuk memeriksa Ji Sang-woo. Tapi Baek Sa-eun terkejut kepada Baek Sa-eun. Ji Sang-woo adalah seorang psikiater terkenal yang mengambil jurusan psikologi. Ji Sang-woo juga melakukan pertunjukan kriminal nyata dan merupakan pendukung hidup sehat. Bak Do-jae menjelaskan kalau Ji Sang-woo disukai banyak wanita karena fisiknya. Apalagi Bak Do-jae juga mengagumi Ji Sang-woo. Baek Sa-eun tetap meminta Bak Do-jae agar menyelidiki semua tentang Ji Sang-woo.
Sementara itu, Hong Hae-ju beramah bahasa isyarat kepresidenan. Lalu Satpam sudah menyiapkan mobilnya. Tapi saat Hong Hae-ju masuk ke dalam mobil Hong Hae-ju nggak bisa dihidupkan dan terkunci, guys. Terulang lagi. Garasi gedung tertutup dan Hong Hae-ju terbawa di dalam mobil, terombang-ambing di dalam gedung parkiran. Saat itu, radio mobil Hong Hae-ju memutar lagu Call Me Now. Hong Hae-ju ketakutan dan nggak tahu maksud lagu itu. Mobil Hong Hae-ju kembali ke parkiran depan. Satpam meminta maaf tanpa tahu apa yang terjadi. Mobil Hong Hae-ju bisa menyala dan Hong Hae-ju langsung segera pulang dan menghidupkannya. Hong Hae-ju bingung apakah penculik tahu kalau ponselnya ada padanya. Bersama dengan itu, Hong Hae-ju juga terkejut karena Baek Sa-on udah pulang. Sebelum jam 10 malam, Hong Hae-ju mencoba pergi, tapi bertemu dengan Baek Sa-on yang akan mengembalikan ponselnya. Saat itu Baek Sa-on bertanya, Hong Hae-ju mau kemana? Hong Hae-ju ingin ke swalayan membeli bir dan es krim. Lalu Baek Sa-on menelpon Baek Sa-on sebagai penculik. Hong Hae-ju menelpon dan tetap ingin agar Baek Sa-on meninggalkan Hong Hae-ju. Tapi saat itu Baek Sa-on bertanya apa keuntungan penculiknya jika Baek Sa-on meninggalkan Hong Hae-ju. Saat itu Hong Hae-ju bingung, tapi mengatakan alasan kalau Baek Sa-on tidak mencintai istrinya. Hong Hae-ju bertanya kenapa Baek Sa-on masih mempertahankan Hong Hae-ju. Baek Sa-on menolak menyerah pada Hong Hae-ju dan mengklaim kalau Baek Sa-on tidak akan pernah membiarkan Hong Hae-ju pergi. Lalu Baek Sa-on menutup telepon tanpa menunggu jawaban penculiknya. Setelah kembali dari swalayan, Baek Sa-on memberitahu Hong Hae-ju kalau Baek Sa-on tidak akan menceraikannya. Baek Sa-on mengatakan hal ini jika ada yang membuat Hong Hae-ju salah paham, entah itu karena skandal atau rumor, Baek Sa-on gak akan tinggal diam jika itu akan memperburuk reputasinya. Hong Hae-ju tersinggung, seperti yang selama ini diyakini oleh Hong Hae-ju, alasan Baek Sa-on hanya menjadi di sisinya. Jika Hong Hae-ju menjadi penerjemah kepresidenan, apakah Baek Sa-on bisa mengatasinya? Seluruh dunia akan mengenali nama dan wajah Hong Hae-ju. Tapi Baek Sa-on mengatakan, kenapa Hong Hae-ju menjadi merasa percaya diri? Hong Hae-ju menjawab dengan ketikan ponselnya, Hong Hae-ju sudah menjamin kalau tidak akan ada yang lebih baik dari Hong Hae-ju. Baek Sa-on mengatakan kalau Hong Hae-ju masih kurang berpengalaman. Hong Hae-ju menjawab kalau pengalaman bukanlah segalanya, karena Hong Hae-ju bisa mengetahui seseorang hanya dari melihat ekspresi. Hong Hae-ju tahu apa yang dipikirkan dan apa yang akan dikatakan Baek Sa-on. Lalu Baek Sa-on mendekat dan mempertanyakan apa yang sekarang dipikirkan oleh Baek Sa-on. Baek Sa-on mengatakan kalau pria yang menculik Hong Hae-ju dan mengebom kantor Baek Sa-on mengetahui banyak hal tentang mereka. Saat itu Baek Sa-on hanya membenci penculik itu karena tahu kalau dirinya dan Hong Hae-ju seperti orang asing. Sebenarnya Baek Sa-on ingin mengatakan kalau hubungan dirinya dan Hong Hae-ju harmonis, tapi semua nggak seperti harapan. Sepertinya Baek Sa-on nggak bisa mendeskripsikan perasaannya. Lalu tiba-tiba Baek Sa-on masuk ke kamar Tan. Kemudian Baek Sa-on meminta Hong Hae-ju untuk melupakan apa yang terjadi ketika Hong Hae-ju diculik. Anggap semua hanya mimpi buruk. Dan Baek Sa-on juga meminta Hong Hae-ju agar melupakan apa yang Baek Sa-on katakan. Lalu setelah melihat Hong Hae-ju tertidur, Baek Sa-on meninggalkan tempat tidur. Saat itulah Hong Hae-ju bermimpi tentang masa kecilnya ketika Hong Hae-ju mengalami kecelakaan. Dan saat itu ibunya menangis bukan menangisinya, tapi menangis karena Hae-ju masih hidup. Ibunya takut diusir karena kecelakaan itu sudah membuat putra kedua keluarga Hong tewas. Lalu putri pertama keluarga Hong, Hong In-ah menjadi tuli, sedangkan Hae-ju hanya luka ringan saja. Untuk melindungi diri mereka sendiri, ibunya Hae-ju bersikeras melarang Hae-ju berbicara agar ketua Hong mengasihani mereka. Saat itu, Kim Yun-hee berpikir itulah satu-satunya cara agar mereka tidak diusir. Kim Yun-hee memaksa Hae-ju agar tidak berbicara lagi, kalau perlu selamanya. Keesokan paginya, Baek Sa-on dan Jang Hyuk-jin HBC bertemu untuk tentang istri temannya selingkuh dan menanyakan apa yang terjadi selanjutnya. Baek Sa-on menjawab kalau suaminya tidak pernah memeriksanya karena sudah tidak ingin mencari tahu sendiri. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau orang normal akan hilang akal dan pasti akan langsung mencari kebenaran. Kalau suaminya nggak bisa atau nggak mau memastikan sendiri, berarti ini adalah cinta sejati. Dan pria itu sangat-sangat mencintai istrinya. Kemudian Baek Sa-on bersama dengan rombongan presiden sedang menghadiri upacara penghormatan untuk para pahlawan yang telah gugur. Sementara itu di panti jompo, seorang perawat membawa ayahnya Hong Hae-ju berjalan-jalan di taman. Tapi karena ada sesuatu yang mendadak, perawat itu sementara meninggalkan Na Jin-chol di taman. Saat itulah pelaku mengunjungi Na Jin-chol dan menculiknya sebentar.
saat Na Jinchol ditinggalkan tanpa pengawasan. Kemudian pelaku menggunakan ponsel Na Jinchol untuk melakukan panggilan video pada Hong Hae-ju. Hong Hae-ju terkejut karena ayahnya tiba-tiba menelpon. Hong Hae-ju yang malang sangat terguncang karena pelaku tidak menunjukkan dirinya. Pelaku bertanya mengapa Hong Hae-ju menggunakan ponsel hitam untuk mengancam Baek Sa-on. Hong Hae-ju mengatakan kalau dirinya menggunakan ponsel itu hanya untuk bercerai. Pelaku tertawa mendengar hal itu. Pelaku sangat senang dan mengatakan kalau mereka berada di pihak yang sama mengancam Baek Sa-on. Hong Hae-ju boleh menyimpan ponsel hitamnya, namun pelaku memperingatkan Hong Hae-ju agar tidak berhenti dan pelaku ingin Hong Hae-ju terus menelpon Baek Sa-on. Lalu untuk lebih Hong Hae-ju yang khawatir berasumsi kalau gigi itu milik ayahnya. Di Taman Makam Pahlawan, Presiden sudah meninggalkan upacara. Lalu, Baek Sa-on mendapat telepon dari panti jompo karena nomor telepon Baek Sa-on tercantum menjadi nomor darurat yang harus dihubungi jika terjadi sesuatu. Petugas panti mengabarkan kalau Na Jinchol menghilang dan belum ditemukan. Baek Sa-on langsung mengatakan akan segera menuju ke sana. Baek Sa-on meminta izin untuk menjenguk mertuanya pada pimpinannya, dan pimpinannya menyuruh Baek Sa-on menggunakan mobil dinasnya agar lebih cepat sampai di tujuan. Baek Sa-on langsung menggunakannya. Sementara itu, Hong Hae-ju yang panik sudah berada di panti jompo dan menemukan kedua polisi sudah ada di sana. Hong Hae-ju sudah melihat ayahnya tidak terluka dan perawat minta maaf. Polisi mengatakan kalau menemukan 4 gigi di dekat ayah Hong Hae-ju, tapi sudah memeriksanya kalau 4 gigi itu bukan milik ayahnya Hong Hae-ju. Lalu para polisi juga meminta agar Hong Hae-ju bisa ikut dengan mereka untuk membuat laporan di kantor polisi. Lalu saat itu Na Jinchol sudah terbangun, tapi Na Jinchol terus mengucapkan pesan penculiknya, dan hal ini semakin mengguncang Hong Hae-ju. Hong Hae-ju pergi dengan mobil polisi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Dalam perjalanan, radio polisi mulai aneh. Hong Hae-ju langsung teringat ancaman pelaku yang ditakutkannya. Hong Hae-ju tidak boleh berhenti. Dan petugas polisi pun berhenti. Hong Hae-ju pun dengan cepat keluar dari mobil dan mulai muntah. Kemudian Hong Hae-ju mulai menangis saat merenungkan betapa sulit hidupnya dan bagaimana Hong Hae-ju tidak memiliki siapapun di sisinya. Tiba-tiba seolah-olah mendengar Hong Hae-ju meratap, sebuah mobil dengan kawalan polisi datang. Baek Sa-on muncul. Tentu saja kedua petugas polisi mengenalinya dan terkejut dengan kehadirannya. Baek Sa-on mendatangi petugas polisi dan mengatakan kalau dirinya yang akan memberikan pernyataan dan laporan di kantor polisi. Dan kedua petugas polisi itu mempertanyakan apa hubungan Baek Sa-on dengan Hong Hae-ju. Baek Sa-on menjawab kalau Hong Hae-ju adalah istrinya. Hong Hae-ju terkejut mendengar perkataan Baek Sa-on. Setelah itu, Baek Sa-on membawa Hong Hae-ju ke mobilnya. Tentu saja Baek Sa-on meminta petugas merahasiakan masalah ini, dan Baek Sa-on berjanji akan mampir ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Baek Sa-on juga berjanji untuk berfoto dengan petugas polisi juga. Baek Sa-on menggoda Hong Hae-ju jelek saat menangis, dan saat itu Baek Sa-on membiarkan Hong Hae-ju menangis sebanyak yang dia mau. Dan saat itu Baek Sa-on juga berjanji akan mendapatkan tempat yang aman untuk ayahnya Hong Hae-ju. Lalu Baek Sa-on membawa Hong Hae-ju ke sebuah hotel. Karena hari itu mereka seharusnya bertemu dengan kedua orang tuanya Baek Sa-on untuk makan malam wajahnya di toilet. Setelah itu mereka membicarakan tentang orang ini yang sudah mengusik mobil Hong Hae-ju, kantor Baek Sa-on, bahkan mengetahui panti jompo ayahnya Hong Hae-ju. Baek Sa-on mengatakan kalau belum mengajukan laporan pada polisi, tapi jika berlanjut tidak ada pilihan lain. Jika Hong Hae-ju korbannya, maka polisi akan menggali semua informasi Hong Hae-ju. Jadi sebelum itu terjadi, Baek Sa-on meminta Hong Hae-ju mengatakan padanya jika Hong Hae-ju menyembunyikan sesuatu. Saat itu Baek Sa-on menyadari pasti ada sesuatu, tapi Baek Sa-on mengatakan kalau tidak akan memaksa Hong Hae-ju untuk memberitahunya. Baek Sa-on mengatakan kalau dirinya dan Hong Hae-ju tidak dekat untuk saling ikut campur. Lalu Baek Sa-on mengambil pesanannya dan membawanya pada Hong Hae-ju. Baek Sa-on menyuruh Hong Hae-ju istirahat, menenangkan diri, setelah itu bisa menyusul ke perjamuan makan malam. Lalu Hong Hae-ju menikmati makanan ringan yang dipesan oleh Baek Sa-on untuknya, dan Hong Hae-ju tertidur. Sementara itu, Baek Sa-on menghadiri makan malam sendirian
dan bertengkar dengan ayahnya. Saat itu ayahnya berharap agar Bak Saon berhenti dari pekerjaannya dan mendukung ayahnya mengikuti pemilihan presiden mendatang. Namun Bak Saon tidak berencana untuk berada di sisi ayahnya. Di kamar hotel, Hong Hae-ju terbangun dan segera menyusul Bak Saon ke perjamuan makan malam. Tentu aja mertuanya tidak senang karena Hong Hae-ju tidak segera datang. Meskipun Bak Saon menjelaskan kalau Hong Hae-ju sakit. Saat itu Bak Eui-yong membicarakan kalau para kandidat memperkenalkan keluarga mereka, sedangkan Bak Eui-yong hanya memiliki putra yang berharga. Bak Eui-yong mempertanyakan, apakah ada kabar dari kakaknya Hong Hae-ju? Bak Saon mendebat ayahnya agar nggak usah membicarakan Hong In-ah lagi. Saat itu, Bak Eui-yong merasa kalau ketua Hong Il-kyong sudah menipu Bak Eui-yong. Karena sejak awal, Hong Il-kyong memang berniat nggak menyerahkan putri sulungnya. Hong Il-kyong curiga karena takut Bak Eui-yong kalah pemilu. Jadi, Hong Il-kyong memberikan putrinya yang cacat sebagai pengganti. Saat itu, Bak Eui-yong sangat menghina Hong Hae-ju karena nggak berguna. Bak Saon bangkit dan meminta staf hotel untuk mengambilkan kamera dari paparazzi yang ditempatkan di luar oleh ayahnya. Bak Saon menegaskan kalau tidak ada ancaman atau pemasaran curang yang akan membuatnya berhenti dari pekerjaannya untuk membantu ayahnya. Bak Saon mengatakan kalau dirinya yang akan menentukan sendiri untuk ikut berpartisipasi atau tidak di kampanye pemilu ayahnya. Paksaan, ancaman, serta manipulasi halus, Bak Saon menolak semua itu. Lalu Bak Saon mengajak Hong Hae-ju keluar. Bak Eui-yong marah dan melemparkan gelas anggurnya. Bak Eui-yong sangat marah dan mengancam putranya. Jika putranya melangkah keluar dari bayangannya, Bak Saon akan hancur total. Bak Saon hanya tersenyum dan mengatakan kalau dirinya sudah keluar dari bayangan ayahnya. Saat itu Bak Saon sedikit mencurigai ayahnya adalah dalang semua kejadian yang menimpanya, karena ayahnya yang berusaha agar Bak Saon menyerah. Tapi Bak Eui-yong nggak ngerti maksud putranya itu. Bak Saon langsung menegaskan pada ayahnya kalau ayahnya menjadi kandidat presiden berkat kakek. Dan sekarang seharusnya ayahnya melakukan sisanya sendiri dan nggak usah meminta Bak Saon mendukungnya. Lalu Bak Saon membawa Hong Hae-ju pergi. Sim Kyu-jin mempertanyakan apakah ini rencana suaminya menghancurkan semuanya. Bak Eui-yong hanya semakin mengumpat putranya yang memulainya. Di dalam lift, Bak Saon meminta Hong Hae-ju untuk mengabaikan komentar ayahnya karena Hong Hae-ju tidak layak menerimanya. Saat itu Hong Hae-ju tergerak dan terkejut dan mencoba melepaskan tangannya, tapi Bak Saon menolak untuk melepaskan genggamannya. Sementara itu, Nayori bertemu dengan Ji Sang-woo di salah satu restoran lokal favoritnya. Lalu Ji Sang-woo bertanya tentang Bak Saon, dan Nayori menceritakan bagaimana Bak Saon membantu Nayori saat itu sebagai panutan ketika Nayori memulai pertama kali menjadi presenter. Nayori juga memberitahu Ji Sang-woo kalau Bak Saon sudah menikah dengan putri berpengaruh dari sebuah perusahaan surat kabar. Nayori saat itu juga bertanya apakah Hong Hae-ju adalah wanita yang ditaksir oleh Ji Sang-woo. Ji Sang-woo hampir tersedak karena terkejut. Bak Saon dan Hong Hae-ju sampai di rumah. Bak Saon meminta Hong Hae-ju masuk dulu. Bak Saon mendapat telepon dari Bak Do-jae yang memberitahunya kalau penculik menggunakan gigi palsu dan darah hewan saat menculik ayahnya Hong Hae-ju. Bak Saon terkejut dan meminta bantuan lain pada Bak Do-jae. Hong Hae-ju yang masuk ke dalam rumah terlebih dulu merenungkan apa yang dikatakan penculiknya. Lalu Hong Hae-ju memutuskan untuk memasukkan ponsel hitam itu ke dalam kantong sampah. Tetapi Hong Hae-ju bertemu dengan Bak Saon yang menawarkan diri membuang kantong sampahnya. Mereka berebut kantong sampah dan Hong Hae-ju berubah pikiran gak jadi membuangnya. Hong Hae-ju kembali ke dalam kamarnya dan mendapat telepon dari Direktur Han Jin-yi dan rekan-rekannya mendoakan yang terbaik dalam wawancaranya. Bak Saon saat itu muncul dan juga mendoakan yang terbaik untuk Hong Hae-ju. Dan Hong Hae-ju bertanya apa yang akan terjadi setelah Hong Hae-ju mendapatkan pekerjaan itu. Hong Hae-ju khawatir kalau keluarga mereka tidak akan setuju. Dan Bak Saon menyarankan agar Hong Hae-ju berhenti bersikap patuh atau khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang lain. Lalu Bak Saon berjalan ke kamarnya dan mendapat pesan dari Bak Do-jae tentang panti jompo baru untuk ayah mertuanya. Keesokan paginya, Bak Saon terlambat bekerja untuk pertama kalinya. Begitu Bak Saon sampai di kantor, Kang Yung-woo dan Bak Do-jae berebut ingin melapor. Tapi Bak Saon meminta Bak Do-jae masuk ke ruangannya dulu. Saat itu, Bak Do-jae melaporkan kalau akan mengetahui jenis kelamin penculiknya dengan menganalisis pola bicaranya. Bak Saon mengatakan kalau dirinya nggak peduli selama Bak Do-jae bisa membuka kedok orang itu.
Lalu Bak Do-jae mengalihkan topik ke Ji Sang-woo, melaporkan kalau Ji Sang-woo suka meliput kasus pembakaran dan pemboman. Baek Sa-on tertarik saat mengetahui kalau Ji Sang-woo akan muncul di acara terbarunya Nayori. Setelah Bak Do-jae, Kang Yong-woo melaporkan kalau wawancara untuk penerjemah bahasa isyarat akan segera dimulai. Baek Sa-on memilih untuk tidak menghadiri dan menonton saja wawancara itu di kantornya. Wawancara dimulai dan tiba giliran Hong Hae-ju. Hong Hae-ju melakukan semua terjemahan dengan sangat sempurna. Karena hal itu membuat Baek Sa-on ingin datang ke ruang wawancara. Baek Sa-on meminta Hong Hae-ju diwawancara lagi karena terlalu sinkron dengan video percobaan dan menempatkannya melalui beberapa putaran dengan video yang berbeda. Hong Hae-ju seperti tahu apa yang diucapkan oleh Baek Sa-on. Hong Hae-ju menerjemahkan dengan sangat baik. Dan Baek Sa-on akhirnya bertanya mengapa Hong Hae-ju bisa menerjemahkan semua video pidato Baek Sa-on dengan begitu sempurna. Hong Hae-ju menjawab kalau Hong Hae-ju sudah mempelajari banyak video pidato Baek Sa-on. Hong Hae-ju mengatakan kalau terobsesi dengan pengarahan Baek Sa-on. Saat itu Baek Sa-on merasa tersanjung tapi mencoba untuk tidak menunjukkannya. Impian Hong Hae-ju adalah menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk lembaga pemerintahan dan mempelajari semua video pidato Baek Sa-on secara intens. Bahkan, Hong Hae-ju banyak mempelajari bagaimana Baek Sa-on membentuk mulutnya, menentukan titik artikulasi, dan menebak setiap perkataan Baek Sa-on. Hong Hae-ju meniru, berlatih, dan mendalaminya. Tapi saat itu, Baek Sa-on mengatakan kalau Hong Hae-ju tidak bisa berbicara. Lalu Kang Yong-woo sedikit membantu Hong Hae-ju dan mengatakan kalau disabilitas pribadi bukan faktor penggugur dan mengatakan kalau Hong Hae-ju sudah lolos tinjauan dokumen karena tugas penerjemah adalah mendengarkan dan menyampaikan informasi. Baek Sa-on bertanya kalau Hong Hae-ju lolos seleksi, bagaimana Hong Hae-ju berkomunikasi dengan tim juru bicara. Hong Hae-ju mengatakan dengan bahasa isyarat mempertanyakan apakah Baek Sa-on bisa berbahasa isyarat. Hong Hae-ju menawarkan diri untuk mengajari Baek Sa-on karena Baek Sa-on harus tahu apakah penerjemah menyampaikan pesan dengan baik. Jika nuansa salah, Baek Sa-on bisa langsung menegur. Dan mempelajari bahasa isyarat tidak sulit. Hong Hae-ju menyuruh Baek Sa-on belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengannya. Kang Yong-woo mengatakan itu ide yang bagus. Tapi Baek Sa-on terlihat kurang setuju. Untuk menunjukkan kalau ini adalah rekrutan secara profesional berdasarkan kemampuan pelamar, Baek Sa-on akan menguji Hong Hae-ju. Baek Sa-on akan mengatakan langsung di ruangan ini dan Hong Hae-ju langsung menerjemahkannya. Baek Sa-on berpidato tentang hari pasangan adalah peringatan nasional yang mengingatkan pentingnya hubungan perkawinan sekaligus pendorong terbangunnya keluarga harmonis. Di sini ada sepasang suami istri. Keduanya sudah hidup bersama tanpa bisa saling terbuka satu sama lain. Apa situasinya akan berbeda jika mereka lebih jujur dalam menunjukkan perasaan? Jika baru berusaha sekarang, apakah mereka bisa hidup layaknya pasangan lain? Namun hari ini pun bagai permainan pikiran, pasangan itu masih terus saling menyelidiki. Ironisnya, perilaku mereka ternyata sangat mirip. Sepertinya Baek Sa-on menyampaikan pesan pada Hong Hae-ju, tapi Hong Hae-ju nggak peka. Saat itu Hong Hae-ju menerjemahkan semua perkataan Baek Sa-on dengan sempurna. Lalu Baek Sa-on meninggalkan ruangan dan berhenti terpaku di jendela. Baek Sa-on mengingat perkataan Hong Hae-ju yang mengatakan kalau nggak akan ada yang lebih baik darinya. Hong Hae-ju tahu hanya dalam melihat ekspresi. Hong Hae-ju tahu apa yang akan dikatakan dan dipikirkan oleh Baek Sa-on. Hong Hae-ju meniru, berlatih, dan mendalaminya. Baek Sa-on mengagumi kemampuan Hong Hae-ju. Sementara itu, Hong In-ah sudah terlihat berada di Korea. Hong Hae-ju berada di mobilnya dan menerima pesan. Hong Hae-ju teringat perkataan Baek Sa-on yang harus segera memindahkan ayahnya Hong Hae-ju. Lalu Hong Hae-ju mengunjungi ayahnya di panti yang baru. Hong Hae-ju tersentuh saat ayahnya mengungkapkan kalau Baek Sa-on yang membantunya bergerak dan memberinya kaos kaki baru. Hong Hae-ju mengakui kalau dirinya tidak bisa memahami motif Baek Sa-on. Di 1 menit, Baek Sa-on manis dan baik hati, dan di menit lainnya, Baek Sa-on dingin dan menjaga jarak. Di kantor, Baek Sa-on tidak menyangka kalau istrinya sudah mengambil hati semua karyawannya. Mereka setuju kalau Hong Hae-ju diterima bekerja bersama mereka. Baek Sa-on mengaku kepada Kang Yong-woo kalau menyukai usaha Hong Hae-ju di dalam wawancara. Baek Sa-on membuka lagi list biodata para pelamar penerjemah bahasa isyarat. Baek Sa-on tidak menyangka kalau Hong Hae-ju yang dikenalnya dulu sekarang bisa sehebat ini.
Kembali ke masa lalu, Baek-seon dan Hong Hye-ju bertemu ketika mereka masih kecil. Saat itu Baek-seon kecil terpaksa memakan ikan untuk memenuhi harapan ibunya. Dan setelah ibunya pergi, Baek-seon kecil membuang makanannya. Lalu, Baek-seon kecil melihat Hong Hye-ju kecil diperintahkan oleh ibunya agar tidak boleh makan sebelum Hong In-ah kecil makan. Pada akhirnya, Baek-seon kecil memberikan makanannya kepada Hong Hye-ju kecil. Dan disitulah mereka mengetahui nama masing-masing. Sejak saat itulah, Baek-seon sudah menyukai Hong Hye-ju. Saat Baek-seon mengenang masa lalu, Baek-seon mendapat pesan dari Hong Hye-ju yang berterima kasih pada Baek-seon karena sudah memindahkan ayahnya. Malamnya, Hong Hye-ju mengetahui kalau saudari tirinya kembali ke Korea Selatan. Saat itu, Hong Hye-ju mulai mengingat malam ketika ibunya memintanya untuk menggantikan Hong In-ah. Saat itu, Hong Hye-ju juga mengingat perkataan Baek-seon saat memberinya cincin pernikahan. Baek-seon meminta Hong Hye-ju untuk menjaga, merawat cincin itu sampai pemilik sebenarnya kembali. Karena mengingat hal itulah, amarahnya kembali dan Hong Hye-ju berubah pikiran, memutuskan untuk menyimpan ponsel hitam itu. Sementara itu, Baek-seon menelpon Nayori dalam perjalanan pulang untuk menanyakan tentang Ji Sang-woo. Nayori yang suka mengoceh mengungkapkan kalau Ji Sang-woo sebelumnya tinggal di panti asuhan. Dan Baek-seon langsung menebak kalau panti asuhan itu adalah pusat impian Nuri. Setelah selesai menelpon Nayori, Baek-seon menerima telepon dari Hong Hye-ju yang menjadi penculik. Dan kali ini Hong Hye-ju menjawab pertanyaan Baek-seon tentang apa yang akan didapatkannya jika Baek-seon meninggalkan Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju menceritakan kembalinya Hong In-ah dan bertanya, Baek-seon baik-baik aja dengan mendapatkan Hong In-ah kembali dan menceraikan Hong Hye-ju. Namun saat itu Baek-seon menjelaskan kalau dirinya dan Hong In-ah memiliki kesepakatan yang mereka buat pada malam sebelum pernikahan. Karena alasan ini, Baek-seon tidak akan pernah menikahi Hong In-ah. Baek-seon menutup teleponnya sebelum Hong Hye-ju mengajukan pertanyaannya. Baek-seon sampai di rumah. Hong Hye-ju panik dan buru-buru menyembunyikan ponsel hitamnya. Baek-seon pulang dan mengucapkan selamat pada Hong Hye-ju karena sudah melakukan wawancara dengan baik. Baek-seon saat itu juga memberitahu pada Hong Hye-ju kalau Baek-seon akan menghadiri acara ulang tahun Chungwon Daily News keesokan harinya. Saat itu Hong Hye-ju berasumsi kalau Baek-seon akan menemui Hong In-ah. Keesokan harinya, Sim Kyu-jin dan Kim Yeon-hui bertengkar di salon menjelang acara. Acaranya berjalan dengan baik. Dan Kim Il-hyung berusaha membuat tampak seperti Kim Il-hyung sudah bekerja keras untuk meyakinkan Baek-seon agar bergabung dengannya. Ketua Hong Il-kyung khawatir pemilihan presiden tidak akan berjalan baik tanpa Baek-seon. Sementara itu, Kim Yeon-hui membawa Hong Hye-ju ke belakang. Dan mereka sedang membicarakan tentang pihak panti yang sudah memindahkan Na Jin-chol. Hong Hye-ju mengatakan kalau Baek-seon yang memindahkannya. Kim Yeon-hui terkejut. Kim Yeon-hui marah karena Baek-seon tahu tentang ayah kandung Hong Hye-ju. Kim Yeon-hui khawatir bagaimana kalau ketua Hong Il-kyung tahu. Hong Hye-ju mengetik di ponselnya kalau ibunya nggak menanyakan kenapa Na Jin-chol dipindahkan. Kim Yeon-hui nggak peduli karena kalau Na Jin-chol dipindahkan, Kim Yeon-hui nggak perlu membayar lagi. Kim Yeon-hui pergi sambil merobek baju Hong Hye-ju. Saat Hong Hye-ju berada di toilet wanita, Hong Hye-ju sengaja mendengar wanita-wanita itu menjelek-jelekannya sambil memuji Hong In-ah yang tidak pernah muncul setelah menikah. Saat itu Hong Hye-ju kembali ke dalam pesta dan melihat Baek-seon berbicara dengan wanita-wanita jahat itu. Kecewa, Hong Hye-ju mengambil segelas anggur dan menuju ke atap gedung. Lalu tepat jam 10 malam, Hong Hye-ju sekali lagi menyamar menjadi penculik menelpon Baek-seon. Dan Baek-seon ragu untuk mengangkatnya. Ketika Baek-seon mengangkatnya, Hong Hye-ju bertanya bagaimana perasaannya ketika Hong In-ah meninggalkan Baek-seon. Baek-seon menjelaskan kalau tidak ada perbedaan besar. Hong Hye-ju tersinggung dan mulai berbicara tentang bagaimana Hong Hye-ju hanyalah seorang pengganti tanpa keterampilan sosial. Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya hanyalah halaman tambahan dari Hong In-ah dan dibutakan oleh kemewahan. Baek-seon meluruskan hal itu. Baek-seon membela istrinya dan meminta penelpon itu untuk tidak membicarakan istrinya dengan cara yang buruk. Lalu saat itu Baek-seon sedang dalam perjalanan ke atap membawakan mantel untuk Hong Hye-ju. Baek-seon berbicara tentang Hong Hye-ju dengan penuh kasih, sehingga Hong Hye-ju terkejut mendengarnya. Hong Hye-ju mulai menangis ketika Hong Hye-ju bertanya,
mengapa Baek Saon memperlakukan Hong Hye-ju begitu buruk. Lalu lift berbunyi dan Baek Saon berjalan keluar. Terkejut menemukan Hong Hye-ju berbicara melalui ponsel hitam. Lalu, waktu kembali saat Baek Saon menulis pernyataan dan laporan di kantor polisi. Baek Saon juga sudah menepati janjinya untuk berfoto dengan polisi itu. Saat itu, Baek Saon terkejut ketika polisi menceritakan betapa kerasnya Hong Hye-ju berteriak agar para polisi menghentikan mobilnya. Lalu, Baek Saon meminta rekaman dari kamera dashboard mobil polisi dan terkejut mendengar suara Hong Hye-ju untuk pertama kalinya. Pada awalnya Baek Saon sangat kesal saat mendengar dan melihat video itu. Tapi kemudian Baek Saon menjadi tenang dan dalam hati mulai mempertanyakan semuanya. Saat itu waktu kembali ketika Baek Saon tiba di pesta ulang tahun Jungwon Daily News. Baek Saon masih memikirkan video dashboard mobil polisi yang merekam Hong Hye-ju meminta keluar dari mobil polisi. Lalu saat itu juga Baek Saon melihat Kim Young-hui menyeret Hong Hye-ju ke toilet dan Baek Saon mendengar percakapan mereka. Percakapan tentang ayah Hong Hye-ju yang sudah dipindahkan. Lalu setelah itu Kim Young-hui terkejut karena melihat Baek Saon. Baek Saon bertanya mengapa Hong Hye-ju masih menderita mutisme selektif. Mutisme selektif terjadi jika seseorang tidak bicara karena faktor psikologis. Padahal Hong Hye-ju sudah dewasa, usianya udah lebih dari 20 tahunan. Kim Young-hee mengatakan kalau Hong Hye-ju masih shock karena kecelakaan mobil yang menyebabkan putra Hong Il-kyung meninggal dan Hong In-ah menjadi tuli. Kim Young-hui saat itu mengatakan kenapa Baek Saon menanyakan hal itu. Baek Saon menjawab kalau Hong Hye-ju adalah istrinya dan memperingatkan Kim Young-hui untuk memperlakukan Hong Hye-ju dengan benar. Baek Saon meninggalkan Kim Young-hee. Kim Young-hui sedikit terkejut karena gak menyangka kalau Baek Saon akan membela Hong Hye-ju. Di dalam pesta, Baek Saon ketemu dengan para wanita yang sebelumnya menghina Hong Hye-ju di saat mereka di toilet. Tapi Baek Saon gak menanggapi mereka dan saat itu Hong Hye-ju yang datang melihat hal itu salah paham dan pergi. Baek Saon baru mengetahuinya kalau Hong Hye-ju di belakangnya dan ingin mengejar istrinya. Tapi Hong Il-kyung menyapanya dan bertanya kapan Baek Saon akan bergabung dengan kampanye ayahnya. Baek Saon belum menjawab hal itu, ponselnya berdering dari nomor 406. Baek Saon menerima telepon itu dan keluar ruangan. Di pembicaraan teleponnya, Baek Saon membela Hong Hye-ju dan saat itu Baek Saon melihat baju Hong Hye-ju dibawa oleh pegawai hotel. Lalu Baek Saon meminta baju itu dan bersiap menuju ke atap untuk memberikan baju itu pada Hong Hye-ju. Sambil berbicara di telepon dengan 406, Baek Saon tiba di atap dan melihat istrinya berdiri di atas tempat duduk di pinggir gedung. Mereka sama-sama terkejut. Hong Hye-ju buru-buru menyimpan ponselnya di dalam tas. Karena ketakutan, Hong Hye-ju terpeleset. Dengan sigap Baek Saon menangkap Hong Hye-ju. Baek Saon bertanya apa Hong Hye-ju berniat bunuh diri. Hal itulah yang dilihat oleh Baek Saon. Hong Hye-ju bingung dan cegukan. Baek Saon bertanya apa Hong Hye-ju menelpon. Baek Saon bertanya kenapa Hong Hye-ju memegang ponsel di telinganya. Tapi saat itu Hong Hye-ju gak bersuara. Baek Saon memerintahkan Hong Hye-ju untuk berbicara. Tentu saja Baek Saon frustasi karena Hong Hye-ju menolak berterus terang. Tapi Baek Saon mendapat telepon dari Bak Do-jae. Sedangkan Hong Hye-ju buru-buru pergi meninggalkan Baek Saon. Di sambungan telepon, Bak Do-jae memberitahu Baek Saon kalau 406 ada di gedung bersama mereka. Secara bersamaan Hong Hye-ju naik lift untuk kembali ke bawah. Baek Saon menyadari kalau Hong Hye-ju mungkin dalam bahaya dan Baek Saon langsung pergi melalui tangga darurat untuk mengejar Hong Hye-ju. Sesampainya di lantai bawah, Hong Hye-ju berjalan dan berhenti melihat foto-foto ketua Hong Il-kyung dan Baek Jang-ho. Lalu Hong Hye-ju ditegur oleh Sim Kyu-jin dan Sim Kyu-jin menyuruh Hong Hye-ju kembali ke pesta. Lalu giliran Sim Kyu-jin yang melihat foto Baek Jang-ho. Sim Kyu-jin teringat Baek Jang-ho pernah mengatakan kalau di rumahnya nggak boleh ada sendok yang berkarat. Saat itu Sim Kyu-jin disuruh memikirkan baik-baik apa yang lebih penting, menjadi ibu bagi putranya atau memerankan status Sim Kyu-jin sebagai menantu Baek Jang-ho. Merasa kesal, Sim Kyu-jin menyembur foto Baek Jang-ho dengan wine. Baek Saon sudah tiba di lantai bawah dan lega karena sudah melihat Hong Hye-ju sudah di dalam ruangan pesta. Lalu Baek Saon menelpon Bak Do-jae lagi untuk memintanya mengamankan daftar tamu dan secepatnya mengurai suara penelpon pelaku. Lalu setelah pesta, Baek Saon dan Hong Hye-ju pulang ke rumah.
Dan Baksaon memeriksa apakah Hong Hye-ju masih memiliki bekas luka di lututnya. Lalu Baksaon mengatakan sampai kapan Hong Hye-ju menahan suaranya. Hong Hye-ju teringat saat mereka masih kecil. Saat itu ada anjing yang akan menyerang Hong Hye-ju kecil. Dan Hong Hye-ju kecil sama sekali gak berteriak, hanya menutup mata saja. Baksaon kecil menyelamatkannya dan mengatakan kalau Hong Hye-ju kecil harus melawan pada ibu, kakak, atau siapapun. Hong Hye-ju kecil harus siap. Meskipun itu orang tua atau keluarga, selalu ada peluang balas dendam. Baksaon kecil menawarkan diri menggendong Hong Hye-ju kecil dan mengantar Hong Hye-ju kecil pulang. Malamnya, keduanya tidak bisa tidur. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Baksaon mempertimbangkan untuk menemui Hong Hye-ju dan mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah berpura-pura tidak berbicara selama 20 tahun. Namun Baksaon menyadari kalau Baksaon sendiri juga menyimpan rahasia dari Hong Hye-ju. Karena hal itulah Baksaon menghentikan niatnya untuk menemui Hong Hye-ju. Keesokan harinya, kurang tidur menyebabkan Baksaon tertidur selama rapat kerja. Dan Kang Yong-woo khawatir presentasinya membuat bosnya itu bosan. Baksaon mengatakan kalau dirinya sudah senang dengan hasilnya dan mengatakan untuk istirahat sebentar. Lalu di toilet, Kang Yong-woo menelpon istrinya dan curhat tentang pekerjaannya yang membuatnya selalu sibuk. Setelah itu Kang Yong-woo keluar dan terkejut karena melihat Baksaon. Lalu Baksaon mengajak Kang Yong-woo berbicara empat mata. Ternyata Baksaon hanya ingin tahu tentang hubungan suami istri. Apakah Kang Yong-woo memberitahu segalanya pada istrinya? Apakah tidak ada rahasia antara Kang Yong-woo dan istrinya? Di dalam pernikahan Kang Yong-woo dan istrinya, apakah Kang Yong-woo menyembunyikan sesuatu? Atau saling menipu satu sama lain? Kang Yong-woo mengatakan tidak dan balik bertanya, apakah istrinya Baksaon menyembunyikan dana darurat dari Baksaon? Baksaon mengatakan tidak, bukan itu. Kang Yong-woo memperjelas karena tidak masalah selama tidak berkaitan dengan uang. Dan Kang Yong-woo juga memberikan saran, kalau sebagai suami terkadang juga perlu berpura-pura tidak tahu dan membiarkannya, karena dengan begitu akan ada ruang untuk bernafas. Karena menyesakkan jika suami itu cerewet atau mengkritik banyak hal. Dan saat itu Kang Yong-woo mengatakan kalau sulit dengan sifat Baksaon yang seperti itu. Karena Baksaon adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Karena pernikahan membutuhkan usaha. Kang Yong-woo menambahkan saran agar Baksaon meredam amarahnya. Di tempat lain, Hong Hye-ju, Direktur Han Jin-yi dan timnya menunggu pengumuman dan akhirnya mereka merayakan diterimanya Hong Hye-ju menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Saat teman-temannya menyiapkan pesta, Hong Hye-ju bingung karena ingin mengucapkan terima kasih pada Baksaon. Saat itu Hong Hye-ju juga khawatir kalau penerimaannya karena kolusi atau ordal. Apakah Hong Hye-ju diterima berdasarkan kemampuannya sendiri? Lalu Hong Hye-ju yang bingung secara nggak sengaja mengirimkan heart eyes emoji ke Baksaon. Hong Hye-ju panik. Lalu di kantor, Baksaon juga nggak percaya dengan pesan di ponselnya. Saat rapat, Baksaon jadi hilang fokus karena heart eyes emoji yang dikirim oleh Hong Hye-ju, menyebabkan Baksaon mulai berpikir berlebihan. Saat itu Kang Yong-woo dan tim membicarakan penyambutan untuk karyawan baru. Apakah tamasya atau makan malam saja? Saat itu Kang Yong-woo mengatakan kalau tamasya sepertinya nggak mungkin karena jadwal Baksaon sangat padat. Tapi saat itu tiba-tiba Baksaon menyetujui kalau penerimaan pegawai baru dengan tamasya saja di akhir pekan. Baksaon langsung pergi meninggalkan ruangan. Hal itu membuat Kang Yong-woo dan para pegawai lainnya terkejut. Aneh sekali, karena biasanya Baksaon terlalu sibuk dan gak mungkin bisa bertamasya. Di ruangannya Baksaon kebingungan membalas pesan menyiapkan kata-kata kaku tapi gelisah. Sedangkan Hong Hye-ju kebingungan menghapus pesan. Baksaon mengirimi Hong Hye-ju pesan ucapan selamat dan Hong Hye-ju menawarkan untuk mentraktir Baksaon makanan sebagai ucapan terima kasih. Lalu saat makan siang, Baksaon makan bersama Bak Do-jae, Kang Yong-woo dan Kim So-young. Baksaon bertanya kepada rekan-rekannya hadiah apa yang terbaik untuk diberikan kepada seseorang yang udah mendapat pekerjaan baru. Kang Yong-woo dan Kim So-young menyarankan ponsel terbaru atau tablet atau laptop atau dompet atau tas. Baksaon mengatakan kalau semuanya sudah ada. Lalu Bak Do-jae menyarankan untuk membeli setelan baju baru dan mereka menyetujuinya. Baksaon langsung mengundang Hong Hye-ju untuk bertemu dengannya di butik.
Di sisi lain kota, Nayori dan Ji Sang-woo mengunjungi rumah tua, tempat Ji Sang-woo dulu mengklaim sesuatu yang buruk telah terjadi di tempat itu. Ji Sang-woo memberitahu Nayori bagaimana anak laki-laki di rumah ini ingin agar Ji Sang-woo kecil dan anak laki-laki itu membunuh dan membedah seekor kucing sebagai bagian dari permainan. Saat itu Ji Sang-woo kecil ketakutan dan melarikan diri, dan kenangan buruk itu terus melekat pada Ji Sang-woo sampai hari ini. Lalu saat berkendara kembali ke kota, Ji Sang-woo juga menjelaskan kalau setelah kejadian itu, beberapa anak panti asuhan hilang. Dan Ji Sang-woo ingin memecahkan misteri itu. Ji Sang-woo sudah membangun mereknya lewat YouTube untuk mendapatkan platform yang cukup besar seperti televisi untuk membahas kasus ini. Nayori saat itu juga meminta maaf dan mengakui kalau secara tidak sengaja memberitahu Baek Sa-eun tentang masa kecil Ji Sang-woo yang pernah tinggal di panti asuhan. Karena Baek Sa-eun menanyakannya, Ji Sang-woo bertanya-tanya kenapa Baek Sa-eun menyelidikinya. Lalu saat itu Nayori mendapat pesan yang memberitahukan kalau Hong Hae-ju lolos interview di kantor kepresidenan. Tentu saja Nayori bersemangat untuk Hong Hae-ju. Sementara itu Hong Hae-ju sudah sampai di butik yang dimaksud oleh Baek Sa-eun, dan setelan baju itu sudah disiapkan untuknya untuk dicoba. Bersamaan dengan itu ternyata Hong In-ah juga mampir melihat-lihat di butik yang sama. Hong In-ah saat itu terpaku dengan gaun biru. Hong In-ah tertarik dengan gaun itu. Bersama dengan itu Baek Sa-eun juga tiba di butik. Baek Sa-eun sudah memilihkan setelan baju dan gaun biru untuk Hong Hae-ju. Tapi Hong Hae-ju gak mencoba gaun biru itu, hanya membungkusnya saja. Dan mereka langsung keluar dari butik. Bukan hal yang mengejutkan, karena meskipun mereka berada di tempat yang sama, Baek Sa-eun, Hong Hae-ju, dan Hong In-ah gak ketemu. Saat di jalan akan mencari restoran, Baek Sa-eun bertanya kenapa Hong Hae-ju gak mencoba gaun biru itu. Hong Hae-ju mengatakan kalau gaun biru atau sesuatu yang mencolok itu gak cocok untuknya. Lalu Baek Sa-eun melihat gaun hitam di toko pakaian dan mengajak Hong Hae-ju ke toko itu. Baek Sa-eun menunggu Hong Hae-ju mencoba gaun hitam itu dan ponselnya bergetar. Telepon dari Bak Do-jae yang mengabarkan kalau analisa suara belum sepenuhnya selesai. Tapi Bak Do-jae menerima laporan aneh. Menurut analisis gelombang dan spektrogram, jenis kelamin 406 adalah wanita. Bak Do-jae mengatakan kalau kemungkinan wanita ini adalah kaki tangan pelaku atau umpan, menggunakan suara orang lain tanpa menjadi pelakunya, seperti rekaman atau membaca naskah. Tapi Baek Sa-eun mengatakan kalau itu nggak mungkin, karena percakapannya tidak berulang sesuai perintah seperti burung beo, tetapi lebih seperti komunikasi waktu nyata. Baek Sa-eun meminta Bak Do-jae untuk menyingkirkan kemungkinan rekaman dan lanjutkan analisa. Tapi pembicaraan terhenti setelah Baek Sa-eun melihat Hong Hae-ju. Penampilan Hong Hae-ju mengenakan gaun hitam itu sudah membuat Baek Sa-eun terpesona. Lalu Baek Sa-eun meminta Hong Hae-ju untuk menghentikan kebiasaan buruk merendahkan dirinya sendiri. Dan Baek Sa-eun menawarkan diri untuk menghilangkan kebiasaan buruk Hong Hae-ju itu. Sementara itu Hong In-ah diam-diam mengikuti pasangan itu dan memperhatikan mereka dari luar. Lalu setelah itu Baek Sa-eun dan Hong Hae-ju tiba di suatu restoran. Karena Hong Hae-ju sudah berjanji untuk mentraktir Baek Sa-eun, tapi restoran itu terlalu mahal. Dan Baek Sa-eun hanya menginginkan jajangmyeon saja. Hong Hae-ju mengetik daging B2B juga. Tiba-tiba ada pesan dari Ji Sang-woo membuat Baek Sa-eun penasaran. Ji Sang-woo ingin merayakan pekerjaan baru Hong Hae-ju dan mengundang untuk makan dan minum bersama dengan Nayori juga. Hong Hae-ju ingin menolak undangan itu, tapi Baek Sa-eun yang melihat pesan itu meminta Hong Hae-ju menerima undangannya asalkan Baek Sa-eun ikut. Lalu 4 orang berkumpul, Ji Sang-woo, Nayori, Hong Hae-ju, dan Baek Sa-eun. Saat itu Ji Sang-woo bertanya kenapa Hong Hae-ju dan Baek Sa-eun bersama. Baek Sa-eun mengatakan kalau Hong Hae-ju akan mentraktirnya karena menjadi penerjemah. Ji Sang-woo bertanya kenapa. Baek Sa-eun bertanya balik kenapa Nayori dan Ji Sang-woo bersama. Ji Sang-woo mengatakan kalau mereka baru dari lokasi syuting karena akan mengadakan program acara TV bersama. Lalu Ji Sang-woo menuntut untuk mengetahui alasan Baek Sa-eun penasaran dengannya. Baek Sa-eun mengalihkan pembicaraan menanyakan apa yang akan dibahas oleh Nayori dan Ji Sang-woo. Nayori mengatakan kalau mereka akan membahas kasus anak hilang di panti asuhan. Ji Sang-woo menyela kalau mereka tidak membahas di sini karena alasan keamanan. Ji Sang-woo melanjutkan lagi pertanyaan kenapa Baek Sa-eun ingin mengetahui tentang dirinya. Lalu Hong Hae-ju melerai karena ini adalah hari spesial Hong Hae-ju diterima pekerjaan baru. Ji Sang-woo meminta maaf dan mengatakan kalau Hong Hae-ju sudah menjadi juru bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan. Dan Ji Sang-woo mengakui hal itu sangat membanggakan. Tapi Ji Sang-woo mengungkit kembali mengingat mimpi Hong Hae-ju menjadi pembawa berita.
dan bagaimana Ji Sang-woo melihat Hong Hye-ju mendengarkan musik di ruang siaran kampus. Sepertinya sejak saat itulah Ji Sang-woo menyukai Hong Hye-ju. Ji Sang-woo menambahkan karena hal itulah dirinya dan Hong Hye-ju menjadi sering mendengarkan lagu bersama. Lalu Nayori bertanya apakah terjadi sesuatu di antara Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju di masa kuliah. Nayori mengatakan kalau dirinya peka dalam hal ini, tapi Baek Saon sedikit kesal dan mengatakan kalau Nayori sama sekali nggak peka. Karena dulu di kantor, Nayori terkenal sangat tidak peka. Tapi Nayori mengatakan lagi kalau ucapannya selalu berdasarkan fakta, karena itu sudah terlihat jelas, ruang siaran kampus memang cocok untuk berkencan. Nayori sudah membuat suasana hati Baek Saon nggak enak. Baek Saon bertanya pada Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju, apa kalian saling menaksir? Nayori menyela dan semakin menegaskan kalau hal itu benar, berkencan. Kalau tidak, untuk apa Hong Hye-ju pergi ke ruang siaran radio kampus? Karena nggak mungkin kalau ingin menjadi pewara. Tapi Ji Sang-woo saat itu mengatakan mungkin saja, kenapa tidak? Nayori terkejut dan bertanya bagaimana bisa Hong Hye-ju menjadi pewara berita. Tapi menghentikan perkataannya, Nayori merasa nggak enak karena nggak tahu impian Hong Hye-ju. Baek Saon menyela kenapa Ji Sang-woo membahas impian Hong Hye-ju. Karena saat ini Hong Hye-ju sudah menjadi juru bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan. Apa Ji Sang-woo ingin merusak suasana? Permasalahan meningkat antara Ji Sang-woo dan Baek Saon memaksa Hong Hye-ju turun tangan dan menjelaskan kalau Hong Hye-ju saat ini senang dengan pekerjaan barunya. Lalu Hong Hye-ju pergi untuk mencari udara segar dan menenangkan diri. Di luar, Hong Hye-ju menerima pesan dari Hong In-ah yang menanyakan kabarnya. Hong Hye-ju menjadi resah. Sedangkan di dalam, suasana juga menjadi suram. Saat Nayori mempertanyakan keberadaan Hong Hye-ju, Ji Sang-woo akan memeriksanya, tapi tiba-tiba Baek Saon bangkit ingin membeli es. Nayori langsung meminta rasa es coklat. Lalu Baek Saon bergegas keluar. Di luar, Baek Saon melihat dua saudari perempuan berjalan pulang. Dan Baek Saon mendengar pembicaraan dua saudari perempuan itu. Lalu, waktu kembali saat Baek Saon kecil bertamu di rumah keluarga Hong. Baek Saon kecil mengajari Hong In-ah kecil matematika, dan lucunya di sini Hong Hye-ju kecil menemani Hong In-ah kecil belajar. Hong Hye-ju kecil menjadi telinga Hong In-ah kecil, dan Hong Hye-ju kecil menuliskan semua perkataan Baek Saon kecil di dalam catatannya, tapi tidak pernah menyampaikan kemarahan Baek Saon kecil karena semua yang dikerjakan Hong In-ah kecil itu salah. Hong Hye-ju kecil selalu menulis menyemangati Hong In-ah kecil. Saat itu Baek Saon kecil merebut catatan itu dan bertambah kesal dengan dua bersaudari ini. Lamunan Baek Saon terhenti karena ponselnya bergetar, panggilan dari 406. Baek Saon saat itu bertanya apakah 406 sudah pernah mendengar suara Hong Hye-ju. Saat itu mereka nggak menyadari kalau mereka berada di masing-masing sisi jalan yang berbeda karena terhalang oleh truk. 406 mengatakan kalau Hong Hye-ju bisu, bagaimana mungkin 406 mendengarnya? Baek Saon bertanya apakah 406 tahu kenapa Hong Hye-ju nggak bisa bicara. Baek Saon mengatakan sejak Hong In-ah tuli akibat kecelakaan, Hong In-ah nggak pakai alat bantu maupun belajar isyarat. Namun Hong In-ah membawa Hong Hye-ju untuk menyampaikan ucapan orang melalui catatan Hong Hye-ju. Baek Saon bertanya apakah penyebab Hong Hye-ju nggak bicara adalah Hong In-ah. 406 nggak mengakui hal itu. Baek Saon mengatakan kalau satu-satunya putri kandung ketua Hong menjadi cacat dan Hong Hye-ju yang tinggal seatap mungkin dipaksa untuk tutup mulut. Karena selain itu tak ada alasan lain. 406 gak menjawab hal itu, tapi mengatakan kalau sebelumnya Baek Saon gak berencana melepaskan Hong Hye-ju jika Hong In-ah kembali. Apa keputusan Baek Saon masih akan sama? Baek Saon menegaskan kalau keputusan itu gak akan berubah. Lalu 406 bertanya apa alasan Baek Saon? Apakah karena tanggung jawab atau simpati Baek Saon tinggal bersama Hong Hye-ju? Bersama dengan itu lampu hijau untuk pejalan kaki menyala dan Baek Saon mulai menyeberang. Saat itu Baek Saon akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tapi sebuah mobil akan menabraknya dan Hong Hye-ju berteriak memanggil nama Baek Saon. Hong Hye-ju mendorong Baek Saon jatuh. Lalu Baek Saon mengobati luka Hong Hye-ju dan memarahi Hong Hye-ju karena nggak mau ke rumah sakit. Baek Saon meminta Hong Hye-ju berhati-hati karena Hong Hye-ju bekerja dengan tangan. Baek Saon bertanya dari mana Hong Hye-ju muncul. Hong Hye-ju juga kuat sekali mendorong Baek Saon. Tapi saat itu Baek Saon juga merasa sekilas mendengar suara Hong Hye-ju memanggilnya. Hong Hye-ju gak mengakuinya. Baek Saon meminta Hong Hye-ju untuk menyebutkan namanya lagi. Tapi Hong Hye-ju tetap menyangkal kalau dirinya yang mengeluarkan suara. Baek Saon mengatakan kalau dunia gak akan runtuh kalau Hong Hye-ju berbicara. Baek Saon meminta Hong Hye-ju untuk mengatakan semua yang dipendamnya. Tapi Hong Hye-ju hanya diam.
Di tempat lain, Hong In-ah melihat ponselnya. Hong In-ah menunggu pesan balasan dari Hong Hye-ju. Hong In-ah mengingat saat dirinya melihat Hong Hye-ju dan Bak Seon ada di toko baju. Lalu di rumah, Hong Hye-ju sedang menata bajunya. Hong Hye-ju teringat perkataan Bak Seon kalau Bak Seon ingin membantunya mengatasi rasa tidak percaya dirinya. Tapi tiba-tiba ponselnya bergetar dari nomor yang gak dikenalnya. Hong Hye-ju menerimanya. Ternyata telepon dari penculiknya. Penculik menelpon mengancam Hong Hye-ju karena Hong Hye-ju sudah menyelamatkan Bak Seon dari mobil yang melaju. Penculik itu mengungkit kalau sebelumnya Hong Hye-ju mengatakan ingin bercerai. Apakah Hong Hye-ju berubah pikiran? Hong Hye-ju bertanya kenapa penculik ingin Hong Hye-ju menceraikan Bak Seon. Penculik itu mengaku mengenal Bak Seon yang sebenarnya dan ingin Bak Seon hancur dan menderita. Penculik itu juga menyuruh Hong Hye-ju cepat karena Bak Seon akan segera tahu identitas Hong Hye-ju. Lalu keesokan harinya Hong Hye-ju dan penerjemah baru lainnya melapor untuk bekerja pada hari pertama mereka dan mendapat ucapan selamat datang dari pejabat pemerintah. Saat itu pejabat itu memberi salam pada masing-masing penerjemah baru. Saat mengucap salam pada Hong Hye-ju dan mengetahui kalau Hong Hye-ju nggak bisa berbicara, pejabat itu mengatakan bagaimana Hong Hye-ju bisa berkomunikasi dengan tim kepresidenan. Lalu Bak Seon mengatakan kalau dirinya akan belajar bahasa isyarat agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan para penerjemah hari itu juga. Kemudian pada hari itu Hong Hye-ju mengajari Bak Seon beberapa bahasa isyarat. Lalu di malam hari semua orang terkejut. Ternyata Bak Seon bisa bergabung dengan mereka untuk makan malam tim. Aneh juga bagi mereka karena Bak Seon juga menyetujui tim untuk bertamasya dan menginap di akhir pekan mendatang. Bak Seon saat itu juga menunjukkan salah satu kemampuannya berbahasa isyarat. Lalu saat mereka menikmati makanan mereka, Bak Do-jae menghampiri Bak Seon dan mengajaknya keluar. Lalu Bak Do-jae memperdengarkan hasil analisis penyelidikan suara, contoh panggilan tanpa teknologi modulasi. Penelponnya terdengar jelas adalah seorang wanita. Dan saat itu Bak Seon mau tidak mau mencurigai Hong Hye-ju. Lalu Bak Seon berjanji untuk mengirim Bak Do-jae file audio lain untuk menjalankan analisis dan melihat apakah ada kesamaan. Setelah pembicaraannya dengan Bak Do-jae, Bak Seon dan Bak Do-jae kembali ke pesta. Tapi saat itu suasana hati Bak Seon sudah terganggu. Bak Seon mabuk saat makan malam tim dan tim meminta sopir untuk mengirim Bak Seon pulang. Dan tim ingin melanjutkan pesta mereka, ronde kedua. Tentu saja Hong Hye-ju nggak ikut. Sementara itu sopir sudah mengantar Bak Seon dan Bak Seon meminta sopir itu meninggalkannya di mobilnya saja. Lalu beberapa saat kemudian Hong Hye-ju juga pulang dan melihat Bak Seon masih di dalam mobil. Hong Hye-ju memapah Bak Seon dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tapi Hong Hye-ju dan Bak Seon terjatuh dan ponsel Bak Seon terjatuh juga. Bersama dengan Bak Do-jae mengirim pesan memberitahu kalau file audio yang dikirim Bak Seon dan panggilan penculiknya cocok 99,99% guys. Saat itu ternyata terlihat kalau Hong Hye-ju jatuh dengan tidak sengaja mencium Bak Seon. Namun Hong Hye-ju tidak menarik diri dari Bak Seon dan Hong Hye-ju hanya menatap Bak Seon saat tertidur di lantai. Hong Hye-ju bertanya kepada Bak Seon tentang perasaan Bak Seon yang sebenarnya dan Hong Hye-ju tersentuh ketika Bak Seon mengaku kalau Bak Seon menyukai Hong Hye-ju. Saat itu, Bak Seon bermimpi terjatuh di dalam danau yang sangat dalam ketika masih kecil. Dan di dalam mimpinya, ada yang ingin menenggelamkannya. Lalu Bak Seon terbangun dan terkejut karena melihat Hong Hye-ju tidur di sampingnya. Hong Hye-ju juga terbangun dan terkejut. Mereka dengan cepat menjauh satu sama lain. Bak Seon bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mencoba mengingat tetapi gagal kejadian malam sebelumnya. Bak Seon menyadari ponselnya mati dan Bak Seon segera mengisi dayanya. Saat sarapan, Bak Seon bertanya pada Hong Hye-ju apa yang terjadi, kenapa mereka semalam terbaring di lantai. Dengan tersenyum, Hong Hye-ju menggelengkan kepalanya. Lalu Hong Hye-ju mengetik di ponselnya apakah Bak Seon menginginkan jawaban yang jujur. Bak Seon bingung dengan tulisan Hong Hye-ju. Bak Seon dan Hong Hye-ju hanya saling memandang, tapi suara dering dari ponselnya sudah mengalihkan perhatian Bak Seon. Bak Seon langsung pergi ke kamarnya. Bak Do-jae menelpon agar Bak Seon memeriksa pesan. Setelah membaca pesan Bak Do-jae, Bak Seon lemas. Karena file audio yang dikirim Bak Seon dan file audio panggilan telepon penculiknya cocok 99,99%.
Di kantor, Bak Do-jae menjelaskan meringkas semua kejadian mulai dari telepon ancaman pertama hingga kejadian belum lama ini di panti jompo. Ada satu kesimpulan, penelpon 406 tidak terlibat dalam kasus penculikan, ledakan, dan panti jompo. Itu ulah orang lain. Bak Saon sudah merasakan kalau mereka bukan komplotan. Bak Do-jae saat itu mendeskripsikan kalau Bak Saon kemungkinan sudah menebak siapa penelpon 406 itu. Bak Saon minta maaf karena nggak bisa membagi informasi ini dengan Bak Do-jae. Lalu Bak Saon ingin Bak Do-jae pertama menemukan kaitan antara pelaku dan 406. Bak Saon terlalu syok melanjutkan perkataannya. Informasi ini mengguncangnya, dan Bak Saon tidak yakin bagaimana harus melanjutkannya. Sepanjang hidupnya Bak Saon mengira kalau Bak Saon adalah pengendali hebat dan pembuat penilaian yang lebih baik dari siapapun. Bak Saon mengira sudah hidup dengan cermat tanpa terjebak dengan apapun. Tapi kenapa Bak Saon nggak tahu saat Bak Saon mengingat lagi ada cukup banyak petunjuk, tapi Bak Saon mengabaikannya. Karena Bak Saon selalu menganggap dan berharap itu nggak benar. Seharusnya Bak Saon sudah siap dengan hal ini dan nggak akan bingung dengan apa yang akan dilakukannya. Bak Saon kembali teringat lagi kalau 406 hanya menelpon tentang Hong Hae-ju, dan 406 ingin kalau Bak Saon meninggalkan Hong Hae-ju. Lalu panggilan ketujuh, kenapa Bak Saon memperlakukan Hong Hae-ju seperti tak terlihat? Bak Saon juga teringat ketika 406 mengirim foto dan mengungkit tentang Bak Saon sebagai suami yang nggak tahu tubuh istrinya sendiri. Seharusnya itu adalah petunjuk kalau 406 adalah Hong Hae-ju. Lalu pada hari itu Bak Saon dan Hong Hae-ju melanjutkan pembelajaran bahasa isyarat mereka. Bak Saon saat itu meminta Hong Hae-ju untuk mengajarinya bahasa isyarat. Saya memaafkan kesalahanmu. Lalu Hong Hae-ju mengajarinya, tapi Bak Saon menghentikan gerakannya. Bak Saon kesulitan. Dalam artian Bak Saon kesal karena Hong Hae-ju selama ini sudah membohonginya. Dan Bak Saon tiba-tiba mengakhiri pelajaran mereka dan keluar ruangan. Hong Hae-ju nggak tahu apa yang terjadi. Dan saat itu Hong Hae-ju menerima pesan lagi dari Hong In-ah. Hong In-ah meminta bertemu dengan Hong Hae-ju. Lalu saat berjalan keluar ruangan, Bak Saon menjatuhkan lembaran kertas bergambar bahasa isyarat. Dan ketika Bak Saon mengambil kertas bergambar itu, Bak Saon menyadari sesuatu. Di tempat lain, Bak Uyung mendapat laporan dari anak buahnya yang secara rutin mencari tahu keberadaan Hong In-ah. Akhirnya mendapatkan laporan kalau Hong In-ah sudah kembali ke Korea. Sementara itu, Sim Kyu-jin sedang mengambil salah satu buku dari rak dan menemukan foto di antara halaman buku dan melihat satu foto. Tiba-tiba Bak Uyung datang dan mengabarkan kalau Hong In-ah sudah kembali ke Korea. Bak Uyung meminta istrinya itu untuk menemui Hong In-ah, mempertanyakan kenapa Hong In-ah membuat kekacauan. Tapi tampaknya Sim Kyu-jin enggan melakukan hal itu. Saat itu Sim Kyu-jin minum-minum karena mengingat hari ini, hari yang sama dengan hari yang terlupakan, hari yang tidak boleh diingat, sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh ayahnya Bak Uyung. Tapi Bak Uyung mengatakan kalau semua adalah kesalahan istrinya. Apakah Sim Kyu-jin berlagak peduli sekarang? Bak Uyung menyebut istrinya munafik. Bak Uyung mengatakan kalau mereka berdua merasa lega, bebas setelah melakukan apa yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Lalu waktu kembali saat Sim Kyu-jin melihat semua ikan di akuarium mati karena diracuni. Lalu ingatan beralih saat Sim Kyu-jin dengan terburu-buru mengunci pintu kamar. Ada seorang anak kecil yang dikunci di kamar itu. Gak mungkin kalau itu adalah Bak Saon. Tapi Sim Kyu-jin adalah ibunya Bak Saon. Apakah Bak Uyung dan Sim Kyu-jin memiliki putra lagi selain Bak Saon? Tapi terlihat kalau ruangan di tempat itu mengingatkan tentang cerita Ji Sang-woo waktu kecil pernah berkunjung ke suatu rumah besar. Berteman dan di kamar itu bermain dengan tuan muda di sana. Tuan muda kecil yang menurut penjelasan Ji Sang-woo pernah mengajak Ji Sang-woo kecil untuk membunuh seekor kucing. Wah, ternyata ke depannya ada benang merah yang menghubungkan antara Bak Saon dan Ji Sang-woo. Apakah anak kecil itu adalah Bak Saon waktu kecil atau anak kecil lainnya? Dan saat itu juga terlihat setelah mengunci pintu kamar, Sim Kyu-jin begitu ketakutan. Ada plot twist apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu masih belum jelas, guys. Saat itu Sim Kyu-jin melihat foto anak kecil dengan seekor kucing dan kembali menyelipkannya di dalam buku. Sepertinya memang benar Sim Kyu-jin memiliki putra lain selain Bak Saon. Sementara itu, Hong Hae-ju dan Hong In-ah selangkah lagi bertemu di tempat wisata akuarium besar Korea. Hong Hae-ju terhenti dan teringat masa lalu. Begitu kerasnya Hong In-ah, begitu sulit dan takutnya Hong Hae-ju mendekati Hong In-ah.
Karena rasa bersalah Hong Hee-ju, dan kali ini Hong Hee-ju tidak menghindar lagi dan akan menghadapi kakak tirinya itu. Tapi saat itu kesan berbeda ditunjukkan oleh Hong In-ah. Hong In-ah sangat senang bertemu dengan Hong Hee-ju. Hong Hee-ju terkejut dengan sikap Hong In-ah. Lalu mereka mengenang masa kecil mereka yang pernah mengunjungi tempat wisata ini. Hong In-ah ingin mengajak Hong Hee-ju melihat pertunjukan putri duyung bersama. Pertunjukan putri duyung yang disukai mereka waktu mereka masih kecil. Saat itu Hong In-ah juga mengungkapkan kalau operasi telinganya berhasil sukses. Tapi Hong In-ah mempertanyakan kenapa sampai saat ini Hong Hee-ju tetap diam. Hong In-ah mengatakan sudah saatnya Hong Hee-ju berbicara. Hong Hee-ju terkejut. Kenapa Hong In-ah mengetahui semua ini? Hong In-ah juga mengatakan kalau tahu penyebab Hong Hee-ju bisu sampai saat ini adalah karena Hong In-ah. Tiba-tiba Hong Hee-ju berjalan keluar dan Hong In-ah mengejarnya. Hong In-ah mengatakan kalau dirinya menyadari sudah melakukan hal buruk pada Hong Hee-ju. Tapi waktu itu Hong In-ah hanya merasa egois dan gak ingin hancur sendiri. Hong In-ah hanya ingin orang lain merasakan penderitaannya. Saat itu Hong Hee-ju tetap kesal dan mengatakan dengan bahasa isyarat karena kini Hong In-ah sudah pulih. Hong In-ah mengizinkan Hong Hee-ju berbicara. Hong Hee-ju tersinggung karena Hong In-ah merasa Hong In-ah bisa memutuskan kapan Hong Hee-ju siap untuk berbicara atau tidak. Hong Hee-ju menyuruh Hong In-ah pergi dan mengatakan melalui bahasa isyarat Hong Hee-ju memilih bicara atau tidak itu adalah keputusan Hong Hee-ju sendiri. Hong Hee-ju meminta agar Hong In-ah gak usah mencampuri kehidupannya. Lalu Hong Hee-ju melihat poster pertunjukan putri duyung dan mengatakan dengan bahasa isyarat kalau Hong Hee-ju gak menyukai pertunjukan putri duyung itu. Hong Hee-ju membencinya. Hong Hee-ju lalu pergi. Saat itu tentu aja Hong In-ah tidak mengerti bahasa isyarat Hong Hee-ju. Di luar Hong In-ah menelpon tapi Hong Hee-ju menutupnya. Lalu Hong In-ah mengirim pesan pada Hong Hee-ju. Maksud Hong In-ah mengajak Hong Hee-ju bertemu adalah Hong In-ah ingin memberitahu Hong Hee-ju tentang kesepakatannya dengan Bak Saon sebelum pernikahan. Bukan maksud Hong In-ah menyerahkan Hong Hee-ju pada Bak Saon, tapi Bak Saon yang meminta Hong Hee-ju menggantikan Hong In-ah. Dengan alasan Bak Saon membutuhkan koneksi dengan keluarga Hong. Jadi Bak Saon ingin menjadikan Hong Hee-ju sandera sebagai imbalan melepaskan Hong In-ah. Sementara itu di rumah, Bak Saon memeriksa kamar Hong Hee-ju, memeriksa lemari dan menemukan tas yang dibawa Hong Hee-ju ketika mereka waktu itu berada di atap gedung. Bak Saon mengingat kalau Hong Hee-ju memasukkan sesuatu di tas kecil itu, tapi tas kecil itu kosong. Saat itu Bak Saon menyadari ada begitu banyak petunjuk kalau Hong Hee-ju adalah 406. Tapi Bak Saon mengabaikannya. Meskipun begitu, Bak Saon gak yakin apa motif Hong Hee-ju. Saat itu Hong Hee-ju sampai di rumah dan melihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Hong Hee-ju terkejut menemukan Bak Saon mengobrak-ngabrik lacinya dan segera menegur Bak Saon. Bak Saon berbohong kalau ponselnya hilang. Dalam hati Hong Hee-ju mengatakan kenapa mencari ponsel itu di kamarnya. Hong Hee-ju langsung menelpon ponsel Bak Saon. Dan ponsel Bak Saon berdering di ruangan lain. Tapi saat itu Bak Saon melihat sesuatu di dalam laci meja Hong Hee-ju dan menemukan pakaian dalam Hong Hee-ju. Karena hal itu Hong Hee-ju malu. Bak Saon mulai menggoda Hong Hee-ju sampai mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Kali ini Bak Saon teringat kilas balik di malam sebelumnya saat Bak Saon dan Hong Hee-ju secara nggak sengaja menyentuhkan bibir mereka. Bak Saon mencoba bertanya pada Hong Hee-ju apakah mereka sebelumnya berciuman. Tapi Bak Saon terlalu gugup dan bergegas keluar dari kamar Hong Hee-ju. Dan saat itu yang dipikirkan Hong Hee-ju hanya ponsel itu dan segera memeriksanya. Bak Saon memutuskan untuk keluar rumah menenangkan gejolak di hatinya. Bak Saon mulai berlari ke taman. Lalu tepat jam 10 malam 406 menelpon. Kali ini Bak Saon sudah bersiap karena sudah mengetahui kalau 406 adalah Hong Hee-ju. Di teleponnya Bak Saon mengatakan kalau ingin tahu lebih banyak tentang 406. Lalu mereka berdua sepakat untuk saling mengajukan pertanyaan satu persatu dan menjawab dengan jujur. Hong Hee-ju bertanya pada Bak Saon, kesepakatan apa yang dibuat Bak Saon dengan Hong In-ah sebelum pernikahan? Bak Saon menjawab ya, dan sekarang giliran Bak Saon yang bertanya. Hong Hee-ju mengatakan kalau Bak Saon belum menjawab. Bak Saon hanya mengatakan sudah menjawab ya, dan menyuruh Hong Hee-ju berpikir dulu sebelum bertanya. Bak Saon kini bertanya apakah Hong Hee-ju sedang diancam? 406 sempat menculik Hong Hee-ju, bahkan menyerang ayah Hong Hee-ju. Tapi saat itu Bak Saon meyakinkan kalau Hong Hee-ju nggak mungkin bersekutu dengan penculik. 406 menjawab kalau Hong Hee-ju sedang diancam dan tidak diancam. Sekarang giliran 406 bertanya apakah Bak Saon menyandera Hong Hee-ju sebagai imbalan setelah membebaskan Hong In-ah dari perjodohan. Bak Saon bertanya siapa yang memberitahumu.
Lalu 406 mengatakan kalau mendengar dari jawaban Baksaon, sepertinya itu benar. Baksaon membenarkan itu, tapi Baksaon menjelaskan kalau Hong Hye-ju adalah satu-satunya hal yang memberinya kedamaian, terutama setelah mimpi buruk berulang yang mengganggu Baksaon sejak kecil. Lalu, waktu kembali ketika Baksaon masih kecil dan terbangun dari mimpi buruk. Dan Baksaon kecil berjalan keluar dari rumahnya, lalu berhenti di depan rumah keluarga Hong. Baksaon kecil melihat Hong Hye-ju kecil menggunakan bahasa isyarat sambil berkaca. Waktu itu, Baksaon juga menirukan gerakan Hong Hye-ju kecil. Baksaon mengatakan kalau hal yang menenangkannya adalah gestur dari putri tetangganya yang berlatih bahasa isyarat setiap malam. Dan Baksaon juga mengatakan kalau gadis kecil itu juga nggak punya tempat bergantung, menganggap rumah ketua Hong adalah penjara. Baksaon mengatakan kalau ingin membantu gadis kecil itu melarikan diri dengan harapan gadis itu bisa hidup bebas. Tapi Baksaon nggak pernah membayangkan kalau Baksaon akan menjadi penjara baru bagi Hong Hye-ju. Karena kehidupan pernikahannya setelah meninggalkan rumah keluarga Hong pasti terasa seperti penjara bagi Hong Hye-ju. Pasti karena hal itulah alasan Hong Hye-ju terlibat dengan orang gila untuk menceraikan Baksaon. Itulah jawaban Baksaon. Sekarang giliran Baksaon bertanya apakah Hong Hye-ju masih ingin bercerai? Karena 406 selalu ingin agar Baksaon melepaskan Hong Hye-ju dan mengembalikan semuanya. 406 menjawab karena Hong Hye-ju tidak ingin berharap lagi dan mengatakan kalau suatu hari nanti keadaan akan berubah, ini akan membaik. Sudah 3 tahun Hong Hye-ju menunggu dan berharap. Tapi Baksaon hanya mendorong Hong Hye-ju menjauh. Jika Baksaon melepaskannya, Hong Hye-ju merasa tidak akan terluka atau merasa kecewa lagi. Itu yang dipikirkan oleh Hong Hye-ju. Saat itu, Baksaon teringat dengan lembaran kertas yang jatuh dan diambilnya waktu di kantor. Gambar macam bahasa isyarat tentang ketulusan, perhatian, pengertian, dan kasih sayang. Apakah itu yang diinginkan Hong Hye-ju? Sambil menangis, Hong Hye-ju menjelaskan kalau maksudnya adalah Baksaon menyela perkataan 406 Hong Hye-ju. Baksaon mengatakan kalau dirinya bisa memberikan semua itu pada Hong Hye-ju. Baksaon berjanji bisa memberi Hong Hye-ju pernikahan nyata jika Hong Hye-ju menginginkannya. Lalu Hong Hye-ju mempertanyakan kenapa Baksaon berubah. Padahal Baksaon gak peduli Hong Hye-ju hidup atau mati. Hong Hye-ju ada di sisi Baksaon atau enggak sampai saat ini. Baksaon mengatakan jika Hong Hye-ju ingin keadaan bisa berubah, karena Baksaon sudah berusaha, maka 406 harus berjanji gak akan melakukan panggilan ini lagi. Hong Hye-ju kewalahan dan mengatakan kalau itu tergantung pada sikap Baksaon ke depannya dan menutup teleponnya. Keesokan harinya, keluarga Hong dan keluarga Baek bermain golf bersama. Dan saat itu, Hong Il-kyung mempertanyakan kenapa Bak Euyong seperti kesulitan mendekati Baksaon, putranya sendiri, untuk mengajaknya kampanye presiden sebagai keluarga. Tapi saat itu, Bak Euyong juga mengungkit keberadaan Hong In-ah pada Hong Il-kyung. Kenapa Hong Il-kyung nggak tahu keberadaan putrinya sendiri? Lalu di tempat lain, rombongan tim kepresidenan bersiap akan bertamasya bersama. Tapi sebelum berangkat, mereka dikejutkan dengan truk box makanan bekal makan siang yang bertuliskan ucapan terima kasih pada tim juru bahasa isyarat. Ternyata semua ini yang menyiapkan adalah juru bicara Baksaon. Lalu Baksaon mengajak mereka berangkat. Di dalam bis, Hong Hye-ju duduk di kursi nomor 2. Lalu salah satu rekrutmen yaitu Jung Won-bin duduk di sebelah Hong Hye-ju. Lalu Jung Won-bin menawarkan sekaleng minuman kopi. Tapi Baksaon datang dan menyuruh Jung Won-bin pindah. Dengan alasan Baksaon mabuk darat, sekaligus melempar minuman kopi kalang itu ke belakang. Dan Baksaon memberikan jus pada Hong Hye-ju. Sementara itu di swalayan, Nayori dan Ji Sang-woo berbelanja banyak camilan. Nayori sedang membicarakan tentang program acara terbaru di telepon, tapi karena masih nggak ada bukti dan saksi, atasannya menutup teleponnya. Saat itu mereka berbelanja untuk anak-anak panti asuhan. Di panti asuhan, anak-anak dengan gembira menyambut pawara Nayori yang terkenal dan antri meminta tanda tangannya. Anak-anak itu yakin kalau Nayori adalah pacarnya Ji Sang-woo dan mereka menunjukkan album beberapa foto memalukan Ji Sang-woo. Lalu Ji Sang-woo datang dan merebut album foto itu, tapi ada satu foto yang jatuh. Ji Sang-woo menyadari foto itu berasal dari masa mudanya di panti asuhan. Lalu Ji Sang-woo dan Nayori berbicara dengan biarawati yang bertanggung jawab. Tapi saat itu biarawati mengatakan kalau dirinya datang setelah anak-anak menghilang dan biarawati itu nggak tahu apa yang terjadi. Nayori saat itu merasa sedih karena tidak ada yang mengingat atau mencari ketiga anak-anak yang hilang itu. Namun biarawati itu mendengar kalau yang hilang adalah 4 anak, bukan 3 anak.
Lalu biarawati menunjuk salah satu anak kembar di foto itu yang hilang. Di tempat lain, penculik yang misterius itu menerima pesan pemberitahuan yang memerintahkannya merubah rencana penculik agar melakukan hari ini. Sementara itu, rombongan kepresidenan masih dalam perjalanan. Sebagian orang tertidur dan saat itu Hong Hee-ju juga tertidur. Baek Sa-eun ingin menutup jendela bus, tapi nggak mau Hong Hee-ju terbangun. Baek Sa-eun kesulitan menutupnya dan akhirnya Baek Sa-eun menutupi wajah Hong Hee-ju dengan tangannya dari sinar matahari. Tapi keromantisan itu berakhir saat ponsel Kang Yong-woo berdering. Kang Yong-woo menerima telepon dari istrinya dan Kang Yong-woo menyanyikan lagu untuk istrinya dan menutup pembicaraan dengan istrinya dengan ciuman dari jarak jauh. Lalu saat itu Baek Sa-eun yang memperhatikan bertanya bagaimana Kang Yong-woo melakukan itu. Bernyanyi untuk istrinya. Kang Yong-woo mengatakan awalnya sulit tapi seiring waktu akan terbiasa. Anggap saja itu adalah bumbu untuk menambah rasa kasih sayang dan akhiri dengan cium jauh. Tapi karena Baek Sa-eun menanyakan itu, Kang Yong-woo jadi bertanya-tanya apakah Baek Sa-eun memperhatikan istrinya. Kang Yong-woo kembali memberikan saran. Kalau waktu berjalan dengan cepat dan gak menyangka pernikahan Kang Yong-woo sudah 10 tahun. Jadi kenapa dihemat? Kang Yong-woo mengatakan, nyatakan saja cintamu saat dia di sisimu dan berterima kasih sebanyak mungkin. Lalu Baek Sa-eun melihat Hong Hee-ju. Kemudian setelah sampai, tim kepresidenan berkumpul untuk melakukan permainan, membuat suasana menjadi lebih ceria. Kang Yong-woo menjadi host dan menyiapkan permainan ini dilakukan dengan berpasangan. Tim akan dibagi menjadi dua, tim juru bicara dan tim penerjemah. Jung Won-bin langsung mengajak Hong Hee-ju menjadi tim. Tapi saat itu Baek Sa-eun langsung mengganti aturan dengan alasan untuk membangun hubungan baik antara juru bicara dengan penerjemah. Lalu Baek Sa-eun langsung memilih satu tim dengan Hong Hee-ju. Dan pemenangnya yang akan memutuskan hadiahnya sendiri. Lomba pertama adalah lompat tali untuk 2 orang. Dan karena cukup sulit, peserta yang lompatannya tidak sesuai atau gagal akan diberikan kesempatan kedua untuk mengulang lagi. Peserta pertama, Bak Do-jae dan Kim Ta-young melakukan lompat tali bersamaan dengan sempurna, tapi belum target lompatan. Saat itu Baek Sa-eun memberitahu seperti menggurui Hong Hee-ju, tapi saat tiba giliran, Baek Sa-eun langsung gagal. Di saat peserta lain melakukan lompat tali lagi, masih ada kesempatan bagi peserta yang gagal untuk mengulang 1 kali lagi. Dan saat itu Hong Hee-ju mengetik di ponselnya, meminta Baek Sa-eun mengikutinya saja. Hong Hee-ju akan melompat duluan. Ternyata berkat Hong Hee-ju mereka berhasil lompat tali bersama. Sementara itu Ji Sang-woo dan Nayori dalam perjalanan kembali ke kota. Ji Sang-woo dan Nayori merencanakan cara terbaik untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang anak-anak yang hilang. Ji Sang-woo dan Nayori sudah menemukan petunjuk kalau ada saudara kembar dari anak yang hilang yang pastinya masih hidup dan saudara kembarnya ini pasti mencari kembarannya. Tapi mereka nggak tahu saudara kembar anak yang hilang itu tinggal di mana. Tapi Ji Sang-woo berjanji untuk mencari menghubungi anak-anak lain yang sudah dewasa dan pernah tinggal di panti untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang anak yang hilang dan informasi tentang si kembar. Sementara itu, permainan masih berlanjut. Kali ini permainan berpasangan kedua, permainan 3 kaki. Sebelah kaki Hong Hee-ju dan Baek Sa-eun diikat, berkompetisi dengan Jung Won-bin dan An Jae-hye. Mereka berlomba. Baek Sa-eun dan Hong Hee-ju menjadi pemenangnya. Saat itu tanpa sadar Baek Sa-eun memeluk Hong Hee-ju karena menang dan bahagia. Tapi hal itu membuat semua orang terkejut karena mereka masih nggak tahu kebenarannya, guys. Baek Sa-eun meminta maaf karena terbawa suasana. Lalu Kang Yong-woo mendatangi Baek Sa-eun mengucapkan selamat atas kemenangannya dan menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh pemenang. Baek Sa-eun saat itu hanya meminta Kang Yong-woo memotret Baek Sa-eun dan Hong Hee-ju bersama. Lalu tim melanjutkan untuk melakukan pendakian. Kang Yong-woo tidak kuat lagi mendaki dan memilih beristirahat bersama anggota tim lainnya. Tapi mereka melihat Baek Sa-eun dan Hong Hee-ju sudah jauh hampir di puncak. Saat itu tim mengagumi stamina Baek Sa-eun dan Hong Hee-ju. Saat itu tim juga mulai mempertanyakan chemistry antara Baek Sa-eun dan Hong Hee-ju. Dan Kang Yong-woo membela bosnya. Dalam perjalanan Baek Sa-eun memberikan jaketnya pada Hong Hee-ju, berjaga-jaga jika cuaca menjadi dingin. Hong Hee-ju dan Baek Sa-eun duluan mencapai puncak. Lalu setelah seluruh tim mencapai puncak, mereka memutuskan untuk mengambil foto.
Sayangnya pendaki lain mengenal Baeksaon sebagai juru bicara presiden yang terkenal, dan para pendaki mulai mendesak untuk berfoto dengannya. Suasana menjadi kacau, dan dalam kekacauan itu Hong Hye-ju jatuh dari peron, guys. Baeksaon panik, semua orang panik. Hong Hye-ju kok bisa jatuh? Petugas penyelamatan mulai berdatangan. Drone juga digunakan untuk mencari Hong Hye-ju. Singkat cerita, Baeksaon sudah turun mencari Hong Hye-ju, lalu kembali dan melaporkan kalau Baeksaon melihat pohon dengan dahan yang patah, tetapi tidak bisa menemukan Hong Hye-ju. Lalu Baeksaon meminta petugas mengerahkan anjing pelacak dan menyerahkan jaketnya karena Hong Hye-ju memakai jaketnya untuk membantu anjing mencari mendapatkan aromanya. Saat matahari terbenam, tim penyelamat dan Baeksaon semakin cemas. Berita tentang kejadian itu menyebar ke media, dan wartawan mulai menelpon Baeksaon. Tapi Baeksaon menolak menerima panggilan telepon dari para wartawan, dan Baeksaon menghubungi Baek Do-jae agar menangani media dan juga memperluas pencarian Hong Hye-ju. Lalu saat itu juga Baeksaon meminta Baek Do-jae untuk memeriksa kejadian dan saksi. Sementara itu Hong Hye-ju tersadar dan memeriksa ponselnya, tetapi ponselnya rusak saat Hong Hye-ju jatuh. Hong Hye-ju samar-samar mulai mengingat kalau ada orang yang mendorongnya. Lalu Hong Hye-ju yang terluka berusaha mengambil ponsel hitam di tasnya. Hong Hye-ju mencoba menelpon 112 119 dengan menggunakan telepon hitam, tetapi panggilannya nggak tersambung. Hong Hye-ju teringat penculik pernah memberitahunya kalau ponsel hitam itu hanya bisa digunakan untuk menelpon Baeksaon. Hong Hye-ju kesakitan dan panik. Apakah mereka melakukan pencarian? Tapi kenapa nggak terdengar apa-apa? Suara helikopter ataupun drone. Hong Hye-ju mengambil ponsel hitam itu. Untuk sementara Hong Hye-ju masih ragu. Apakah Hong Hye-ju harus menelpon Baeksaon atau enggak? Akhirnya Hong Hye-ju memutuskan untuk menelpon Baeksaon. Hong Hye-ju pasrah kalau Baeksaon akan mengetahuinya. Kalau ketahuan, ya sudah. Tapi saat 406 menelpon, Baeksaon merasa sangat senang. Baeksaon mencoba menyembunyikan fakta kalau sebenarnya Baeksaon udah tahu 406 adalah Hong Hye-ju. Baeksaon bertindak seolah-olah Baeksaon mengira Hong Hye-ju bersama dengan penculiknya. Hong Hye-ju mengatakan sebagai penculik meminta Baeksaon segera membawa Hong Hye-ju. Dan saat itu Baeksaon berterima kasih karena 406 sudah menelpon, dan Baeksaon menanyakan di mana lokasi Hong Hye-ju terjatuh. Tapi Hong Hye-ju nggak tahu. Lalu Baeksaon menyuruh 406 menggunakan kotak P3K dan suar yang sebelumnya sudah dimasukkan Baeksaon ke dalam tasnya Hong Hye-ju. Saat itu Baeksaon bertanya, apa 406 ketakutan? 406 menjawab apa yang harus ditakutkannya. Baeksaon saat itu mengatakan kalau dirinya sangat ketakutan sekarang. Siapa yang nggak akan panik kalau wanita yang dicintainya jatuh atau hilang? Lalu Hong Hye-ju berjuang membuka tasnya, mengambil kotak P3K dan berusaha menggunakan suar. Begitu Baeksaon melihat suar itu, Baeksaon berterima kasih pada 406 dan berjanji untuk menemui Hong Hye-ju secepatnya. Baeksaon segera berlari dan meminta 406 agar memberitahu Hong Hye-ju supaya Hong Hye-ju nggak khawatir. Katakan Baeksaon akan segera ke sana. Cerita kembali ke masa kecil Hong Hye-ju, Hong In-ah, dan Hong Yoo-jin, adik laki-lakinya. Saat itu terjadi kecelakaan. Ketika tim penyelamat datang, mereka hanya membawa Hong In-ah kecil dan jenazah Hong Yoo-jin. Tim penyelamat meninggalkan Hong Hye-ju di dalam mobil. Saat itu Hong Hye-ju merasa sejak kecil gak ada yang memperdulikannya. Bahkan ibunya yang diharapkan Hong Hye-ju peduli padanya malah menyuruh Hong Hye-ju agar gak berbicara lagi selamanya. Ibunya berkata kalau mereka gak akan diusir jika ketua Hong merasa bersalah. Sejak saat itulah Hong Hye-ju gak berbicara lagi sampai hari ini. Semua ini terjadi dalam pikiran Hong Hye-ju saat menunggu untuk diselamatkan. Hong Hye-ju hampir kehilangan kesadaran lagi sampai mendengar suara putus asa Baeksaon yang memanggil namanya. Kemudian Hong Hye-ju teringat kilas sebalik saat Baeksaon memperdulikannya dan melindunginya. Baeksaon membuatnya merasa terlihat padahal tidak ada orang lain yang melakukan hal itu. Baeksaon berlari sambil menggendong Hong Hye-ju. Baeksaon selalu datang meskipun Hong Hye-ju nggak meminta bantuan dan selalu mendengarkan Hong Hye-ju meskipun Hong Hye-ju nggak berkata apa-apa. Saat itu Hong Hye-ju mengingat Baeksaon mengatakan menyukainya, tapi Hong Hye-ju nggak bisa mengatakan kalau Hong Hye-ju juga menyukai Baeksaon. Di rumah sakit, Hong Hye-ju tersadar. Baeksaon di sampingnya. Baeksaon ingin memanggil dokter, tapi Hong Hye-ju menahannya. Hong Hye-ju berbicara dengan Baeksaon pertama kalinya. Hong Hye-ju meminta Baeksaon nggak pergi.
Di tempat lain, Bak Uyong diberitahu bawahannya tentang kecelakaan yang menimpa tim juru bicara Baek Saon. Saat itu Bak Uyong jelas menyalahkan jubir bahasa isyarat yang jatuh itu untuk melindungi reputasinya. Tapi saat itu bawahannya memberikan ide padanya untuk memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan kecelakaan itu untuk agenda politik mereka. Di rumah sakit, Hong Hye-ju menjalani pemeriksaan. Sekaligus, Hong Hye-ju memikirkan semua tindakan yang diambil Baek Saon setelah mengetahui kalau Hong Hye-ju adalah penelpon 406 terus bermunculan di benak Hong Hye-ju. Hong Hye-ju hampir tidak bisa berkonsentrasi selama pemeriksaan fisik. Saat itu, Hong Hye-ju takut membayangkan skenario Baek Saon yang pasti akan membencinya, bahkan menceraikannya karena berbohong, dan meminta Hong Hye-ju untuk membayar denda 2 miliar won. Sementara itu, Bak Do-jae memberitahu Baek Saon tentang penyelidikan kecelakaan yang dialami oleh Hong Hye-ju. Bak Do-jae sudah menyelidiki semua, tapi nggak ada yang bisa dijadikan tersangka. Sayangnya juga nggak ada kamera CCTV di sekitar taman, sehingga mereka nggak tahu siapa yang mendorong Nona Hong Hye-ju dari tebing. Saksi juga sudah dikumpulkan, tapi hari itu sangat ramai dan kacau. Bak Do-jae menanyakan kondisi Nona Hong Hye-ju. Baek Saon mengatakan kalau kondisinya baik dan tidak ada keluhan parah. Bak Do-jae bersyukur dan menyampaikan kalau polisi menunggu kesaksian. Tapi Baek Saon meminta Bak Do-jae agar merahasiakan kalau Hong Hye-ju sudah siuman. Bahkan Baek Saon berpesan pada Bak Do-jae agar identitas jubir yang jatuh kecelakaan dirahasiakan. Lalu Bak Do-jae mempertanyakan kenapa pelaku mengincar Nona Hong Hye-ju. Baek Saon mengatakan kalau pelaku mengincarnya tapi gagal. Bak Do-jae saat itu juga sudah memeriksa ponsel hitam 406. Kode bahaya ditemukan saat menganalisis mengubah suara yang ditanam untuk peretasan. Ada program yang disebut dengan RCS yang bisa mengontrol jarak jauh komputer pribadi atau ponsel termasuk melacak lokasi. Jadi pelaku bisa mengetahui lokasi orang yang membawa ponsel hitam itu. Dan sebaliknya, jika Bak Do-jae dan tim bisa meretas kode dan mengumpulkan datanya, lokasi pelaku juga bisa ditemukan. Tapi untuk menemukan lokasi pelaku akan memakan waktu 2-3 hari. Lalu Baek Saon mengembalikan ponsel hitam itu ke dalam tas Hong Hye-ju. Beberapa saat kemudian Hong Hye-ju kembali ke kamar setelah menjalani pemeriksaan. Baek Saon bertanya pada Hong Hye-ju kenapa Hong Hye-ju diam lagi padahal tadi sangat lancar. Lalu Baek Saon menggendong Hong Hye-ju dan membawanya ke tempat tidur. Baek Saon mengatakan sudah tahu kalau Hong Hye-ju bisa berbicara. Baek Saon juga mengatakan kalau tahu banyak tentang Hong Hye-ju. Perkataan Baek Saon membuat Hong Hye-ju resah. Lalu Baek Saon mengatakan tentang 406. Tapi Baek Saon berpura-pura nggak tahu siapa 406. Baek Saon benar-benar mengikuti semua saran Kang Yong-woo. Baek Saon mengatakan kalau kemungkinan 406 yang mendorong Hong Hye-ju. Tapi 406 juga yang memberitahu lokasi jatuhnya Hong Hye-ju. Baek Saon mengatakan pada Hong Hye-ju, haruskah 406 ditangkap dan dipenjarakan saja atau dimaafkan saja? Saat itu Hong Hye-ju ingin mengatakan sesuatu, tapi kata itu nggak bisa terucap. Baek Saon mengatakan kalau memiliki banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban, tapi Baek Saon meminta Hong Hye-ju untuk beristirahat dulu dan memulihkan diri. Baek Saon berjanji mereka akan mendiskusikan semuanya setelah Hong Hye-ju membaik. Lalu Baek Saon memberi Hong Hye-ju ponsel lagi dan meminta Hong Hye-ju menghubungi Baek Saon jika membutuhkan sesuatu. Lalu Baek Saon kembali bekerja. Hong Hye-ju yang resah segera memeriksa tasnya mencari ponsel hitamnya. Hong Hye-ju dengan bodohnya mengira kalau Baek Saon nggak melihat ponsel hitamnya itu. Dalam perjalanan ke kantor, Baek Saon mendapat kabar tentang konferensi pers Bak Uyong. Bak Uyong mengadakan konferensi pers tentang kecelakaan tamasya tim kepresidenan. Saat itu Bak Uyong mengatakan kalau kecelakaan itu bukan musibah tapi teror politik yang ditujukan pada putranya yaitu juru bicara Baek Saon. Bak Uyong akan menuntut pencarian fakta melalui penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui apakah ini sekedar musibah yang menimpa pegawai kantor kepresidenan atau kesengajaan untuk menargetkan juru bicara Baek Saon. Jelas Bak Uyong ingin memanfaatkan tragedi ini untuk mendongkrak suaranya. Karena konferensi pers itu, timnya Baek Saon mendapat banyak panggilan telepon terus-menerus dari media. Panggilan telepon itu juga membuat Kang Yong-woo kesal. Lalu Baek Saon mencabut kabel telepon. Baek Saon saat itu membuat pengumuman untuk tim mulai saat ini untuk menjawab semua telepon ulangi seperti burung beo. 1. Sedang mendalami fakta. 2. Sedang menetapkan sikap. 3. Laporan akan dirilis besok. Saat itu Kang Yong-woo mempertanyakan akan dirilis besok bukan hari ini.
Bak Saon mengatakan kalau respon gegabah akan menimbulkan reaksi kesalahpahaman dan spekulasi. Bak Saon berharap sikap tim sesuai informasi faktual yang didapatkan hari ini. Kim So-young mempertanyakan apa yang harus dilakukan tim. Lalu Bak Saon berpesan pada Kang Yong-woo pastikan informasi korban tidak tersebar dan minta bagian lain untuk menjaga rahasia. Lalu Kang Yong-woo maju untuk mempertanyakan bagaimana kondisi Nona Hong Hye-ju. Kang Yong-woo mengatakan Nona Hong Hye-ju pegawai baru, tapi Nona Hong Hye-ju sudah menjadi rekan tim juru bicara. Kang Yong-woo menganggap ini keterlaluan karena Bak Saon tidak menjelaskan apapun. Bak Saon hanya menyuruh pendam, tutupi, dan rahasiakan. Kang Yong-woo mengatakan kalau tim juga mengkhawatirkan keadaan Nona Hong Hye-ju. Bak Saon memahami dan menjelaskan kalau Hong Hye-ju baik-baik aja karena tidak terluka parah. Lalu saat itu Kang Yong-woo mempertanyakan apa maksud konferensi pers pernyataan Bak Euyong. Bak Saon mengatakan kalau akan segera mengurusnya. Di tempat perawatan tubuh, Kim Yoon-hui sedang memanjakan dirinya merawat tubuhnya. Lalu pekerja mengatakan kalau putrinya Kim Yoon-hui datang juga ke tempat itu. Kim Yoon-hui langsung menghampiri putrinya itu. Kim Yoon-hui mengatakan tumben karena menganggap Hong Hye-ju nggak pernah mematuhinya. Lalu Kim Yoon-hui bertanya kenapa Bak Saon selalu membela Hong Hye-ju. Kim Yoon-hui mengira karena baju dalam yang diberikannya waktu itu. Lalu Kim Yoon-hui menuntut terima kasih dari putrinya itu. Tapi ternyata wanita itu adalah putrinya yang lain, yaitu Hong Ina, putri tirinya. Kim Yoon-hui terkejut. Setelah itu Kim Yoon-hui bertanya kenapa Hong Ina kembali. Saat itu Hong Ina menyebutkan beberapa informasi yang waktu itu dikirimkan ke meja kerjanya di Art Center sehari sebelum pernikahan. Awalnya Hong Ina mengira informasi itu dikirim oleh Kim Yoon-hui, tapi Kim Yoon-hui gak tahu tentang hal itu dan gak ingin mengambil pusing, gak peduli hal itu. Kim Yoon-hui hanya ingin Hong Ina diam jika gak bermaksud mengacau. Kim Yoon-hui memperingatkan Hong Ina jangan mengusik ayahnya menjelang pemilu. Hong Ina mengatakan kalau kembali karena ingin membantu Hong Hye-ju. Hong Ina saat itu nggak peduli jika Hong Hye-ju menganggap semua ini hanya bisnis, tapi nggak seperti itu. Karena Hong Hye-ju harus tahu dan keputusan tetap di tangan Hong Hye-ju. Kim Yoon-hui saat itu menganggap nggak penting dan merasa Hong Ina nggak tahu apapun tentang Bak Saon. Mendengar perkataan Kim Yoon-hui membuat Hong Ina penasaran, apa Bak Saon memiliki rahasia lagi. Sementara itu di kantornya Bak Euyong dan timnya merayakan kalau Bak Euyong mendapatkan banyak simpati dari masyarakat, pendukungnya bersatu. Namun saat itu diketahui kalau putra Bak Euyong belum menyatakan sikap. Bak Euyong mendapatkan saran dari bawahannya tentang pernyataan Bak Euyong yang seharusnya sejalan dengan pernyataan Bak Saon. Tapi Bak Saon sama sekali nggak menelpon Bak Euyong. Tiba-tiba Bak Saon datang. Saat itu Bak Euyong ingin membuat Bak Saon mengikuti naskah dan mengatakan pada putranya jangan keluar jalur. Bak Saon langsung mengatakan kalau ayahnya yang keluar jalur. Bak Saon meminta ayahnya untuk berhenti sekarang. Bak Saon memperingatkan Bak Euyong untuk tidak memperparah isu kecelakaan ini lebih jauh, atau Bak Saon akan terpaksa melakukan serangan balik. Bak Euyong terkejut mendengar Bak Saon mengancamnya. Lalu Bak Euyong mengingatkan Bak Saon tempatnya dengan mengatakan kepada Bak Saon kalau Bak Euyong yang memberinya nama Bak Saon. Bak Saon cucu Bak Jang-ho, putra Bak Euyong. Lalu Bak Saon teringat masa kecilnya ketika Bak Euyong dan Sim Kyu-jin memaksanya menjadi Bak Saon dengan hanya makan makanan yang disukai oleh putra mereka. Lalu membaca buku favorit putra mereka dan berpenampilan seperti putra mereka. Wah, ini Bak Saon bukan Bak Saon yang sebenarnya guys. Berarti kemungkinan anak kecil yang sebelumnya sudah dikunci di dalam kamar oleh Sim Kyu-jin adalah putra Bak Euyong dan Sim Kyu-jin yang sebenarnya. Berarti sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa nama asli juru bicara presiden ini? Di mana Bak Saon yang asli? Wow, drama ini penuh dengan teka-teki. Tapi untuk memudahkan alur cerita, jubir kita ini tetap Mimin panggil sebagai Bak Saon. Saat itu Bak Saon tetap memperingatkan Bak Euyong untuk berhenti memasukkan nama itu ke tenggorokannya karena Bak Saon yang ini gak meminta hal itu, gak meminta predikat itu dan hampir membuang semuanya. Bak Euyong mengalihkan pembicaraan mempertanyakan siapa pegawai yang jatuh dari tebing itu. Bak Saon memberitahu Bak Euyong kalau orang yang jatuh dari tebing adalah keluarga. Bak Euyong terkejut dan mengingat perkataan bawahannya tentang pegawai juru bahasa isyarat baru di kantor kepresidenan. Bak Euyong terkejut kalau Bak Saon mempekerjakan Hong Hye-ju di kantor kepresidenan dan menganggap Bak Saon gila.
Sambil tersenyum, Baksaon mengatakan apakah ayahnya tidak suka kalau Hong Hye-ju masuk ke kantor kepresidenan sebelum ayahnya masuk ke kantor kepresidenan. Baksaon pergi meninggalkan ruangan Baekhyun. Di stasiun TV HBC, Ji Sang-woo bersama dengan Nayori membicarakan tentang insiden yang menimpa juru bicara. Korban tidak diketahui dan mereka juga kesulitan menghubungi Hong Hye-ju. Di kantor HBC, mereka masih menyelidiki kasus hilangnya anak-anak di panti asuhan. Dan Ji Sang-woo juga sudah menghubungi teman-temannya di panti asuhan juga mencari informasi. Anggota tim yang lain juga sudah mencari informasi demi tayangnya program baru HBC tentang kriminalitas. Dan saat itu Ji Sang-woo sedang menggambar logo sebuah cincin. Sementara itu, Baksaon pulang ke rumah membawa pakaian ganti dan perlengkapan untuk Hong Hye-ju. Saat itu Baksaon menemukan dan tersenyum melihat foto masa kecil Hong Hye-ju saat berada di taman bermain di dekat Menara Seoul. Di rumah sakit, Hong Hye-ju mimpi buruk. Hong Hye-ju menerima pesan dari Baksaon yang akan segera ke rumah sakit. Baksaon menanyakan apakah Hong Hye-ju perlu makan sesuatu. Hong Hye-ju menjawab makanan, tapi Baksaon melarang makanan-makanan yang dipesan oleh Hong Hye-ju. Hong Hye-ju kesal kenapa disuruh meminta pesan makanan kalau semuanya dilarang. Akhirnya Baksaon sampai di rumah sakit dan membawakan semua perlengkapan Hong Hye-ju. Baksaon juga membawakan Hong Hye-ju buah-buahan. Lalu saat itu Baksaon juga membawa perlengkapannya sendiri dan mengatakan kalau akan menginap di rumah sakit. Hong Hye-ju terkejut. Baksaon mengatakan kalau kita sudah tidur bersama. Lalu Baksaon pergi ke kamar mandi. Hong Hye-ju panik dan mulai berpikir macam-macam. Baksaon mau tidur di mana? Saat itu Hong Hye-ju juga bertambah kaget ketika Baksaon mengatakan ayo mandi. Ternyata Baksaon merawat membersihkan rambut Hong Hye-ju lalu mengeringkan rambut Hong Hye-ju, membuat suasana menjadi canggung. Hong Hye-ju bertanya kenapa Baksaon sebaik ini padanya. Baksaon mengatakan kalau biasanya para suami melakukan hal ini untuk istrinya. Saat itu Baksaon juga melihat luka di leher Hong Hye-ju. Baksaon mengatakan kalau menyesal gak pernah melakukan apapun untuk Hong Hye-ju. Lalu Baksaon menyuruh Hong Hye-ju tidur. Dan saat itu jantung Hong Hye-ju berdebar kencang. Saat Baksaon selesai mandi, Hong Hye-ju langsung memejamkan matanya. Lalu Baksaon mendekati Hong Hye-ju dan Hong Hye-ju semakin tegang dan mengatakan dalam hati kalau dirinya belum siap. Ternyata Baksaon hanya mau mengambil remote. Hong Hye-ju melihat Baksaon di depannya dan mengatakan dalam hati apa bisa dirinya tidur. Sementara itu, Ji Sang-woo melakukan siaran live streaming di channelnya menunjukkan gambar cincin bermotif naga yang udah digambarnya. Ji Sang-woo mengatakan kalau dirinya akan menerima informasi dari siapapun yang tahu tentang cincin naga ini. Di rumah sakit, Hong Hye-ju terbangun dan melihat kalau Baksaon gak ada di tempatnya. Hong Hye-ju menelpon Baksaon, tapi Baksaon menyuruhnya tidur karena Baksaon sedang menunggu telepon dari seseorang. Hong Hye-ju bertanya-tanya, menunggu telepon? Lalu Hong Hye-ju melihat kalau sudah jam 10 malam. Seperti biasa, Baksaon menunggu telepon dari Hong Hye-ju yang lain, yaitu Hong Hye-ju 406. Saat itu Baksaon mengatakan kalau sudah menunggu telepon dari 406. 406 bertanya kenapa Baksaon senang. Baksaon mengatakan kalau berkat 406, Baksaon bisa menemukan Hong Hye-ju. 406 mempertanyakan kenapa Baksaon gak penasaran bagaimana 406 tahu dan memberitahu Baksaon. Baksaon mengatakan kalau dirinya tahu banyak tentang 406. 406 berusia pertengahan 20 tahunan dan 406 adalah perempuan. Dengan bodohnya 406 terkejut bagaimana Baksaon bisa tahu. Baksaon menggoda 406 dengan bertanya apakah 406 cantik. Mendengar itu 406 sedikit kesal karena Baksaon membicarakan tentang kecantikan pengancamnya. Baksaon hanya tersenyum karena senang. Baksaon mengatakan kalau dirinya senang berbicara dengan 406 di telepon seperti biasanya, membuat seakan gak terjadi apa-apa. 406 semakin kesal dan mengatakan kalau Hong Hye-ju hampir mati. Tapi Baksaon mengalihkan pembicaraan menanyakan 406 sedang memakai baju apa. Baksaon mengatakan kalau dirinya gak bisa melihat 406, jadi Baksaon hanya membayangkannya saja. 406 tambah kesal dan memaki dalam hati, dasar gila. Baksaon mengatakan kalau dirinya sedang berimajinasi kalau fisik 406 lemah lembut seperti suaranya dan kepribadian 406 berapi-api. Lalu Baksaon to the point dengan pembicaraannya kalau intinya Baksaon sangat senang dengan membayangkan 406. 406 sangat kesal mendengar perkataan Baksaon karena Baksaon menggodanya. 406 menegur Baksaon kalau Baksaon sudah menikah. Baksaon mengatakan kalau Hong Hye-ju sekarang sedang tidur.
Saat itu dalam hati 406 kesal dan memaki Baksaon. Lalu Baksaon mengalihkan pembicaraan dan ingin membuat penawaran dengan 406. Baksaon mengajak 406 bekerja sama untuk menangkap pelakunya. Baksaon mengetahui kalau 406 bukan rekan pelaku. Baksaon mengatakan kalau setelah Hong Hee-ju jatuh dari tebing, Baksaon setengah mati mencari keberadaan Hong Hee-ju kemana-mana. Baksaon juga bertekad pasti akan membalas penderitaan yang dialami oleh Hong Hee-ju. Baksaon hanya mengatakan agar 406 memberitahunya semua yang udah diketahui 406 tentang pelakunya. 406 mengatakan kalau nggak melihat wajah pelaku, tapi pelaku mempunyai ciri khas. 406 juga mengatakan kalau pelaku tidak tahan diabaikan, mudah terpancing dan mudah marah. 406 juga berpikir aneh jika orang seperti pelaku bisa meretas mobil dan mengatur ponsel untuk mengancam, karena kemungkinan pelaku mempunyai rekan. Lalu keesokan harinya, stasiun TV HBC bersiap merilis siaran pers dari Baksaon tentang insiden yang menimpa jubir kepresidenan yang akan dipandu oleh pewara Nayori. Sementara itu di rumah sakit, Hong Hee-ju melihat para pasien sedang menonton sinetron tentang pelakor. Ibu-ibu pasien itu memaki-maki pelakor itu. Saat itu Hong Hee-ju terbayang saat Baksaon menggoda 406. Hong Hee-ju jadi kesal dengan Baksaon. Lalu sinetron dipotong untuk pemberitaan penting dari HBC. Pemberitaan tentang kecelakaan saat tamasya kantor juru bicara kantor kepresidenan. Kantor kepresidenan sudah menyatakan kalau ini bukan kecelakaan biasa, melainkan tindak kejahatan. Saat itu HBC menyiarkan mengungkap kalau korban adalah juru bicara Baksaon. Baksaon sudah menyampaikan pada polisi kalau Baksaon menerima ancaman sejak 2 minggu yang lalu. Baksaon juga sudah mengkonfirmasi kalau kecelakaan ini adalah upaya untuk melukainya. Baksaon juga mengatakan kalau insiden ini bukan serangan politik padanya atau pada calon presiden Bak Uyong dan meminta publik untuk tidak berspekulasi. Tapi mengingat ancaman pembunuhan berlanjut dan keselamatannya terancam, Baksaon meminta perlindungan polisi, penyidikan, serta sketsa wajah tersangka diungkap ke publik. Lalu, sketsa penculiknya dirilis. Tersangka berusia 30 tahun dengan tinggi sekitar 185 cm, berbadan tegap, dan tersangka mengidap heterokromia. Satu matanya coklat muda saat terkena cahaya. Heterokromia adalah kondisi langka ketika warna mata kiri dan kanan berbeda. Heterokromia bisa menjadi karena faktor keturunan, penyakit, atau cedera mata. Dan ciri lainnya, tersangka berbau amis dan perkataannya terbata-bata saat terpancing emosinya. Tampaknya tersangka punya masalah dengan pengendalian amarah. Tersangka pandai mengancam, meretas, membuat bom, dan pembakaran. Saat itu, Baksaon berada di kantor polisi dan polisi mempertanyakan kenapa dari awal Baksaon tidak melaporkan hal ini. Baksaon mengatakan kalau ingin menyelidikinya secara diam-diam, tapi mengakui kalau dirinya gagal. Polisi menanyakan apa ada yang dicurigai Baksaon atau dendam pada Baksaon. Baksaon menjawab tidak yakin. Baksaon hanya mengatakan kalau pelaku memiliki banyak informasi tentangnya, lokasi kantor pribadi, dan agenda tamasya kantor kepresidenan. Pelaku juga mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh keluarga Baksaon saja. Baksaon melaporkan kalau pelaku mempunyai informan. Baksaon meyakini kalau pelaku punya rekan dan pelaku beserta rekannya harus segera ditangkap. Sementara itu, Ji Sang-woo juga sudah membaca file siaran pers tentang pelaku itu. Ji Sang-woo membaca tentang mata pelaku yang berwarna coklat muda saat terkena cahaya, heterokromia. Ji Sang-woo seperti mengingat sesuatu. Lalu di tempat lain juga ada seorang pria aneh yang mendengar berita itu dan sepertinya mengetahui sesuatu. Di rumah, Bak Uyong marah-marah karena semua yang udah dibuat oleh Baksaon. Baksaon seperti mau menghancurkannya. Baksaon mengatakan kalau sejak awal seharusnya ayahnya nggak memanfaatkan kecelakaan ini untuk keuntungan pribadinya. Lalu Sim Kyu-jin menyela pertengkaran mereka. Sim Kyu-jin bertanya kenapa Baksaon tidak memberitahu. Baksaon mengatakan kalau bukan Baksaon yang pertama kali diancam, melainkan Hong Hee-ju. Hanya keluarga yang tahu Hong Hee-ju adalah istrinya Baksaon. Bak Uyong marah apa Baksaon mencurigai orang tuanya. Sim Kyu-jin mengatakan kalau nggak ada untungnya mengancam Baksaon karena tidak hanya orang tua, semua keluarga akan lebih diuntungkan jika bungkam. Tentang Hong Hee-ju istri Baksaon, Bak Uyong mempertanyakan kenapa mengajak Hong Hee-ju bekerja di kantor kepresidenan. Saat itu Baksaon mengatakan kalau Hong Hee-ju lebih aman berada di sisinya. Sim Kyu-jin menanyakan apa hanya pernikahan Baksaon yang diketahui pelaku.
Baksaon mengatakan kalau Baksaon nggak tahu sejauh mana pelaku mengetahui tentang Baksaon karena keluarga ini punya banyak rahasia. Saat itu Bak Euyong mencurigai ketua Hong Il Kyong main dua kaki, dan kebetulan Baksaon menerima pesan dari ketua Hong Il Kyong yang meminta Baksaon menemuinya. Baksaon menanyakan pada ayahnya apa ayahnya ingin Baksaon menanyakan apa ketua Hong Il Kyong bermain di belakang. Bak Euyong hanya mencibir. Di tempat lain, pelaku melihat berita tentang dirinya. Ketika pelaku melihat wajahnya di televisi, pelaku marah-marah karena dirinya sudah terekspos di media. Pelaku mengirim pesan pada komplotannya yang kebetulan adalah orang yang mendorong Hong Hye-ju dari tebing. Pelaku bertanya kenapa mendorong Hong Hye-ju dari tebing. Bukankah target mereka hanya Baksaon aja? Orang itu menjawab pesan kalau Hong Hye-ju tampaknya gak ingin bercerai. Orang itu juga ingin kalau Baksaon merasakan juga sakitnya kehilangan sesuatu yang berharga. Karena Hong Hye-ju gak mati, pelaku sangat kesal karena semua rencana akan hancur. Lalu orang itu menyuruh pelaku untuk berkonsentrasi mengambil ponsel hitam itu saja. Sementara itu, Baksaon bertemu dengan ketua Hong Il Kyong. Ketua Hong Il Kyong mempertanyakan tentang insiden itu. Kenapa Baksaon gak berkonsultasi dengannya? Baksaon mengatakan karena Baksaon juga mencurigai Hong Il Kyong. Hong Il Kyong bertanya, kenapa dirinya harus melakukan itu? Baksaon menjawab, karena Baksaon sulit dikontrol sehingga Hong Il Kyong harus melakukan itu. Hong Il Kyong mengatakan kalau Baksaon sangat mengenalnya. Hong Il Kyong juga tahu kalau Baksaon pandai dalam permainan media. Kenapa Baksaon ingin disorot? Hong Il Kyong mengatakan jika ini menyangkut kedua keluarga, Baksaon bisa sembunyi di belakang Bak Euyong atau dirinya. Baksaon gak menjawab Hong Il Kyong dan Baksaon pamit pulang. Hong Il Kyong mengatakan kalau mustahil tiba-tiba Baksaon menggunakan tindakan amatir. Cara paling umum tapi paling pasti menutupi isu dengan isu. Hong Il Kyong tahu kalau Baksaon sudah membuat semua perhatian publik tertuju pada Baksaon. Hong Il Kyong bertanya apa ada yang disembunyikan Baksaon. Saat itu Baksaon gak mengatakan apapun. Di rumah sakit, Hong Hye-ju membaca siaran pers Baksaon dan membaca komentar-komentar negatif netizen. Tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor nggak dikenal. Hong Hye-ju takut dan nggak mengangkatnya. Tapi ponselnya bergetar. Ternyata dari pelaku yang mengirim pesan, apa Hong Hye-ju sudah melihat siaran berita. Pelaku bertanya apa Hong Hye-ju memberitahu semua ciri-cirinya. Pelaku mengatakan kalau bukan dirinya yang mendorong Hong Hye-ju. Pelaku juga menulis pesan karena Hong Hye-ju memutus hubungan, Hong Hye-ju harus mengembalikan ponsel hitamnya. Pelaku menulis pesan akan segera ke tempat Hong Hye-ju. Dan Hong Hye-ju panik. Saat itu pintu hampir terbuka. Hong Hye-ju yang ketakutan bergegas menutupnya secara paksa dan menguncinya. Dan Hong Hye-ju mendengar namanya dipanggil. Baksaon membuka pintu dan melihat Hong Hye-ju sedang ketakutan. Hong Hye-ju shock, panik dan lemas. Baksaon memanggil perawat. Setelah itu Baksaon menerima telepon dari Jang Hyuk-jin HBC yang menanyakan kondisi Baksaon. Jang Hyuk-jin mempertanyakan tentang penipuan telepon yang sebelumnya diceritakan oleh Baksaon. Apa orang itu yang saat ini sudah dirilis di media yang mengancam? Jang Hyuk-jin mengingatkan kalau seharusnya Baksaon memberitahunya karena ini bukan pertama kalinya. Baksaon dulu juga pernah melakukan hal gila seperti sejak itu. Membawa mikrofon dan kamera di zona konflik saat hujan peluru. Jang Hyuk-jin sebagai teman baik hanya ingin mengatakan, Baksaon jangan gegabah. Saat itu Baksaon hanya mengatakan kalau nggak seperti ini nggak ada tempat sembunyi. Karena tempat sembunyi hanya di belakang Baksaon. Jang Hyuk-jin nggak tahu apa maksud perkataan Baksaon. Lalu Baksaon menemui Hong Hye-ju. Baksaon mempertanyakan ada apa, tapi Hong Hye-ju melihat kalau Baksaon lelah. Baksaon meminta Hong Hye-ju tidur. Hong Hye-ju bertanya apa Baksaon nggak takut? Karena semua orang sedang membahas dan bergosip tentang Baksaon. Baksaon balik bertanya apa Hong Hye-ju takut. Lalu Baksaon tidur di samping Hong Hye-ju dan mengatakan kalau Baksaon nggak takut dan juga nggak menyesal, dan mengatakan agar Hong Hye-ju bermimpi yang indah saja. Lalu saat itu Hong Hye-ju melihat kalau Baksaon sudah tidur, dan Hong Hye-ju juga melihat jam udah jam 10 malam. Hong Hye-ju diam-diam mengambil ponsel hitam dan keluar dari kamarnya. Dan Baksaon tahu itu. Hong Hye-ju menjadi 406 dan menelpon Baksaon, mengatakan kalau 406 sudah melihat berita. 406 menanyakan kapan Baksaon akan menangkapnya. Karena 406 sudah membantu pelaku.
406 mengatakan kalau dirinya harus dihukum dan menjalani investigasi. Selain itu, 406 juga mempertanyakan kapan Baksaon mengambil ponsel ini, karena ponsel hitam ini adalah bukti yang penting. Saat itu Baksaon menanyakan apa 406 akan memberikan ponsel hitamnya. 406 menjawab ya, karena untuk menangkap pelaku. Baksaon bertanya dengan bercanda bagaimana cara memberikan ponsel itu, apakah 406 akan muncul begitu saja di depan Baksaon? Dan yang mengejutkan adalah 406 mengajak Baksaon untuk bertemu. 406 mengatakan akan menemui Baksaon dengan membawa ponsel ini. Baksaon hanya terdiam. Setelah pembicaraan di telepon, Hong Hee-ju resah dan memikirkan bagaimana ekspresi Baksaon ketika melihat 406 adalah Hong Hee-ju. Hong Hee-ju takut kalau ini akan membuat Baksaon lebih menderita. Sebenarnya Hong Hee-ju takut dan ingin menghindari momen menemui Baksaon sebagai 406. Namun Hong Hee-ju menegaskan kalau nggak akan menghindar lagi. Karena Hong Hee-ju nggak akan membiarkan Baksaon berjuang sendirian. Dengan takut, Hong Hee-ju kembali ke kamarnya. Tapi Baksaon sudah nggak ada di kamarnya. Hong Hee-ju kembali menelpon Baksaon sebagai 406 dan menanyakan Baksaon ada di mana. Baksaon mengatakan ingin menemui 406 di suatu tempat dan meminta 406 pergi ke tempat itu. Tempat itu adalah taman bermain. Ternyata di Korea jam 10 malam lebih masih ada taman bermain yang buka, guys. 406 menelpon lagi dan menanyakan kenapa Baksaon memintanya bertemu di sini. Baksaon bertanya apa 406 pernah ke taman bermain. 406 menceritakan saat itu pada hari pembukaan taman bermain, 406 dan keluarganya pulang dari taman bermain tapi terjadi kecelakaan. Mobilnya ditabrak. Sejak saat itu, taman hiburan menjadi terlarang di keluarga 406. Lalu, Baksaon meminta 406 pergi ke permainan komedi putar dan mengatakan kalau mereka akan bertemu di sana. Lalu 406 sudah berada di komedi putar tapi nggak melihat Baksaon. Malah ada penjaga yang menawarkan 406 untuk naik ke komedi putar. Lalu 406 naik komedi putar itu dan mengingat masa kecilnya. Setelah itu 406 menelpon Baksaon lagi dan menanyakan di mana Baksaon. Baksaon mengatakan kalau ada di kedai es krim. Lalu 406 ke tempat penjual es. Malam itu ternyata masih buka, guys. 406 duduk sambil menikmati esnya. Lagi-lagi 406 nggak melihat Baksaon. Lalu Baksaon meminta 406 bertemu di Menara Seoul. Kemudian 406 sudah tiba di puncak Menara Seoul, tapi nggak ada seorang pun di tempat itu. Baksaon meminta 406 untuk menunggu. Baksaon sudah menantikan bertemu dengan 406. Dan Baksaon tidak ingin bertemu 406 dengan keadaan tegang. 406 saat itu mengatakan jangan berharap, karena Baksaon pasti akan merasa lebih baik nggak bertemu dengan 406. Baksaon bertanya apa 406 nggak percaya diri. 406 mengatakan kalau Baksaon sendiri apa yakin tidak akan terkejut setelah melihat 406. 406 memastikan kalau Baksaon akan sangat terkejut dan kecewa. Dan mungkin Baksaon akan merasa kesepian. Baksaon bertanya apa 406 mencemaskannya. 406 menjawab tidak, tapi 406 yang mencemaskan dirinya sendiri. 406 cemas karena akan melihat ekspresi Baksaon. Baksaon mengatakan kalau 406 tidak patuh. Karena sebelumnya Baksaon pernah mengatakan kalau meremehkan diri sendiri adalah kebiasaan buruk. Tiba-tiba Baksaon muncul dan hal itu membuat Hong Hee-ju menjatuhkan ponsel hitamnya. Baksaon mengambil ponsel hitam itu dan berterima kasih atas kerja keras 406. Hong Hee-ju gelisah karena Baksaon sudah tahu semuanya. Dengan mata berkaca-kaca, Hong Hee-ju menanyakan kenapa Baksaon tidak membencinya. Baksaon menjawab bagaimana cara untuk membenci Hong Hee-ju. Bagaimana cara agar bisa tidak mencintai Hong Hee-ju. Lalu Baksaon mencium Hong Hee-ju. Lalu Baksaon membuat masakan nasgor kimchi. Wow. Lalu mereka mulai berbicara lebih terbuka dan menyadari kalau mereka sudah terlalu lama menyembunyikan perasaan tulus mereka. Baksaon mengakui kalau dirinya senang setiap pulang ke rumah karena ada Hong Hee-ju. Baksaon mengatakan kalau saat melihat Hong Hee-ju, dunia yang seharian ribut menjadi sunyi dan damai. Baksaon mengaku kalau kejam pada Hong Hee-ju sebelumnya
Karena Baksaon takut kalau nggak membatasi sampai seperti itu, Baksaon akan memberikan hatinya pada Hong Hye-ju, lalu merelakan semuanya dan runtuh. Hong Hye-ju bertanya sebenarnya waktu itu rencana apa yang akan dilakukan Baksaon. Baksaon mengatakan kalau akan memberitahu Hong Hye-ju jika saatnya tiba. Lalu Hong Hye-ju menunjukkan kepada Baksaon pesan terakhir yang diterima Hong Hye-ju dari pelakunya. Baksaon menenangkan Hong Hye-ju dan berjanji akan segera melacak pelakunya. Lalu mengenai ponsel hitam, Baksaon mematikan ponsel hitam itu dan akan merahasiakan tentang ponsel hitam itu. Baksaon gak akan menyerahkan ponsel hitam itu pada polisi. Hong Hye-ju bertanya apa Baksaon takut kalau Hong Hye-ju ketahuan terlibat. Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya sudah siap, lebih baik diungkap. Tapi Baksaon mengatakan kalau dirinya akan membereskan satu persatu dan meminta Hong Hye-ju gak usah melakukan apapun. Jangan berbicara pada orang lain selain Baksaon. Karena Baksaon sudah mencurigai kalau kaki tangan pelaku pasti ada di sekitar Baksaon atau Hong Hye-ju. Sebelum terungkap pelakunya, Baksaon dan Hong Hye-ju harus berhati-hati. Baksaon mengatakan kalau dirinya sedikit kecewa karena menyenangkan. Hong Hye-ju berapi-api bersikap galak yang hanya muncul ketika menjadi 406 dan Hong Hye-ju memperlihatkan pakaian dalamnya. Lalu Baksaon ingin mencari pakaian dalam itu dan Hong Hye-ju terkejut dan malu menahan Baksaon. Baksaon menarik lengan Hong Hye-ju. Saat itu Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya nggak percaya Baksaon percaya padanya dan menerima Hong Hye-ju apa adanya dan memaafkan Hong Hye-ju. Lalu Baksaon memeluk Hong Hye-ju. Tapi dalam hati Baksaon mengatakan apa Hong Hye-ju akan melakukan hal yang sama saat tahu segalanya tentang Baksaon. Di tempat lain, pelaku mendapat pesan dari komplotannya menanyakan apakah pelaku sudah mendapatkan ponsel hitamnya kembali. Pelaku itu membalas SMS dan menjelaskan kalau dirinya nggak melakukannya. Ketika pelaku pergi ke rumah sakit, keamanannya terlalu tinggi. Saat itu, pelaku melihat Baksaon dan pelaku mencoba menyelinap masuk, berpura-pura mengantarkan karangan bunga dan berada satu lift dengan Baksaon. Namun pelaku hanya bisa mencium aroma Baksaon di dalam lift. Entah bagaimana, fakta kalau Baksaon berbau harum membuatnya kesal. Pelaku berjanji pada komplotannya kalau dirinya akan mengambil segalanya dari Baksaon. Keesokan harinya, Hong Hye-ju bermimpi buruk kalau Baksaon meninggalkannya. Hong Hye-ju terbangun, gelisah dan pergi untuk memeriksa kamar Baksaon. Dan Hong Hye-ju menemukan Baksaon masih tertidur lelap. Lalu Hong Hye-ju membelai pipi Baksaon. Tindakan Hong Hye-ju itu sudah membangunkan Baksaon dan Baksaon menarik Hong Hye-ju ke tempat tidurnya. Baksaon memberitahu Hong Hye-ju kalau Baksaon mengambil cuti. Dan Hong Hye-ju mengatakan kalau ingin mereka melakukan sesuatu. Hal-hal yang gak pernah disangka bisa mereka lakukan bersama. Hong Hye-ju mengatakan kalau terkadang dirinya berkhayal kalau dirinya dan Baksaon menjadi pasangan biasa yang sedang jatuh cinta, bergurau di taman, bergandengan tangan. Tapi hayalan itu menurut Hong Hye-ju lucu, padahal Hong Hye-ju ingin bercerai dan pergi dari rumah ini. Baksaon bertanya, sejak kapan Hong Hye-ju mempunyai hayalan itu? Hong Hye-ju mengatakan kalau mungkin sejak Baksaon mendatanginya, dan mengatakan kalau Hong Hye-ju adalah istrinya. Hong Hye-ju nggak menyangka kalau Baksaon akan mengatakan hal itu. Tapi Baksaon mengaku kalau sudah mencintai Hong Hye-ju lebih lama dari yang dikira, sejak dulu kala. Tapi keromantisan mereka terganggu getar ponsel Baksaon. Baksaon diminta Kang Yong-woo untuk segera datang ke kantor. Sementara itu, para wartawan menunggu kedatangan Bak Euyong. Ketika Bak Euyong datang, para wartawan mempertanyakan kenapa Baksaon mendapat ancaman. Jang Hyuk-jin HBC mempertanyakan apa tanggapan Bak Euyong tentang sikap Baksaon yang bertolak belakang dengan Bak Euyong. Bak Euyong mengatakan kalau Baksaon tidak ingin membuat masalah untuk masa depan ayahnya. Jadi Baksaon gak ingin ribut karena masalah politik. Jang Hyuk-jin HBC mempertanyakan, jadi Bak Euyong masih menyangka kalau lawan politik Bak Euyong adalah dalang penyerangan Baksaon? Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba banyak muncul karangan bunga di gedung itu, membuat kehebohan. Bak Euyong melihatnya. Karangan bunga itu bertuliskan cucu Bak Jang-ho, anak Bak Euyong. Aku tahu perbuatan Baksaon. Sementara itu di kantor, Baksaon melihat nggak ada orang, tapi tiba-tiba mereka muncul. Kang Yong-woo dan yang lainnya merencanakan intervensi mendadak untuk menyemangati Baksaon. Baksaon kesal karena dirinya baru cuti setelah 3 tahun bekerja. Lalu tiba-tiba Bak Doje muncul dan memberitahu Baksaon kalau akhirnya timnya Bak Doje berhasil melacak lokasi penculiknya. Menurut data, penculiknya berada di Hajong Gyeonggi-do. Bak Doje bertanya apakah Baksaon mengetahui lokasi itu.
Bak Doje mengatakan akan menemani Bak Saon ke lokasi itu, tapi Bak Saon akan pergi sendiri saja dan memerintahkan Bak Doje untuk tetap tinggal di kantor dan tidak melibatkan polisi. Sementara itu di rumah, Hong Hye-ju didatangi oleh Kim Yun Hui, ibunya, yang mampir untuk memberitahu Hong Hye-ju kalau Hong In-na sudah kembali. Saat itu Kim Yun Hui mengatakan kalau dirinya tahu siapa yang selama ini mengancam Bak Saon. Kim Yun Hui menuduh Hong In-na karena hanya Hong In-na yang tahu pernikahan Hong Hye-ju dan Bak Saon. Kim Yun Hui ingin Hong Hye-ju mewaspadai Hong In-na, tapi Hong Hye-ju nggak merespon kata-kata ibunya. Saat itu Kim Yun Hui terkejut karena Hong Hye-ju sudah tahu soal kedatangan Hong In-na. Kim Yun Hui melarang Hong Hye-ju nggak usah menemui Hong In-na. Tapi saat itu Hong Hye-ju mendapat pesan dari pelakunya menanyakan apakah Hong Hye-ju tahu tentang Bak Saon yang sebenarnya. Pelaku itu mengirimi Hong Hye-ju sebuah klip dari salah satu variety show Korea, Live Alone. Saat itu Hong Hye-ju sama sekali nggak memperhatikan perkataan ibunya. Kim Yun Hui kesal dan pulang. Lalu di perjalanan, reporter Jang Hyuk Jin menelpon untuk memberitahu Bak Saon, dan Jang Hyuk Jin mengirim foto karangan bunga. Jang Hyuk Jin mempertanyakan pasti pelakunya yang mengirim kan? Jang Hyuk Jin khawatir dan bertanya pelaku ini punya dendam apa dengan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau saat ini dirinya ada di jalan akan mencari tahu. Jang Hyuk Jin terkejut. Sementara itu di panti asuhan Nuri, Ji Sang-woo sedang berbicara dengan biarawati. Biarawati itu berterima kasih karena Ji Sang-woo sudah memasakkan makanan untuk anak-anak panti. Saat itu, biarawati menanyakan apa Ji Sang-woo sudah mendapatkan informasi tentang anak-anak panti yang hilang itu. Ji Sang-woo mengatakan belum, dan teman-teman sesama panti yang lain juga nggak tahu tentang hal itu. Saat itu biarawati juga mempertanyakan tentang pewara yang datang bersama Ji Sang-woo tempo hari. Biarawati bertanya apa pewara itu pacar Ji Sang-woo. Ji Sang-woo menjawab kalau pewara itu hanya rekan kerjanya saja. Lalu Biarawati teringat dengan cinta pertama Ji Sang-woo yang memiliki gaya berbeda dengan pewara itu. Biarawati itu menyebut nama Hong Hye-ju. Biarawati mengatakan kalau Hong Hye-ju datang bakti sosial bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Hong Hye-ju mengajari anak-anak panti bahasa isyarat. Biarawati bertanya bagaimana kabar Hong Hye-ju sekarang. Perkataan Biarawati membuat Ji Sang-woo mengirim pesan pada Hong Hye-ju. Sementara itu, Hong Hye-ju melihat di klip video variety show dari pelaku. Hong Hye-ju melihat di acara itu kalau ada berita tentang kasus penculikan anak-anak panti. Hong Hye-ju masih bingung dan ingin menanyakan langsung pada Bak Saon tapi nggak jadi. Dan saat itu, kebetulan Hong Hye-ju mendapat pesan dari Ji Sang-woo yang menanyakan kabarnya. Akhirnya Hong Hye-ju meminta bertemu dengan Ji Sang-woo. Di tempat lain, Ketua Hong Il-kyung bertemu dengan Bak Uyong. Di media tertulis pemberitaan insiden yang menimpa Bak Saon, dan media menulis apakah pemilu Bak Uyong akan terdampak. Hong Il-kyung mempertanyakan bagaimana Bak Uyong mengatasi ini, karena kemampuan Hong Il-kyung juga ada batasnya. Tapi Bak Uyong meminta Ketua Hong Il-kyung yang mengatasi ini, Ketua Hong Il-kyung yang bertanggung jawab. Bak Uyong menggebrak meja dan mengatakan kalau semua ini terjadi karena putri sulungnya Hong Il-kyung. Semua tidak akan begini jika berjalan sesuai rencana. Dan akhirnya orang-orang itu punya alasan untuk mencari kesalahan. Hong Il-kyung mengatakan kalau Bak Uyong dulu yang membahas masa lalu. Dan sekarang Hong Il-kyung bertanya kelemahan keluarga Bak. Apa sudah diurus dengan baik oleh ketua Bak? Hong Il-kyung mempertanyakan apa masih ada yang belum dituntaskan. Hong Il-kyung saat itu mempertegas kalau saat ini ada hal yang menghambat jalan Bak Uyong dan jalan Hong Il-kyung muncul, Hong Il-kyung akan memotongnya dengan tangannya sendiri dari kepala sampai ekor, lalu menebarkannya di halaman Bak Uyong. Hong Il-kyung mengatakan kalau Bak Uyong yang akan mengatasi ini, lalu Hong Il-kyung akan pergi. Tapi Bak Uyong mengatakan agar Hong Il-kyung membayarnya lebih dulu, setidaknya Hong Il-kyung berpura-pura membayar utang pada Bak Uyong atas 3 tahun yang lalu. Bak Uyong mengungkit putri sulung Hong Il-kyung dan Hong Il-kyung hanya terdiam. Sementara itu di panti asuhan, Hong Hye-ju bertemu dengan Ji Sang-woo. Ji Sang-woo mengkhawatirkan Hong Hye-ju karena banyak insiden sejak Hong Hye-ju bekerja di kantor kepresidenan. Hong Hye-ju berterima kasih karena Ji Sang-woo peduli padanya. Lalu saat itu Hong Hye-ju bertanya tentang kasus yang sedang diselidiki oleh Ji Sang-woo untuk program TV tentang anak-anak panti yang hilang. Hong Hye-ju ingin Ji Sang-woo menceritakan semuanya padanya. Sementara itu di Hajong, Gyeonggi-do, Bak Saon tiba di rumah tua itu. Ternyata rumah ini, wah bener semuanya menjadi berkaitan guys. Bak Saon memeriksa ke dalam rumah. Rumah tua itu kosong dan minim cahaya. Tapi tiba-tiba Bak Saon mendengar suara. Ternyata di suatu ruangan ada proyektor yang memutar video yang sama yang dikirimkan pelaku pada Hong Hye-ju.
video reality show Korea, Live Alone. Lalu ada tulisan yang muncul di layar kalau Bak Saon adalah pembunuhnya. Dan ada tulisan kasus anak hilang di acara TV itu. Lalu Bak Saon mendengar suara mobil dan segera keluar. Saat itu, Ji Sang-woo tiba untuk menunjukkan lokasi rumah kepada Hong Hye-ju dan mengatakan kalau anak-anak panti yang pernah masuk ke rumah itu gak pernah keluar lagi. Tapi saat itu Ji Sang-woo sedikit terkejut kenapa pagarnya terbuka. Hong Hye-ju bertanya apa masih ada penghuninya. Ji Sang-woo mengatakan tidak ada. Dan Ji Sang-woo juga mengatakan pernah masuk ke rumah itu. Ji Sang-woo mempertanyakan kenapa Hong Hye-ju menanyakan kasus ini. Apa Hong Hye-ju tahu sesuatu? Hong Hye-ju nggak tahu. Ji Sang-woo mengatakan kalau Bak Saon dan Hong Hye-ju menanyakan hal yang sama. Kenapa Hong Hye-ju dan Bak Saon begitu penasaran dengan kasus ini? Lalu Ji Sang-woo mengatakan kalau Bak Saon dan Hong Hye-ju saling perhatian. Ji Sang-woo mengatakan kalau hari ini sudah larut malam dan memutuskan untuk pergi. Lalu datang besok aja untuk menjelajahi rumah. Tapi bersamaan dengan itu Bak Saon keluar dari rumah dan melihat mobil. Bak Saon melihat Hong Hye-ju dan Ji Sang-woo di dalam mobil itu. Lalu Bak Saon mengejar mobil Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju bingung karena Bak Saon menelponnya. Ji Sang-woo mengatakan kalau seseorang menelpon Hong Hye-ju. Kenapa Hong Hye-ju gak mengangkatnya? Hong Hye-ju menyimpan ponselnya di dalam tas. Hong Hye-ju gak bisa mengangkatnya karena mengira Ji Sang-woo gak tahu kalau Hong Hye-ju bisa berbicara. Hong Hye-ju tetap menggunakan bahasa isyarat. Tapi anehnya, Ji Sang-woo mengatakan ternyata ada yang tahu selain dirinya kalau Hong Hye-ju bisa berbicara. Hong Hye-ju terkejut kenapa Ji Sang-woo mengetahui rahasianya. Bersama dengan itu, mobil Bak Saon menyoroti lampu mobil dan membunyikan klakson berulang-ulang kali. Tapi Ji Sang-woo tetap menjalankan mobilnya. Bak Saon memotong dan menghentikan mobilnya Ji Sang-woo. Saat itu Ji Sang-woo yang nggak tahu menyuruh Hong Hye-ju mengunci pintu mobil. Tapi Hong Hye-ju membuka pintu mobil dan mengikuti Bak Saon. Ji Sang-woo terkejut melihat hal itu dan menghalangi Bak Saon. Tapi akhirnya Ji Sang-woo membiarkannya. Bak Saon mendatangi dan memperingatkan Ji Sang-woo. Mulai detik ini Ji Sang-woo dilarang mendekati Hong Hye-ju lagi. Ji Sang-woo jelas nggak terima dan mempertanyakan Bak Saon itu siapa. Apa hubungan Bak Saon dengan Hong Hye-ju? Bak Saon mempertanyakan Ji Sang-woo dulu sejauh mana Ji Sang-woo mengetahui kasus hilangnya anak-anak panti asuhan. Apa pelakunya sudah ketemu? Maka seharusnya ada investigasi. Apa Ji Sang-woo sudah tahu pelakunya? Apa Ji Sang-woo ingin membalas dendam? Bak Saon nggak tahu kecurigaannya pada Ji Sang-woo logis atau hanya salah paham. Dan Bak Saon meminta Ji Sang-woo berhenti menggali kasus ini. Ji Sang-woo bertanya kenapa Bak Saon tertarik dengan kasus ini. Ji Sang-woo bertanya apa urusan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau Ji Sang-woo sudah membuat Bak Saon terusik. Bukan kasus itu, karena sejak Ji Sang-woo muncul, ancaman penculikan dan peledakan terjadi. Lalu Bak Saon masuk ke mobilnya dan pergi membawa Hong Hye-ju, meninggalkan Ji Sang-woo yang bertanya-tanya. Dalam perjalanan pulang, Bak Saon bertanya kenapa Hong Hye-ju ada di tempat ini. Hong Hye-ju menunjukkan pesan video reality show dari pelaku pada Bak Saon. Lalu Bak Saon menepikan mobilnya dan membaca pesan dari pelaku yang menuliskan kalau Hong Hye-ju nggak tahu apa-apa tentang Bak Saon. Saat itu Bak Saon salah paham kenapa Hong Hye-ju akan bertanya pada Ji Sang-woo. Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya akan bertanya tentang kasus penculikan anak-anak panti. Bak Saon mengatakan kenapa nggak bertanya saja padanya. Apa Hong Hye-ju takut bertanya pada Bak Saon? Hong Hye-ju membenarkan hal itu. Bak Saon menghela nafas panjang. Bak Saon bertanya kenapa Hong Hye-ju takut dan gelisah. Apa karena ada sisi lain Bak Saon yang tidak diketahui oleh Hong Hye-ju? Saat Hong Hye-ju menerima pesan dan video dari pelaku menulis pesan kalau Hong Hye-ju nggak tahu apapun tentang masa lalu Bak Saon. Lalu Hong Hye-ju membaca teks berjalan di dalam video yang dikirim oleh pelaku. Teks berjalan itu memberitakan tentang hilangnya anak-anak panti asuhan. Hong Hye-ju bingung apa kaitan Bak Saon dengan hilangnya anak-anak panti. Takut bertanya langsung ke Bak Saon, akhirnya Hong Hye-ju menemui Ji Sang-woo yang sedang menyelidiki kasus hilangnya anak-anak panti itu. Dan sekarang hal itu membuat kesalahpahaman. Hong Hye-ju menjelaskan kalau dirinya pernah merasa takut, gelisah, dan ingin kabur berkali-kali. Takut ketahuan kalau Hong Hye-ju adalah 406 dan merasa takut kalau Bak Saon gak akan memaafkan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju pernah merasakan keinginan untuk kabur sebelum Bak Saon tahu semuanya. Jadi sekarang Hong Hye-ju merasa takut dan gelisah kalau Bak Saon sama sepertinya. Bak Saon akan berpikir kabur jika Hong Hye-ju tahu rahasia Bak Saon. Jadi Hong Hye-ju nggak bisa bertanya pada Bak Saon karena Hong Hye-ju pernah merasakannya. Hong Hye-ju juga mengatakan kalau hari ini Hong Hye-ju juga gelisah sejak bangun dari tidurnya karena kejadian semalam yang seperti mimpi bersama Bak Saon.
Tapi rasa khawatir Hong Hee-ju sudah membuat Hong Hee-ju bermimpi buruk. Bak Saon menghilang. Sambil menangis, Hong Hee-ju mengatakan kalau nggak mungkin semudah ini Hong Hee-ju menjadi bahagia. Mustahil Hong Hee-ju dicintai semudah ini. Karena Hong Hee-ju nggak pernah mengalaminya dan Hong Hee-ju sulit mempercayainya. Bak Saon langsung memeluk Hong Hee-ju. Bak Saon bertanya bagaimana Bak Saon bisa membuat Hong Hee-ju percaya. Hong Hee-ju ingin Bak Saon mengatakan semuanya. Dan Hong Hee-ju mengatakan kalau dirinya pasti bisa mengatasi semuanya. Tapi Bak Saon ragu. Hong Hee-ju mengatakan kalau Bak Saon gak meninggalkannya meskipun tahu Hong Hee-ju adalah 406. Hong Hee-ju mengajak Bak Saon saling menunjukkan kelemahan dan anggap saja seri. Lalu saat itu juga Bak Saon mengatakan andai sesuatu terjadi pada Bak Saon dan Bak Saon yang selama ini dikenal Hong Hee-ju lenyap dari dunia ini meskipun Bak Saon membuang predikat cucu Bak Jang-ho, putra Bak Eoyoung dan juru bicara. Bak Saon meminta Hong Hee-ju mengingat satu hal. Bak Saon ingin dirinya yang tertinggal di dunia ini adalah milik Hong Hee-ju. Sementara itu di rumah Hong Il-kyung, ketua Hong Il-kyung menegur putrinya yang tiba-tiba muncul. Hong In-ah bertanya ketika dulu Hong In-ah mengatakan gak bisa menikah dengan Bak Saon. Ketua Hong Il-kyung gak memaksa Hong In-ah dan membiarkannya. Hong In-ah mempertanyakan ada apa? Apakah semua ini adalah rencana ketua Hong Il-kyung? Saat itu Hong In-ah juga mempertanyakan apa dokumen itu juga dari ayahnya. Dokumen yang berisi kalau DNA Bak Eoyoung dan Bak Saon gak cocok. Karena saat itu Hong In-ah teringat kalau ayahnya sama sekali gak kaget. Seakan Hong Il-kyung udah tahu. Hong In-ah menanyakan kenapa ayahnya sudah membuatnya kabur dari pernikahan. Hong In-ah bertanya kesepakatan apa yang ayahnya dan ketua Bak Jang-ho buat. Lalu waktu kembali saat Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin membicarakan kenapa Bak Saon akan menikah dengan putri kedua ketua Hong Il-kyung. Padahal undangan sudah tersebar kalau Bak Saon akan menikah dengan putri sulung Hong Il-kyung. Bak Eoyoung mengatakan apa Hong Il-kyung jadi gila karena putri sulungnya melahirkan diri. Sim Kyu-jin mempertanyakan kenapa keluarga baik harus menerima putri kedua Hong Il-kyung yang tidak setara dengan Bak Saon. Bak Eoyoung kesal dan akan membuat pernyataan. Tapi ketua Hong Il-kyung mengatakan kalau ini hanya untuk mengisi kekosongan. Hong Hee-ju hanya menjadi pengganti saja. Lalu Hong Il-kyung menunjukkan kalau keluarga mereka punya janji lama. Hong Il-kyung mengatakan kalau ketua Bak Jang-ho berlutut padanya dan berjanji akan mengabulkan semua permintaan Hong Il-kyung kapanpun Hong Il-kyung memintanya. Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin membaca surat perjanjian itu. Lalu Hong In-ah juga mengungkit kecelakaan di masa kecilnya. Ayahnya seperti hilang akal, mengerahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusut dan menggali kasus kecelakaan itu. Tapi kenapa Hong Il-kyung berhenti? Hong In-ah bertanya siapa yang menghentikan ayahnya. Saat itu Kim Yun-hui menguping pembicaraan Hong Il-kyung dan putrinya. Hong Il-kyung mengatakan jangan membahas masa lalu yang busuk. Karena sekarang ada yang lebih penting, apa Hong In-ah sudah tahu Bak Saon diancam? Hong Il-kyung mengatakan kalau pengancamnya sudah tahu segalanya tentang Hong Hee-ju. Pernikahannya dan pasti pengancam itu juga sudah tahu tentang Hong In-ah juga. Lalu di tempat lain, Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin memutuskan untuk melanjutkan wawancara TV mereka yang dipandu oleh Powara Nayori. Wawancara itu membahas tentang keharmonisan keluarga baik, saling melengkapi kekurangan dan berbagi kelebihan. Bak Eoyoung mengatakan kalau dirinya nggak bisa hidup tanpa Sim Kyu-jin. Lalu, Powara Nayori sedikit meminta tanggapan tentang suatu hal yang menimpa putra Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin, yaitu juru bicara Bak Saon. Saat itu Sim Kyu-jin langsung menanggapi ancaman dan teror kali ini karena balas dendam. Pelaku mengancam Bak Saon bukan tanpa alasan. Sim Kyu-jin mendengar dari berbagai omongan orang-orang. Saat itu Powara Nayori mengatakan kalau sebagian orang menyangkal dan meminta untuk tidak berspekulasi sembarangan. Sim Kyu-jin meminta maaf karena sudah membuat khawatir pendukung dan masyarakat yang percaya dan mendukung keluarga baik. Dan Sim Kyu-jin berjanji akan segera mengatasinya. Lalu Sim Kyu-jin ingin berpesan melalui media untuk putranya yang saat ini mungkin sudah terluka batin. Sim Kyu-jin mengatakan pada Bak Saon kalau semua tindakannya bukan mengurung Bak Saon tapi melindungi Bak Saon sampai saat ini. Wah, apakah pesan ini untuk Bak Saon yang asli? Plot twist banget guys. Kemudian di kantor, setelah pulih, Hong Hee-ju kembali bekerja dan staf juru bahasa isyarat sangat senang menyambutnya kembali. Bersyukur karena Hong Hee-ju baik-baik saja. Sementara itu, Bak Saon sebagai juru bicara presiden sedang melakukan konferensi pers tentang afiliasi dan persahabatan antar negara. Lalu seperti biasa, Kang Yong-woo membuka sesi tanya jawab. Dan saat itu hampir semua jurnalis ingin mengajukan pertanyaan.
Saat itu Kang Yeong-woo mengatakan kalau semua sangat antusias, tapi Kang Yeong-woo meminta pertanyaannya hanya seputar pembahasan hari ini saja. Mendengar hal itu, para jurnalis tidak jadi bertanya. Melihat semua jurnalis nggak jadi nanya pembahasan yang dibahas saat itu, Baek Saon mematikan mic-nya dan mengatakan kalau Baek Saon akan menerima segala topik pertanyaan. Para jurnalis langsung bersemangat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa permintaan pengancam? Kenapa Baek Saon tidak melapor pada ancaman pertama? Pertanyaan kedua, ada wartawan yang membaca karangan bunga. Aku tahu perbuatan Baek Saon. Wartawan itu mempertanyakan apa maksudnya. Lalu pertanyaan ketiga, wartawan mempertanyakan kalau Baek Saon pernah menegaskan itu bukan teror politik. Apa yang meyakinkan Baek Saon? Saat itu Baek Saon mengatakan kalau para jurnalis kurang tajam dalam bertanya, masih sungkan bertanya padanya. Baek Saon mengatakan apa nggak ada yang ingin tahu apa kelemahan fatal Baek Saon yang tidak ditemukan walaupun sudah digali dalam-dalam. Baek Saon mengatakan apakah itu perempuan, perjudian, narkoboy? Lalu Baek Saon menunjukkan sebuah video yang sudah diterimanya dari pengancam. Baek Saon meminta bantuan para jurnalis untuk memecahkan teka-teki video itu. Lalu Jang Hyuk Jin mempertanyakan, kalau tahu tentang video itu terus bagaimana? Baek Saon berjanji jurnalis yang mengetahui motif dan pesan penculik dari video itu akan mendapatkan wawancara eksklusif. Sementara itu, Hong Hye-ju sedang mentraktir makan siang Direktur Bahasa Isyarat Han Jin-yi dan teman-temannya. Mereka membicarakan Hong Hye-ju yang sudah sehebat ini menjadi juru bahasa isyarat kantor kepresidenan. Hal itu membuat mereka bangga. Sementara itu, Kang Yeong-woo frustasi menggerutu kenapa Baek Saon menjadi rewel dan bertindak terlalu gegabah tanpa berdiskusi dengan tim lebih dulu. Lalu, telepon Kang Yeong-woo berdering. Kang Yeong-woo mendapat telepon dari lelaki tua misterius yang hanya mengatakan kalau lelaki tua itu harus menyampaikan sesuatu pada juru bicara Baek Saon. Lelaki tua itu berada di tempat pemancingan. Lalu adegan beralih ke Ji Sang-woo yang mengemudi dan sepertinya Ji Sang-woo sedang membuntuti mobil lain. Sementara itu, Hong Hye-ju berada di satu lift dengan Baek Saon. Lalu Baek Saon menarik lengan Hong Hye-ju. Saat itu Baek Saon menggunakan bahasa isyarat untuk bicara pada Hong Hye-ju, menanyakan sudah makan apa belum. Hong Hye-ju tersentuh karena Baek Saon belajar dengan cepat dan mereka berjanji akan bertemu di rumah. Lalu Hong Hye-ju kembali ke ruangannya dan melihat foto-foto tamasya staf kepresidenan yang sudah diunggah di situs resmi mereka. Hong Hye-ju merasa senang melihat foto-foto itu. Tapi ada foto-foto yang membuatnya meneteskan air mata. Saat itu Hong Hye-ju menyadari kalau Baek Saon selalu melihat dan memperhatikan Hong Hye-ju. Lalu begitu Baek Saon kembali ke ruangannya, Kang Yeong-woo memberinya pesan dari lelaki tua itu. Pesan itu hanya mengatakan kalau dia masih hidup. Dan pesannya hanya itu aja. Kang Yeong-woo juga menjelaskan kalau Kang Yeong-woo sudah menelusuri panggilan itu hingga ke toko alat pemancingan. Dan nama tokonya memicu ingatan Baek Saon. Saat Baek Saon masih kecil yang ternyata mengenal pemilik toko pemancingan itu. Dan dari ingatannya sepertinya Baek Saon sebelumnya tinggal bersama lelaki tua yang masih misterius itu. Siapakah lelaki misterius itu? Lalu mereka berpisah saat Baek Saon dijemput sebuah mobil. Sementara itu Baek Saon dalam perjalanan menuju ke tempat lelaki tua itu. Dan mengingat pesan lelaki tua itu kalau dia masih hidup. Baek Saon kembali teringat malam itu saat dirinya masih kecil mendengar suara di tengah danau kalau Baek Jang-ho sedang menenggelamkan seorang anak kecil. Yang jadi pertanyaan apakah anak kecil itu adalah Baek Saon yang asli. Baek Saon kecil terkejut, tapi lelaki tua itu menutup matanya dan menyuruh Baek Saon agar tidak keluar dari rumah. Di tempat pemancingan, ternyata lelaki tua itu didatangi oleh seseorang. Sementara itu di rumah, Hong Hye-ju menunggu Baek Saon pulang dan bel di rumahnya berbunyi. Ternyata Hong Ena mengunjunginya dan mengungkap rahasia Baek Saon kalau Baek Saon bukan keturunan keluarga baik. Namun Hong Hye-ju mengatakan kalau itu nggak masalah karena Hong Hye-ju sudah menyadari kebenarannya ketika Baek Saon berbicara tentang menyerahkan nama dan gelarnya. Sementara itu, Baek Saon sudah tiba di tempat pemancingan. Baek Saon memeriksa sekitar dan menemukan kalau rumah atau tempat pemancingan sudah berasap. Baek Saon masuk mencari lelaki tua itu. Baek Saon menemukannya dan mencoba membawanya keluar. Tapi konsleting listrik membuat meledak. Baek Saon dan lelaki tua itu pingsan dan masih di dalam rumah.
Sementara itu, Hong In-ah bermaksud menyadarkan Hong Hye-ju. Bak Saon bukan keturunan keluarga baik. Hong In-ah mengatakan kalau pernikahan ini nggak terelakkan karena Hong Hye-ju dipaksa oleh ibunya menggantikan Hong In-ah. Jika keluarga baik menipu sejak awal, Hong Hye-ju nggak perlu tetap menikah dengan Bak Saon, dan Hong In-ah akan mencari tahu rahasia keluarga baik, walaupun harus menemui Bak Saon. Tapi Hong Hye-ju mengatakan kalau itu sudah pilihannya. Hong In-ah terkejut mendengar suara Hong Hye-ju. Hong Hye-ju mengatakan kalau bukan hanya Bak Saon yang menyimpan rahasia, tapi Hong Hye-ju juga merahasiakan kalau dirinya bisa berbicara. Saat itu Hong In-ah senang mendengar suara Hong Hye-ju lagi dan mengakui kalau Hong In-ah juga senang menjadi kakak perempuannya Hong Hye-ju, meskipun Hong In-ah membenci ibunya Hong Hye-ju. Dan sepertinya Hong In-ah cukup mengerti kalau semua ini sudah keputusan Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju menanyakan siapa pengirim dokumen tentang rahasia Bak Saon ini. Hong In-ah mengatakan kalau pengirimnya bukan ayahnya ataupun ibunya Hong Hye-ju. Pengirimnya tidak diketahui. Tapi satu hal yang diyakini oleh Hong In-ah kalau pengirimnya tahu kalau Hong In-ah gak akan menikahi Bak Saon jika menerima dokumen itu. Ada orang lain yang ingin pernikahan gak terlaksana. Sementara itu, Bak Saon terbangun dan kembali memapah lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut karena Bak Saon menyelamatkannya. Lelaki tua itu mengatakan kalau dia mengincar Bak Saon, tapi atap bangunan rumah itu roboh menimpa mereka. Di rumah, Hong Hye-ju terus menelpon Bak Saon dan bahkan sampai menghubungi polisi mengatakan kalau suaminya hilang. Dan hampir menjelaskan semuanya kalau suaminya sebelumnya menerima ancaman. Tapi Hong Hye-ju menutup teleponnya karena menyadari mengungkapkan rinciannya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dengan media dan polisi. Hong Hye-ju teringat pembicaraannya dengan Hong In-ah. Hong Hye-ju penasaran siapa nama asli Bak Saon, kenapa dia menjadi Bak Saon. Hong In-ah mengatakan kalau pernah bertemu Bak Saon ketika masih kecil. Tapi ada kejanggalan, Bak Euyang punya putra 2 tahun lebih tua dari Hong In-ah. Tapi Hong In-ah gak pernah bertemu dengan putra Bak Euyang itu. Saat itu Hong In-ah mulai memahami kalau kemungkinan Bak Saon telah berganti sejak berusia 15 tahun. Siapa Bak Saon sebenarnya dan kenapa ditutupi? Saat itu Hong Hye-ju menjadi paham kenapa orang tua Bak Saon memperlakukan Bak Saon seperti orang asing. Lalu Hong Hye-ju meminta bantuan orang tua Bak Saon dan mengetik 112. Meminta orang tua Bak Saon menghubungi polisi. Bak Euyang dan Sim Kyu-jin terkejut karena Hong Hye-ju berbicara. Hong Hye-ju mengatakan kalau Bak Saon gak pulang dan ponsel Bak Saon gak bisa dihubungi. Lalu Sim Kyu-jin memerintahkan Min Do-ki. Saat itu Hong Hye-ju membicarakan tentang ketua Bak Jang-ho yang terkenal menyayangi cucunya. Tapi kenapa cucu kesayangannya ditutupi sampai berusia 15 tahun? Hong Hye-ju mengatakan karena cucunya itu palsu. Bak Euyang marah mendengar itu. Hong Hye-ju mengatakan kalau sudah 3 tahun menjadi istri Bak Saon dan baru tahu sekarang kalau Bak Saon bukan putra kandung Bak Euyang. Sim Kyu-jin mengatakan kalau Hong Hye-ju salah paham karena Hong Hye-ju bukan istri asli Bak Saon, cuma pengganti. Sim Kyu-jin ternyata juga membenarkan kalau Bak Saon juga pengganti. Tapi saat itu Hong Hye-ju mengatakan kalau Bak Saon berbeda. Meskipun palsu, Bak Euyang dan Sim Kyu-jin masih membutuhkan Bak Saon palsu itu. Hong Hye-ju mempertegas kalau Bak Euyang dan Sim Kyu-jin harus mencari tahu keberadaan Bak Saon. Lalu Min Do-ki saat itu mengatakan kalau tidak ada laporan kasus atas nama juru bicara Bak Saon. Mendengar itu, Sim Kyu-jin meminta Hong Hye-ju untuk pulang. Dan Sim Kyu-jin mengatakan kalau benar mereka membutuhkan juru bicara Bak Saon dan pasti tidak akan tinggal diam. Lalu Hong Hye-ju pamit. Dalam perjalanan keluar, Min Do-ki mengejar Hong Hye-ju dan bertanya sejauh apa Bak Saon mengetahui tentang pelaku pengancaman. Hong Hye-ju mengatakan kalau semua sudah dilaporkan Bak Saon ke polisi. Tapi anehnya saat itu Min Do-ki mempertanyakan apakah Bak Saon tidak tahu apa-apa soal heterokromia. Lalu Min Do-ki menjelaskan kalau saat muda Bak Saon pernah operasi mata, tapi tidak banyak yang tahu tentang hal itu. Sejak itu matanya tidak lagi berbeda warna. Mendengar cerita Min Do-ki, Hong Hye-ju teringat dengan pelaku itu yang memiliki heterokromia di matanya. Pelaku itu mengatakan kalau Hong Hye-ju sama sekali nggak mengenal Bak Saon. Min Do-ki juga mengatakan kalau pertama Bak Saon datang ke rumah ini, Bak Saon seperti kucing liar yang ketakutan. Dan Min Do-ki tidak pernah melihat Bak Saon tersenyum tenang di rumah ini. Di dalam mobilnya, Hong Hye-ju mendapat telepon dari Ji Sang-woo yang memberitahukan kalau Bak Saon ada di rumah sakit. Hong Hye-ju yang panik bergegas menuju rumah sakit, menuju ruang operasi. Dengan gelisah, Hong Hye-ju bertanya pada Ji Sang-woo keadaan Bak Saon.
Ternyata waktu itu Ji Sang-woo lah yang mengunjungi lelaki tua itu di tempat toko mancingnya. Lelaki tua itu bernama Jung Jin-suk. Tapi saat itu Jung Jin-suk menganggap Ji Sang-woo adalah polisi. Ji Sang-woo memberikan kartu namanya dan mengatakan kalau program acaranya sedang meliput kasus anak-anak hilang di sebuah panti asuhan. Mendengar hal itu, Jung Jin-suk mengusir Ji Sang-woo. Dalam perjalanan pulang, Ji Sang-woo ditelepon oleh Nayori yang menanyakan apakah Ji Sang-woo sudah bertemu dengan Jung Jin-suk. Ji Sang-woo mengatakan kalau Jung Jin-suk nggak tertarik, seakan Jung Jin-suk takut akan imbasnya. Lalu saat itu mobil Ji Sang-woo berpapasan dengan mobilnya Bak Saon yang sedang menuju tempat pemancingan. Ji Sang-woo memutuskan untuk mengikuti Bak Saon ke tempat pemancingan dan menemukan tempat itu sudah terbakar. Lalu Ji Sang-woo menyelamatkan Jung Jin-suk dan Bak Saon. Ji Sang-woo menceritakan semua pada Hong Hee-joo. Tapi Ji Sang-woo nggak tahu kenapa bisa terjadi kebakaran, siapa pelakunya, dan kenapa Bak Saon ada di sana. Dan Ji Sang-woo juga menanyakan apa hubungan Hong Hee-joo dengan Bak Saon. Di tempat kejadian, Ji Sang-woo nggak bisa mengabaikan ponsel Bak Saon yang terus berdering. Hong Hee-joo saat itu hanya bisa meminta maaf, karena sudah banyak yang Hong Hee-joo tutupi. Lalu dokter keluar dari ruang operasi dan menyarankan untuk menunggu pasien siuman dulu. Bak Saon keluar dari ruang operasi dan dibawa ke kamarnya. Hong Hee-joo dengan gelisah mengkhawatirkan Bak Saon. Saat itu Ji Sang-woo hanya bisa melihat hal itu dan bertanya-tanya, ada apa ini? Bak Saon berada di ruangan kamar rumah sakit dan Hong Hee-joo tetap di sisi Bak Saon menungguinya. Hong Hee-joo mengingat Bak Saon selalu ada untuknya melindunginya. Kali ini Hong Hee-joo berjanji akan menjaga dan melindungi Bak Saon. Di tempat lain, Nayori menghubungi Ji Sang-woo tapi nggak tersambung. Lalu Jang Hyuk-jin muncul membawakan makanan dan minuman untuk Nayori. Saat itu Jang Hyuk-jin sedang mencari tahu tentang kasus hilangnya anak-anak panti. Nayori memberitahu siapa, kapan, di mana, bagaimana, apa, dan kenapa itu terjadi. Nayori mengatakan kalau sudah mendapat informasi tentang saudara kembar. Secara bersamaan, pelaku mendapat pesan dari komplotannya memperingatkan pelaku agar tidak bertindak sendiri lagi. Komplotannya mengatakan kalau untung saja Bak Saon selamat dari TKP kebakaran. Pelaku terkejut karena pelaku nggak tahu kalau Bak Saon ada di tempat itu. Komplotannya memperingatkan pelaku agar jangan bertindak sendiri. Sementara itu, Bak Saon bermimpi tentang masa kecilnya. Bak Saon menjadi seorang anak kecil di tempat pemancingan ikan. Bak Saon palsu akan Mimin sebut sebagai anak kecil X. Setelah mencari ikan, anak kecil X melihat Bak Jang-ho dan Jung Jin-suk bersama dengan seorang anak kecil yang dipastikan adalah Bak Saon yang asli, cucu Bak Jang-ho. Lalu anak kecil X itu memanggil Jung Jin-suk dengan sebutan ayah. Tapi Jung Jin-suk tidak mau dipanggil ayah dan menyuruh anak kecil X itu masuk ke dalam rumah. Kemudian malamnya, anak kecil X melihat Bak Jang-ho sedang menenggelamkan cucunya ke dalam danau. Mengerikan sekali, guys. Lalu Jung Jin-suk menutup mata anak kecil X itu dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, anak kecil X itu ketakutan dan mendengar suara langkah kaki. Seketika itu juga, anak kecil X itu langsung keluar dan bertemu dengan Bak Jang-ho. Bak Jang-ho mengatakan tentang monster yang diciptakan dan dilahirkan, dan sialnya itu ada di keluarga baik. Awalnya ikan mas koki, lalu kucing, kemudian anak-anak yang lebih muda dari Bak Saon asli. Hal yang bertambah hanyalah tas hitam berisi mayat. Tapi Bak Jang-ho mengatakan kalau semuanya aman sekarang. Karena Bak Saon yang asli juga sudah menjadi mayat di dalam tas. Lalu Bak Jang-ho mengatakan kalau kini posisi cucunya bisa dipilih Bak Jang-ho sesuka hatinya. Karena itulah anak kecil X di tempat pemancingan itu diberi nama Bak Saon. Dan dari tempat pemancingan inilah Bak Saon yang baru muncul. Lalu setiap malam Bak Saon selalu bermimpi buruk. Tapi karena melihat Hong Hee-joo, Bak Saon menjadi tenang. Di masa kini, Bak Saon tersadar dan melihat Hong Hee-joo ada bersamanya. Bak Saon mengatakan kalau mendengar suara Hong Hee-joo yang mengatakan kalau semua akan baik-baik aja. Dan Hong Hee-joo pergi memanggil dokter. Di luar kamar, Hong Hee-joo bertemu dengan Ji Sang-woo dan mengatakan kalau Bak Saon sudah sadar. Lalu Ji Sang-woo mendatangi Bak Saon dan mengatakan kalau rumah sakit ini milik ayahnya. Jadi Ji Sang-woo memastikan kalau rahasia Bak Saon akan terjaga dengan baik. Lalu Bak Saon menanyakan kondisi lelaki tua yang bersamanya. Lalu Ji Sang-woo membawa Bak Saon melihat lelaki tua itu. Saat itu Ji Sang-woo bertanya apa hubungan Bak Saon dengan Jung Jin-suk. Bak Saon mengatakan kalau Jung Jin-suk yang membesarkannya. Nama asli Jung Jin-suk sebenarnya adalah Jung Sang-hun.
dan sudah lama Bak Saon mencarinya. Tanpa tahu ternyata Jong Sang-hun mengganti namanya. Ji Sang-woo terkejut karena lelaki tua itu yang membesarkan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau ceritanya panjang, rumit, dan personal. Saat itu Ji Sang-woo bertanya kok bisa Hong Hee-ju terlibat dalam urusan personal Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau Hong Hee-ju satu-satunya keluarga dan wali Bak Saon. Bak Saon menjelaskan kalau ini bukan hubungan terlarang atau semacamnya. Bak Saon menenangkan Ji Sang-woo. Ji Sang-woo bertanya kenapa Bak Saon menyembunyikannya. Bak Saon mengatakan kenapa Bak Saon harus mengekspos Hong Hee-ju. Urusan personal Bak Saon yang rumit akan segera terungkap. Orang-orang akan mengkritik Bak Saon. Apa Ji Sang-woo ingin Hong Hee-ju ikut digunjingkan? Saat Bak Saon melihat luka Ji Sang-woo, Bak Saon berterima kasih karena Ji Sang-woo sudah menyelamatkannya. Bak Saon mengatakan kalau sudah membuat Ji Sang-woo salah paham dan Bak Saon meminta maaf. Ji Sang-woo hanya mengangguk. Saat itu Bak Saon meminta tolong pada Ji Sang-woo untuk melakukan segala cara agar lelaki tua itu siuman, karena lelaki tua itu adalah saksi kunci kasus hilangnya anak-anak panti. Lelaki tua itu akan memberikan petunjuk penting tentang dia yang masih hidup. Pelaku asli kasus itu adalah orang yang menteror dan mengancam akan membunuh Bak Saon. Ji Sang-woo bertanya apa pelakunya sama. Bak Saon mengatakan kalau mengira dia sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Sementara itu di rumah, Bak Eun mempersiapkan diri untuk syuting acara kehidupan sehari-hari calon presiden. Saat itu Bak Eun menanyakan pada Min Do-ki apa ada kabar dari Bak Saon. Min Do-ki mengatakan gak ada. Lalu Bak Eun menerima pesan. Di rumah sakit, Bak Saon memeriksa ponselnya dan melihat semua pesan, kekhawatiran dan kecemasan yang dikirimkan oleh Hong Hee-ju. Bak Saon membuka pesan suara dan tersentuh karena Hong Hee-ju sangat mencemaskannya. Lalu perawat memeriksa kondisi Bak Saon. Bak Saon bertanya pada perawat apa walinya ada di luar kamar. Perawat mengatakan kalau tidak ada siapapun di luar. Ternyata Hong Hee-ju pulang ke rumah. Hong Hee-ju mengabaikan panggilan ponsel Bak Saon. Bak Saon mengirim pesan menanyakan Hong Hee-ju ada di mana. Di rumah, Hong Hee-ju menggeledah kamar Bak Saon mencari ponsel hitam itu. Sementara itu, di rumah lain, Bak Eun syuting membuat masakan, berusaha menampilkan wajah keluarga yang penuh kasih. Bak Eun mengatakan sering memasak untuk istrinya, dan saat itu ada kejadian yang membuat para jurnalis tertawa. Lalu ada seorang jurnalis yang menanyakan biasanya apa yang dimasak Bak Eun untuk putranya. Bak Eun mengatakan kalau makanan kesukaan putranya sama dengannya, yaitu suka makan sushi. Bak Eun mengatakan kalau hari ini putranya nggak bisa datang. Lalu hal yang mengejutkan, ternyata Bak Eun mengundang Hong Inah tanpa sepengetahuan Sim Kyu-jin. Dan saat itu Bak Eun memanggil Hong Inah dengan sebutan menantuku. Melihat ekspresi Hong Inah, sepertinya Hong Inah nggak tahu skenario ini. Sementara itu, Hong Hee-ju membawa ponsel hitam itu menuju kantor polisi. Hong Hee-ju berasumsi kalau ini adalah satu-satunya cara Hong Hee-ju bisa melindungi suaminya. Untungnya Bak Saon menemukan Hong Hee-ju sebelum Hong Hee-ju melakukan kesalahan dan menghentikannya. Bak Saon menggandeng tangan Hong Hee-ju tapi Hong Hee-ju mengempaskannya. Hong Hee-ju mengatakan kalau sudah tahu suaminya bukan Bak Saon yang asli. Kenapa Bak Saon membohonginya? Kebohongan Bak Saon lebih kejam daripada Hong Hee-ju dan lebih lama. Hong Hee-ju mengatakan kalau nggak tahu apa-apa dan malah bersekongkol dengan pelaku yang ingin menghancurkan suaminya. Hong Hee-ju mengancam dan menteror suaminya dan nggak tahu apa yang akan dilakukan pelaku. Karena itu Hong Hee-ju nggak bisa tinggal diam. Hong Hee-ju ingin melindungi suaminya agar suaminya nggak terluka atau menderita lagi. Lalu saat itu Bak Saon mengatakan kalau Hong Hee-ju bisa terluka dan terancam jika terus di sisinya. Namun Bak Saon meminta Hong Hee-ju tetap di sisinya karena nggak bisa merelakan Hong Hee-ju. Kenapa Hong Hee-ju belum mengerti? Bak Saon mengatakan kalau dirinya hidup dan bertahan karena Hong Hee-ju. Bak Saon bertanya pada Hong Hee-ju apakah Hong Hee-ju nggak keberatan walaupun Bak Saon bukan Bak Saon asli. Lalu Hong Hee-ju mengatakan Hong Hee-ju yang tidak bisa berbicara, Hong Hee-ju yang bisa bicara, ataupun 406, suaminya sudah tahu semuanya. Hong Hee-ju mengatakan kalau senang bisa mengenal suaminya yang sebenarnya. Hong Hee-ju meminta maaf karena terlambat mengetahuinya. Lalu mereka berpelukan. Sementara itu di rumah, Hong Inah mengikuti alur yang dibuat oleh Bak Eun. Mereka memasak bersama. Sim Kyu-jin bertanya pada Min Do-ki apa sudah tahu tentang hal ini. Min Do-ki nggak tahu dan menjelaskan kalau kemungkinan Bak Eun dan Hong Inah berkomunikasi. Saat itu Sim Kyu-jin melihat Hong Inah yang berbeda, Hong Inah yang bisa mendengar.
Lalu setelah masak, Hongina mulai menanyakan hal yang mengejutkan. Hongina penasaran, Bak Saon mirip siapa? Karena Bak Saon gak mirip dengan Bak Euyong ataupun Sim Kyu Jin. Bak Euyong langsung mengatakan kalau Bak Saon mirip dengannya waktu kecil. Lalu dengan ekspresi terkejut, Hongina meminta Bak Euyong agar menunjukkan foto ketika Bak Euyong masih muda. Dan Hongina juga mengatakan kalau para jurnalis pasti ingin tahu tentang masa kecil juru bicara Bak Saon. Lalu saat itu ada salah satu jurnalis yang menanyakan kalau setelah menikah tidak ada yang pernah melihat atau memberitakan kalau Bak Saon dan Hongina menghadiri acara bersama. Jurnalis itu ingin tahu alasannya. Lalu Hongina mengatakan kalau Bak Saon yang dikenalnya sebelum menikah dan yang dikenal Hongina setelahnya adalah orang yang berbeda. Pernyataan Hongina itu membuat jurnalis terkejut. Saat itu Hongina akan mengungkapkan semua, tapi bel rumah berbunyi. Dengan sigap, Bak Euyong mengambil minuman Hongina dan mengatakan kalau Hongina mabuk. Lalu karena paket yang dipesan Bak Euyong udah datang, Bak Euyong mengalihkan mereka semua pada paket itu. Bak Euyong mengira paket itu adalah abalon yang dipesannya, namun ternyata itu adalah ancaman lain dari pelaku. Suasana menjadi kacau. Sim Kyu Jin langsung berlari keluar rumah dan melihat pengantar paket itu. Sim Kyu Jin langsung mengikuti kang paket itu dengan mobilnya. Tapi kang paket memutar arah dan melihatnya. Sim Kyu Jin tetap mengikutinya. Sementara itu, Nayori yang sedang di make up mendapat pesan dari Ji Sang-woo. Nayori langsung menuju ke rumah sakit. Dan saat itu Nayori mengkhawatirkan Ji Sang-woo setelah melihat luka-lukanya. Mereka bertemu dan bercanda satu sama lain. Nayori mengajak Ji Sang-woo makan di kantin. Ji Sang-woo menceritakan kalau ada insiden kebakaran. Nayori terkejut. Ji Sang-woo mengatakan kalau dirinya cukup beruntung. Nayori bertanya siapa pelakunya. Ji Sang-woo mengatakan kalau belum bisa cerita karena ini menyangkut urusan personal orang lain dan bukan hak Ji Sang-woo untuk menceritakannya. Tapi saat itu Nayori tiba-tiba menaruh sendoknya dan meminta Ji Sang-woo mempertimbangkan untuk membatalkan penyelidikan kasus hilangnya anak-anak panti. Karena atasan sudah menekan tim untuk tidak menayangkannya, ada yang mencoba menutupi hal ini. Sementara itu, di rumah Bak Euyong, setelah keributan, Hongina mengemasi barangnya dan mengatakan kalau dirinya nggak pernah setuju acara ini. Jadi Hongina meminta stasiun TV terkait untuk tidak menayangkan wajah Hongina. Bak Euyong mengejar Hongina dan mempertanyakan apa-apaan ini. Hongina mengatakan apa maksud Bak Euyong dengan semua ini. Hongina sebenarnya hanya datang untuk menanyakan hal yang penting. Merasa terjebak, Hongina pergi. Sementara itu di rumah sakit, Hong Hee-ju membaringkan Bak Saon di tempat tidur. Dan Bak Saon hanya meminta agar Hong Hee-ju berada di sisinya saja. Bak Saon mengatakan kalau dirinya nggak bisa tidur dan terbayang terus tentang kebakaran. Lalu Hong Hee-ju berbaring di sebelah Bak Saon. Hong Hee-ju bertanya bagaimana bisa Bak Saon tahu keberadaan Hong Hee-ju. Bak Saon mengakui kalau setelah kejadian di tebing itu, Bak Saon menggunakan aplikasi berbagi lokasi untuk melacak Hong Hee-ju. Lalu Hong Hee-ju meminta Bak Saon memasang aplikasi itu juga di ponselnya, karena Hong Hee-ju juga gelisah. Bak Saon mengatakan andaikan jika nanti Hong Hee-ju sekali lagi tidak bisa menghubungi Bak Saon atau nggak tahu Bak Saon ada di mana, Bak Saon mengatakan berjanjilah Hong Hee-ju jangan mencarinya. Tapi Hong Hee-ju mengatakan nggak mau. Bak Saon mengatakan jangan mencarinya tapi tunggu saja karena Bak Saon yang pasti akan mencari Hong Hee-ju. Saat itu, Bak Saon menenangkan Hong Hee-ju kalau Bak Saon sudah tahu pelakunya dan akan segera membereskannya. Hong Hee-ju bertanya apa yang diinginkan pelaku. Apakah pelaku ingin semua yang dulu miliknya, namanya, statusnya? Bak Saon mengatakan kalau apapun yang diinginkan pelaku adalah sesuatu yang diinginkan oleh Bak Saon. Membuang nama Bak Saon, memulai lembaran baru dengan Hong Hee-ju, dan hidup bahagia. Dan bersamaan dengan itu, Ji Sang-woo menelpon Bak Saon dan mengatakan kalau Jung Sang-hun sudah siuman. Saat itu Jung Sang-hun menjelaskan mengapa Jung Sang-hun mengubah namanya menjadi Jung Jin-suk dan mengapa Jung Sang-hun menyelamatkan Bak Saon yang asli. Padahal saat itu Bak Jang-ho memerintahkannya untuk membereskan Bak Saon asli. Tapi Jung Sang-hun bersimpati dan merawat Bak Saon asli yang sudah kehilangan ingatannya. Tapi ternyata sifat Bak Saon asli gak berubah. Lalu Jung Sang-hun juga memberitahu di mana Jung Sang-hun mengubur semua korban yang sudah disakiti oleh Bak Saon yang asli. Sementara itu, Sim Kyu Jin yang mengikuti kang paket tiba di sebuah rumah keluarga Bak yang lama. Sim Kyu Jin melihat semua ruangan rapi dan ada foto besar Bak Jang-ho di rumah itu. Saat itu kang paket terkejut karena melihat Sim Kyu Jin. Sim Kyu Jin merasa kalau orang itu adalah putranya.
Saat itu pelaku mengatakan pada Sim Kyu-jin kalau mendapatkan kembali ingatannya setahun yang lalu setelah kematian Bak Jang-ho. Melihat wajah kakeknya di seluruh saluran berita mengingatkannya pada saat Bak Jang-ho menenggelamkannya di danau. Sim Kyu-jin memberitahu pelaku kalau Bak Jang-ho sudah menipunya agar percaya kalau putra kandungnya sudah meninggal. Tapi tiba-tiba Min Do-ki datang bersama anak buah Bak Uyong akan menangkap pelaku. Sedangkan pelaku melawan dan melarikan diri. Keesokan harinya, Kang Yong-woo mendapat kabar dari Bak Saon kalau Bak Saon sedang terluka dan berada di rumah sakit. Tapi meskipun di rumah sakit, Bak Saon bersikeras untuk menghadiri acara Hari Iklim Nasional dan meminta Kang Yong-woo agar mengirim dokumen pidatonya melalui kurir ke rumah sakit. Tapi saat itu, Kang Yong-woo memiliki ide cemerlang dengan mengajak para staf lain mengantarkan dokumen itu sekalian menjenguk Bak Saon di rumah sakit. Walaupun para staf kurang setuju. Sementara itu di rumah sakit, Ji Sang-woo berbicara dengan Hong Hye-ju dan mengatakan kalau kepala pusat impian Nuri mengatakan kalau Hong Hye-ju pernah datang melakukan bakti sosial dan memeluk bayi yang sedang menangis. Dan Hong Hye-ju menyanyikan lagu pengantar tidur. Karena itulah Ji Sang-woo tahu kalau Hong Hye-ju bisa bicara. Dan saat itu Hong Hye-ju mencoba menjelaskan dirinya dan Bak Saon. Tapi Ji Sang-woo nggak ingin Hong Hye-ju menjelaskan apapun. Ji Sang-woo mengatakan kalau benar awalnya Ji Sang-woo terkejut dan khawatir, tapi Ji Sang-woo yakin kalau Bak Saon bukan menyembunyikan Hong Hye-ju, melainkan melindungi Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju teringat kalau Bak Saon pernah mengatakan kalau Bak Saon menerima serangan dari segala arah dan mengatakan kalau dirinya adalah kambing hitam resmi pemerintah. Bak Saon juga mengatakan kalau nggak ingin istrinya mendapatkan serangan yang sama sepertinya. Akhirnya Hong Hye-ju memahami maksud Bak Saon yang mengatakan kalau Hong Hye-ju adalah kelemahannya. Lalu Hong Hye-ju kembali ke kamar Bak Saon yang sudah bersiap-siap dan membantu Bak Saon memakai dasi. Bak Saon mengatakan kalau dirinya sudah baik-baik aja dan meminta agar Hong Hye-ju berangkat bersama para staf yang lain dan jaga diri. Hong Hye-ju mengatakan jangan cemas dan meminta Bak Saon agar juga menjaga diri. Lalu Kang Yong-woo menelpon dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di rumah sakit bersama para staf. Bak Saon terkejut, ini benar-benar kejutan. Saat Kang Yong-woo akan membuka pintu kamar, Bak Saon mencegahnya dan keluar berusaha menjaga mereka tetap di luar kamarnya agar mereka tidak melihat Hong Hye-ju. Bak Saon mengatakan akan mengurus kepulangannya dan meminta mereka pergi dan menunggu di acara. Tapi Kang Yong-woo yang memimpin acara ini ingin berlatih dulu dengan Bak Saon. Bak Saon mengatakan apakah mereka masih perlu berlatih bersama setelah semua yang dilalui bersama. Dan saat itu Kang Yong-woo merasa kalau Bak Saon akhirnya percaya padanya. Tapi Kang Yong-woo tersinggung saat Bak Saon hanya meminta untuk bicara dengan Bak Do-jae secara pribadi. Lalu di acara Hari Iklim Nasional sebelum berpidato, Bak Saon bertemu dengan Hong Hye-ju, menanyakan persiapan. Hong Hye-ju sudah siap dan mengatakan kalau ini adalah momen yang sudah diimpikannya sejak lama. Bak Saon mengatakan kalau dirinya juga sudah menantikan momen berdiri berdampingan dengan penerjemah bahasa isyarat Hong Hye-ju. Mereka naik ke panggung bersama. Hong Hye-ju berdiri di sisi Bak Saon di TV nasional sebagai penerjemah bahasa isyarat. Dan hal ini membuat ayah Hong Hye-ju dan orang-orang dari perusahaan lamanya Hong Hye-ju bangga. Lalu setelah acara, Jang Hyuk-jin menghubungi Bak Saon dan membicarakan tentang kasus anak-anak yang hilang di panti itu. Jang Hyuk-jin sudah menyelidiki tapi sia-sia. Jang Hyuk-jin menanyakan apa Bak Saon tahu ada anak kembar di antara anak yang hilang. Ternyata Bak Saon baru tahu. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau kemungkinan ada keluarga dari anak yang hilang, salah satu dari si kembar. Kasus ini pelik karena anak-anak yang hilang itu yatim piatu dan gak memiliki keluarga. Jika saudara kembarnya ditemukan, mungkin ada kesaksian atau pengakuan. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau menemukan sesuatu, Jang Hyuk-jin meminta wawancara eksklusif pada Bak Saon. Saat itu Bak Saon pergi ke lokasi yang diberitahukan oleh Jung Sang-hun, lokasi di mana Jung Sang-hun mengubur anak-anak itu. Sementara itu Bak Do-jae mendapat permintaan dari Bak Saon agar mengantar Hong Hye-ju kembali ke kantor. Lalu Bak Saon sudah tiba di lokasi tempat dikuburkannya anak-anak itu dan mengingat kalau Jung Sang-hun membawa tas hitam besar di masa lalu.
Bersamaan dengan itu, Jang Hyuk Jin menelpon dari Pusat Anak Hilang Nasional. Jang Hyuk Jin mengatakan kalau mendapat akses dari kepolisian dan menelusuri data DNA keluarga orang hilang, mencari tahu tentang si kembar dari Pusat Sindil di Hajong, Gyeonggi-do tahun 2000 dan mendapat informasi mengenai sang adik. Lalu, Jang Hyuk Jin mengirim foto berkas biodata nama adik saudara kembar itu. Bak Saon terkejut memeriksanya. Ternyata Bak Do-jae adalah saudara kembar itu, dan nama asli Bak Do-jae adalah Yoon Min Song. Bak Saon segera menelpon Bak Do-jae, tapi Bak Do-jae nggak mengangkatnya. Sementara itu, di kursi belakang mobil Bak Do-jae terlihat Hong Hae-ju pingsan setelah meminum air yang sebelumnya diberikan oleh Bak Do-jae. Sementara Bak Saon mencoba terus menelpon Hong Hae-ju, tapi ponselnya nggak aktif. Bak Saon mulai merasa seluruh dunianya lepas kendali. Hong Hae-ju yang tidak sadarkan diri memimpikan kalau dirinya dan Bak Saon menjalani hidup sebagai pasangan normal dan bahagia. Namun kehidupan mereka jauh lebih rumit dari itu. Sementara itu, pelaku tiba di tempat pemancingan di mana dirinya dibesarkan dan Bak Do-jae meminta untuk bertemu. Pelaku mondar-mandir menunggu lama. Tapi di sini Bak Do-jae bukan untuk mengabarkan rencananya, melainkan untuk menyerang pelaku. Dalam kilas balik, Bak Do-jae tahu kalau pelaku menghubungi dengan nomor 406. Bak Do-jae juga marah karena pelaku bertindak sendiri. Pelaku menanyakan di mana Hong Hae-ju, kenapa Bak Do-jae membohonginya. Bak Do-jae mengatakan pelaku yang membohonginya, dan Bak Do-jae memukul pelaku dengan tongkat. Lalu, waktu kembali ketika Jung Sang-hun menelpon ke kantor juru bicara. Saat itu Kang Yong-woo yang menerima pesan, dan Kang Yong-woo menyembunyikan pesan itu dari Bak Do-jae. Lalu Bak Do-jae menggunakan triknya dan terlihat alamat John Fishing. Kemudian Bak Do-jae pergi lebih dulu ke alamat John Fishing dan melihat pelaku dan Jung Sang-hun berdebat. Jung Sang-hun meminta agar Bak Saon yang asli melepaskan juru bicara, tapi Bak Saon gak mau dan akan tetap membuat juru bicara menderita. Jung Sang-hun mengatakan kalau menyesal menyelamatkan Bak Saon yang asli. Saat itu Bak Do-jae baru mengetahui kalau pelaku adalah Bak Saon yang asli. Orang yang asli membunuh saudara kembarnya. Saat ini, Bak Do-jae sangat marah karena orang di depannya ini adalah Bak Saon yang asli. Pelaku tertawa. Pelaku mengatakan kalau Bak Do-jae menggunakan Hong Hae-ju untuk memancingnya. Pelaku mempertanyakan apakah Bak Do-jae juga memanggil Bak Saon. Bak Do-jae langsung menyerang pelaku, tapi pelaku terlalu kuat. Pelaku berhasil mengalahkan Bak Do-jae, memukuli Bak Do-jae dengan tongkat pemukul hingga hampir babak belur. Saat itu pelaku juga terkejut karena melihat ID card Bak Do-jae. Bak Do-jae ternyata salah satu bawahan Bak Saon. Sementara itu Bak Saon mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi setelah menerima pesan dari pelaku. Jika menghubungi polisi, Hong Hae-ju akan mati. Bak Saon tiba di lokasi. Saat itu Bak Saon hanya melihat ada perahu boot di sana dan teringat masa kecilnya. Bak Saon melihat ada tas besar di atas perahu boot itu. Dengan panik, Bak Saon langsung menghampiri perahu itu. Bak Saon mengira Hong Hae-ju di dalam tas itu. Tapi ternyata Bak Do-jae yang ada di dalam tas itu. Bak Do-jae masih hidup. Bak Saon bertanya, di mana Hong Hae-ju? Lalu terdengar mobil dihidupkan. Pelaku menggeber gas mobil itu untuk memancing Bak Saon. Bak Saon berlari mengejar mobil pelaku yang membawa Hong Hae-ju di kursi belakang. Saat itu Hong Hae-ju tersadar dan Hong Hae-ju langsung melawan pelaku. Lalu Hong Hae-ju keluar dari mobil dan berlari ke pelukan Bak Saon. Pelaku kembali menghidupkan mobil dan memundurkan mobil berniat menabrak mereka. Lalu Bak Saon mengeluarkan pelaku dari mobil. Bak Saon menghadapi pelaku dan mengatakan kepadanya jika pelaku ingin namanya, statusnya, gelarnya kembali dan yang lainnya, pelaku bisa mengambilnya karena Bak Saon tidak pernah menginginkannya sejak awal. Pelaku bertanya apakah kini Hong Hae-ju akan menjadi istrinya. Bak Saon yang kehilangan kendali mulai memukul wajah pelaku. Lalu pelaku menyerang Bak Saon dengan pisau. Tapi Bak Do-jae muncul menyelamatkan Bak Saon. Bak Do-jae yang tertusuk pisau. Pelaku tertawa dan lari. Bak Do-jae meminta Bak Saon mengejar pelaku. Tapi saat itu Bak Do-jae mulai mengeluarkan banyak darah dan Bak Saon mencoba menekan lukanya.
Bak Doje mengaku kalau dirinya lah yang mengirim pelakunya untuk mengejar Hong Hae-ju. Dan Bak Doje juga yang sudah mendorong Hong Hae-ju dari tebing. Karena Bak Doje ingin Bak Saon merasakan kepedihan karena kehilangan seseorang yang dicintai. Karena waktu itu Bak Doje yakin juru bicaralah yang membunuh saudara kembarnya. Hong Hae-ju mengatakan kalau jubir bukan Bak Saon. Bak Saon yang aslilah yang melakukan itu. Bak Doje kesal kenapa juru bicara bukan Bak Saon yang sebenarnya. Berarti selama ini Bak Doje sudah berusaha keras mengejar orang yang salah. Bak Doje pingsan. Lalu kepolisian datang mengamankan TKP. Bak Saon hanya berdiri termenung di tempat itu, ditemani Hong Hae-ju. Saat itu, Bak Saon mengingat kembali saat Bak Doje bergabung dengan timnya di stasiun TV HBC. Bak Saon menyukai kinerja Bak Doje dan bahkan merekrut Bak Doje ke kantor kepresidenan ketika Bak Saon terpilih menjadi juru bicara. Saat itu, Bak Saon merasa bertanggung jawab atas penderitaan Hong Hae-ju karena Bak Saon mempercayakan segalanya kepada Bak Doje. Bak Saon menyuruh Bak Doje melacak lokasi telepon, lalu menugaskan pengawalan untuk Hong Hae-ju dan bahkan mempercayakan keselamatan Hong Hae-ju kepada Bak Doje. Hong Hae-ju menghibur Bak Saon, mengatakan kepadanya kalau Bak Saon nggak bisa disalahkan atas semua yang terjadi. Bak Saon membenarkan perkataan pelaku kalau Bak Saon dulu pernah tinggal dan memancing ikan di tempat ini. Sementara itu, pelaku merawat lukanya di kamar mandi, dan pelaku bersumpah akan membuat mereka semua membayarnya. Sementara itu, Sim Kyu-jin dengan cemas menunggu Bak Euyong menemukan putra kandung mereka. Tapi Bak Euyong saat itu nggak berniat melakukannya, meskipun Sim Kyu-jin menganggap putra kandung mereka sudah cukup menderita. Bak Euyong yakin kalau putra kandung mereka akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Bak Euyong bertanya pada Sim Kyu-jin, apakah Sim Kyu-jin bisa dengan bangga mengumumkan pelakunya sebagai putra kandung mereka kepada dunia? Atau apakah Sim Kyu-jin bisa merawatnya sepanjang hidupnya? Bak Euyong menganggap putra kandung mereka tidak lebih dari monster yang mereka ciptakan. Saat itu, Sim Kyu-jin mengatakan pada Bak Euyong kalau putra kandung mereka mirip dengan Bak Euyong dalam banyak hal. Namun, baik Bak Euyong maupun putra mereka tidak meniru Bak Jang-ho. Namun, Bak Saon yang mirip dengan Bak Jang-ho. Dan Bak Saon naik daun lebih cepat dari Bak Euyong. Sim Kyu-jin mengingatkan Bak Euyong kalau keluarga baik lebih menghargai pemilihan presiden daripada nyawa mereka. Dan kecuali jika Bak Euyong menyerah. Sim Kyu-jin mempertanyakan Bak Euyong bisa apa. Bak Euyong menuju ruang tengah dan hanya bisa menangis di depan foto keluarga baik. Sementara itu, di stasiun TV HBC memberitakan tentang penangkapan tersangka yang diyakini sebagai komplotan dari kasus pengancaman Bak Saon dan menyatakan kalau kediaman tersangka sudah digeledah. Saat itu, teman staf kantor juru bicara kepresidenan melihat televisi dan gak percaya kalau Bak Doje melakukan hal ini. Kang Young-woo mengatakan kalau nggak mungkin Bak Saon baik-baik aja karena Bak Saon selama ini sudah mempercayai Bak Doje. Bak Doje akan segera diperiksa dan dihukum, lalu juru bicara akan segera menyatakan posisinya. Di rumah, Bak Euyong dan Sim Kyu-jin juga melihat di TV. Saat itu Bak Euyong mencoba menghubungi Bak Saon, tapi Bak Saon menutup teleponnya. Lalu, polisi datang dan memberitahukan kalau sudah menganalisis komputer yang diambil dari rumah Bak Doje. Dan tampaknya itu telah dipakai untuk peretasan tak terdeteksi. Komputer itu digunakan Bak Doje untuk menyadap dan melacak lokasi Bak Saon. Tapi polisi juga mengatakan kalau ada target peretasan lain selain Bak Saon. Dan kemungkinan itu adalah kaki tangannya. Tapi polisi kesulitan karena programnya dienkripsi dan butuh waktu untuk membuka enskripsinya. Lalu Bak Saon berinisiatif untuk bertanya langsung pada Bak Doje. Bak Saon mendatangi Bak Doje dan mengatakan kalau selama ini Bak Doje membantu pelaku, tapi pelaku membodohinya. Bak Doje merasa malu dan ingin menghilang. Bak Saon mengatakan kalau Bak Doje salah paham dan ingin membalas dendam karena ditipu. Tapi Bak Doje mencoba melukai Hong Hae-ju juga. Itu masalah yang berbeda. Itu percobaan pembunuhan. Bak Doje mengatakan kalau Bak Saon gak berhak menyalahkannya. Bak Doje mengatakan kalau Bak Saon sudah hidup nyaman sebagai Bak Saon. Bak Saon membenarkan itu dan mengatakan kalau semua orang termasuk dirinya akan membayar dosa mereka. Tapi Bak Saon meminta bantuan Bak Doje untuk menangkap pelakunya. Bak Doje marah dan mengatakan kalau Bak Saon gak akan mungkin setuju mengungkap rahasia keluarga baik, apalagi sampai melepaskan hak istimewanya sebagai juru bicara kepresidenan. Bak Doje gak mau tertipu lagi.
Baek Saon mempertanyakan kenapa Bak Do-jae menyelamatkannya. Pernahkah sekali saja Bak Do-jae berpikir kalau mungkin Baek Saon bukanlah orang yang Bak Do-jae benci? Bak Do-jae terdiam. Bak Do-jae bertanya apakah Baek Saon tidak pernah curiga padanya. Sebenarnya Bak Do-jae ketakutan karena berpikir Baek Saon mungkin akan tahu tujuan Bak Do-jae sesungguhnya, karena Baek Saon bisa melihat ke dalam diri Bak Do-jae. Baek Saon hanya mengatakan kalau percaya dengan Bak Do-jae. Meskipun terlambat, Baek Saon mengatakan tak bisakah setidaknya Bak Do-jae percaya pada Baek Saon agar mereka bisa menangkap pelakunya. Sementara itu, di lokasi tempat dikuburnya anak-anak yang hilang itu, para penyidik tim forensik sedang memeriksa semua tengkorak yang sudah ditemukan, termasuk barang peninggalan korban. Di tempat lain, Nayori sedang bersama dengan Ji Sang-woo. Nayori saat itu kesal mendengar cerita Ji Sang-woo tentang Jung Jin-suk yang membesarkan Baek Saon dan putra asli Bak Uyong yang dikira sudah mati kembali dan mencoba membunuh Baek Saon. Dan ternyata pria jahat itu adalah anak kecil dari villa yang pernah ditemui oleh Ji Sang-woo. Ji Sang-woo mengatakan kalau seharusnya Nayori mendengar langsung dari sumbernya, tapi bagaimanapun juga Nayori akan tahu dengan sendirinya. Ji Sang-woo mengatakan kalau Nayori bisa menanyakan langsung sisanya pada Baek Saon. Nayori bersimpati pada Baek Saon karena sendirian menyimpan rahasia itu. Nayori meminta Ji Sang-woo untuk menjaga Baek Saon karena biasanya Baek Saon gak pernah cerita tentang kehidupan pribadinya, tapi Baek Saon cerita pada Ji Sang-woo. Itu berarti lampu hijau. Lalu Nayori menyuruh Ji Sang-woo menelpon Baek Saon. Ji Sang-woo sempat ragu karena sepertinya sulit berteman dengan Baek Saon. Tapi saat itu ponsel Ji Sang-woo berdering, ternyata dari Baek Saon. Nayori kegirangan. Ternyata Baek Saon menelpon memberitahu Ji Sang-woo kalau para korban kasus hilangnya anak-anak panti sudah ditemukan. Lalu Nayori menemani Ji Sang-woo ke kantor polisi, di mana Ji Sang-woo mengidentifikasi barang-barang milik anak-anak yang diculik dari panti. Setelah itu Ji Sang-woo menyendiri mengenang teman-temannya, dan Nayori menghibur Ji Sang-woo. Sementara itu di rumah, Hong In-ah dan Hong Hee-ju membicarakan tentang Baek Saon yang asli masih hidup, dan dia adalah pelaku ancaman itu. Menurut Hong In-ah, semua sudah terjawab, karena saat masih kecil Hong In-ah teringat pernah ke halaman melihat Hong Yoo-jin menangis bersama dengan seorang anak kecil yang tampak seumuran. Dan Hong In-ah mengira itu Baek Saon. Tapi Hong In-ah mengatakan pertama melihat Baek Saon jauh lebih tinggi dibanding anak yang dilihat oleh Hong In-ah waktu itu. Jadi Hong In-ah mengira anak itu bukan Baek Saon. Hong Hee-ju menyimpulkan kalau mungkin anak kecil yang dilihat Hong In-ah saat itu adalah Baek Saon yang asli. Lalu lama setelah itu kecelakaan mobil itu terjadi dan Baek Saon yang asli menghilang. Jadi kesimpulannya kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Hong In-ah mengatakan kalau Hong Yoo-jin mungkin pernah melihat wajah Baek Saon yang asli yang ingin disembunyikan keluarga Baek. Dan hal itu bisa menjadi alasan mengapa Hong Yoo-jin yang terbunuh dalam kecelakaan itu. Lalu ibunya Hong Hee-ju, Kim Yoon-hui datang dan terkejut melihat Hong In-ah. Seperti biasa, Kim Yoon-hui menuduh Hong In-ah ingin merebut posisi Hong Hee-ju dan Hong In-ah akan pergi. Kim Yoon-hui saat itu langsung memarahi Hong Hee-ju tentang kejadian baru-baru ini dan bagaimana hal itu bisa merugikan Bak Uyong dari kursi kepresidenan. Hong Hee-ju bisa batal menjadi menantu presiden. Kim Yoon-hui mengatakan kalau seharusnya menikahkan Hong Hee-ju dengan keluarga konstruksi Yonghwa. Mendengar hal itu, Hong In-ah terhenti. Tapi saat melihat Hong In-ah, Kim Yoon-hui melampiaskan kemarahannya dan menyalahkan Hong In-ah yang lari dari pernikahan. Tapi saat itu Hong Hee-ju melawan untuk pertama kalinya. Hong Hee-ju mengatakan Hong Hee-ju menyesal mencintai ibunya, itu bukan cinta. Hong Hee-ju mengira menjadi patuh adalah cara untuk menunjukkan cinta. Hong Hee-ju salah karena berpikir kalau menuruti ibunya akan mencintainya juga. Tapi saat ini Hong Hee-ju sadar setelah mencintai dan dicintai. Cinta itu tidak memaksa satu orang berkorban seperti yang dilakukan ibunya, atau menjadi patuh sepenuhnya seperti yang dilakukan Hong Hee-ju. Tapi saat itu Kim Yoon-hui mengatakan itu untuk kebaikan Hong Hee-ju. Hong Hee-ju kesal mengatakan jangan mengelabui. Hong Hee-ju mengatakan kalau nggak akan mendengar ibunya lagi. Dan Hong Hee-ju juga mengatakan kalau tidak akan pernah menjadi menantu presiden. Dan meminta ibunya agar berhenti bermimpi. Kim Yoon-hui pulang dengan kesal. Tampaknya Kim Yoon-hui nggak sadar dan mengatakan kalau sudah membesarkan Hong Hee-ju. Tapi apa yang didapatnya? Setelah Kim Yoon-hui pergi, Hong In-ah memberikan segelas air pada Hong Hee-ju. Hong In-ah saat itu teringat dengan hasil tes DNA yang ditunjukkan Hong In-ah pada Hong Hee-ju.
Hong Ina mengatakan kalau nggak tahu pengirimnya. Tapi saat ini Hong Ina tahu siapa pengirimnya. Hong Hee-ju penasaran siapa. Lalu ketika Bak Saun pulang, Bak Saun terkejut karena melihat banyak lilin di dalam rumahnya. Lalu Hong Hee-ju keluar dengan pakaian hitamnya yang dibelikan Bak Saun. Dan Hong Hee-ju menyerahkan amplop berisi kontrak pernikahan mereka pada Bak Saun. Bak Saun terkejut dan membuka amplop itu. Hong Hee-ju mengatakan kalau Bak Saun nggak perlu membaca semuanya, tapi Bak Saun hanya perlu mengingat. Pertama, suami nggak bisa mengajukan perceraian. Kedua, perceraian dilarang di bawah kondisi apapun. Ketiga, kita akan mengumumkan kepada publik bahwa kita adalah pasangan suami istri. Jika salah satu dilanggar, dendanya adalah 2 miliar won. Bak Saun saat itu bingung dengan semua ini. Hong Hee-ju mengatakan kalau akhirnya memahami maksud ucapan itu. Tentang Bak Saun yang ternyata sudah sangat lama menyukai Hong Hee-ju. Hong Hee-ju mengatakan sudah tahu kalau ternyata Bak Saun lah yang mengirimkan laporan DNA itu pada Hong Ina sebelum pernikahan. Hong Hee-ju memberikan ponsel Hong Ina pada Bak Saun. Lalu Bak Saun teringat saat bertukar pesan dengan Hong Ina. Saat itu Hong Ina mengatakan kalau satu-satunya wanita yang mau menjual putrinya hanyalah ibunya Hong Hee-ju. Lalu saat itu Bak Saun meminta Hong Ina agar mengganti mempelai wanitanya dengan Hong Hee-ju. Hong Hee-ju akhirnya memahami kalau sejak awal dirinya bukan pengganti. Tapi Hong Hee-ju memang wanita yang selama ini ingin dinikahi Bak Saun. Hong Hee-ju langsung mengatakan, begitu semua berakhir, maukah Bak Saun meresmikan pernikahan mereka? Tapi Bak Saun mengatakan tidak. Setelah semua berakhir, Bak Saun yang akan melamar Hong Hee-ju. Setelah mereka mengatasi kesulitan mereka saat ini, kedua pasangan itu pun berciuman dan berpelukan. Sementara itu, di rumah sakit, Bak Do-jae menerima laporan polisi tentang sisa-sisa yang ditemukan di tempat terkuburnya para korban. Saat itu, Bak Do-jae tidak bisa menahan air matanya ketika Bak Do-jae melihat sepatu saudaranya di antara barang-barang yang ditemukan. Saat itu, Ji Sang-woo juga mengirim pesan pada Bak Saun. Ji Sang-woo berterima kasih karena teman-temannya sudah ditemukan berkat Bak Saun. Tapi masih ada satu orang yang belum teridentifikasi, salah satu dari si kembar. Lalu Bak Saun menemui Bak Do-jae dan mengatakan kalau Bak Saun sempat menghancurkan diri sendiri setelah membalas dendam. Dan tujuan serta target yang menopang hidup Bak Saun telah hilang. Bak Saun juga ingin menghilang. Bak Saun mengatakan kalau tentu saja Bak Saun akan tetap hidup setelah balas dendam dengan seseorang yang diinginkan Bak Saun sepanjang hidupnya. Bak Saun memberikan motivasi pada Bak Do-jae agar tetap hidup setelah semua berakhir. Bak Do-jae mengatakan kalau mereka harus menangkap pelaku itu. Tapi saat itu Bak Do-jae merasa bersyukur saat mengetahui kalau Bak Saun bukan Bak Saun yang dikiranya. Dan akhirnya Bak Do-jae setuju untuk membantu Bak Saun menangkap pelakunya. Untungnya Bak Do-jae sudah memasang pelacak di semua barang yang diberikannya pada pelaku. Sehingga para detektif bisa menggunakannya untuk menemukan lokasi pelaku. Lalu para polisi kembali melacak keberadaan pelaku melalui alat Bak Do-jae. Lalu di tempat lain, Hong Ina dan Hong Hee-ju menemui Hong Il-kyung. Ketua Hong Il-kyung saat itu mendengar kalau Bak Saun sudah menangkap komplotan pelaku. Hong Il-kyung bertanya bagaimana pelaku. Hong Hee-ju mengatakan kalau sudah tahu siapa pelakunya. Hong Il-kyung bertanya siapa. Saat itu Hong Ina mempertanyakan kenapa ayahnya nggak terkejut melihat Hong Hee-ju bicara. Hong Ina sudah menduga kalau semua kejadian di rumah ini nggak akan luput dari pengawasan ayahnya. Hong Il-kyung nggak menghiraukan Hong Ina dan tetap menanyakan siapa pelakunya. Hong Hee-ju mengatakan sebelum memberitahu ada yang ingin mereka tanyakan soal ayahnya yang menutupi peristiwa kecelakaan yang menewaskan adik mereka. Perjanjian apa yang dibuat Hong Il-kyung dengan ketua Bak Jang-ho? Lalu Hong Il-kyung teringat saat hujan deras waktu itu. Saat itu Hong Il-kyung menodongkan senapannya pada Bak Jang-ho yang berlutut. Hong Il-kyung mengatakan kalau bajingan yang menabrak anak-anaknya sudah dikejarnya sampai Filipina dan sudah dibuat mengaku tepat sebelum Hong Il-kyung akan menghabisinya. Bajingan itu mengaku suruhan Bak Jang-ho. Bak Jang-ho mengatakan apa Hong Il-kyung sudah memperhitungkan dengan benar setelah menembak Bak Jang-ho apa yang didapatkan Hong Il-kyung. Bak Jang-ho saat itu mengatakan kalau Hong Il-kyung sudah berinvestasi puluhan miliar won untuk kampanye kepresidenan Bak Jang-ho. Jika menembak Bak Jang-ho, Hong Il-kyung tidak hanya akan kehilangan putranya, tapi juga semua uang itu. Hong Il-kyung mengatakan kalau ternyata Bak Jang-ho memahaminya, tahu kalau Hong Il-kyung lebih sensitif
pada kerugian daripada keuntungan. Bak Jang-ho bernegosiasi lagi, kalau lebih baik bukan hanya Hong Il-kyung yang merugi. Bak Jang-ho mengatakan kalau mungkin sekarang cucunya dan putra Hong Il-kyung berjalan berdampingan di jalan setelah kematian. Berarti intinya Bak Jang-ho akan membunuh cucunya agar mereka sama-sama kehilangan seseorang yang berharga. Dan itu bisa disebut impas. Saat itu Hong Il-kyung terpojok oleh kedua putrinya. Sementara itu di upacara peringatan kematian Bak Jang-ho, Bak Euyong, Sim Kyu-jin, dan staf berkumpul. Lalu saat itu Hong Il-kyung datang dengan membawa senjata, dan hal itu membuat Hong In-ah dan Hong Iju terkejut. Hong Iju dengan cepat mengirim pesan kepada Bak Saon, memintanya untuk datang ke tempat itu karena Hong Iju memiliki firasat buruk kalau sesuatu akan terjadi. Hong Il-kyung dengan kemarahan menyerbu masuk menembak foto Bak Jang-ho. Bak Euyong marah dengan tindakan Hong Il-kyung. Di tempat lain, para polisi sudah menemukan lokasi pelaku, yaitu di tempat peringatan kematian Bak Jang-ho, dan para polisi langsung bergerak. Sementara itu, Hong Il-kyung menodongkan senjatanya pada wajah Bak Euyong, mengancam Bak Euyong agar menyerahkan Bak Saon yang asli. Tapi saat itu terjadi ledakan yang diatur oleh pelaku, membuat semua orang panik. Ternyata sebelum masuk ke dalam rumah, Sim Kyu-jin sudah melihatnya di luar tempat peringatan. Tetapi Sim Kyu-jin memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Kebakaran itu membuat semua orang panik dan mereka berhamburan keluar. Saat itu Bak Saon datang dan langsung masuk ke dalam rumah yang terbakar. Hong In-ah memberitahunya kalau dirinya nggak menemukan Hong Iju. Lalu Bak Saon gak bisa menemukan Hong Iju dimanapun. Lalu ponselnya berdering dan pelaku mengatakan kalau pelaku membawa Hong Iju di mobilnya dan mengancam Hong Iju dengan pisau. Pelaku memberitahu Bak Saon kalau pelaku akan membuatnya menderita karena waktu itu Bak Saon melihat Bak Jang-ho menenggelamkannya dan tidak membantu. Pelaku akan membunuh Hong Iju. Bak Saon sangat marah jika terjadi apa-apa dengan Hong Iju. Bak Saon meminta pelaku melepaskan Hong Iju karena masalah pelaku hanya dengannya. Pelaku mengatakan kalau setelah Hong Iju, Bak Saon akan menjadi gilirannya. Bak Saon disuruh menunggu. Pelaku bersumpah kalau bau harum dari tubuh Bak Saon akan berubah menjadi bau darah yang menyengat. Bak Saon mengatakan pada Hong Iju kalau akan segera menemukannya. Tapi Hong Iju mengatakan jangan kemari. Hong Iju mengingatkan Bak Saon kalau sudah bersumpah untuk melindungi Bak Saon. Hong Iju memberitahu Bak Saon kalau mencintainya. Dan Hong Iju akan memastikan kalau Bak Saon tidak lagi menderita di tangan pelaku. Lalu Hong Iju menginjak pedal gas, menyusuri jalan pegunungan itu, mempercepat laju mobil, dan menabrakkan mobil itu ke pembatas jalan. Hal terakhir yang didengar Bak Saon adalah suara tabrakan dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Setelah sambungan telepon terputus, Bak Saon masih tetap berusaha melacak ponsel Hong Iju. Sampai polisi menghubunginya. Bak Saon segera ke lokasi dan polisi hanya menemukan sepatu Hong Iju saja. Polisi meyakinkan Bak Saon kalau mereka akan segera memulai pencarian. Keluarga Hong Iju juga tiba di tempat kejadian dan diliputi kekhawatiran dan putus asa mencari jawaban. Kim Yeon-hui terlihat sangat sedih karena putrinya. Bak Euyong datang dan Hong Il-kyung marah menyalahkan Bak Euyong. Hong In-ah melerai mereka karena nggak ada gunanya bertengkar. Tapi saat itu Bak Saon menyadari kalau ibunya nggak ada. Lalu Bak Saon meminta detektif untuk menyelidiki keberadaan Profesor Sim Kyu-jin. Lalu para polisi akhirnya juga sudah menemukan mobil Hong Iju, tetapi Hong Iju dan penculiknya nggak ditemukan. Berita cepat tersebar dan Jang Hyuk-jin sebagai reporter HBC menyiarkan pencarian korban istri Bak Saon yang mobilnya jatuh ke sungai setelah diculik. Dan kabar ini mengejutkan semua orang. Polisi sudah menetapkan sketsa wajah penjahat dan mengeluarkan perintah pencarian darurat. Dan Jang Hyuk-jin juga memberitahukan kalau juru bicara Bak Saon akan segera mengadakan konferensi pers sehubungan dengan kejadian ini. Sementara itu, para polisi sibuk memeriksa CCTV, tapi nggak menemukan Profesor Sim Kyu-jin. Dan detektif sudah memberitahukan hal ini pada Bak Saon. Lalu malam itu juga Bak Saon yang mencurigai Sim Kyu-jin mendatangi rumah keluarga Baek, menuju garasi dan langsung memeriksa dashboard mobilnya Sim Kyu-jin.
Tapi rekaman dashboard mobil sudah dihapus dan Bak Saon menelpon detektif agar memulihkan data, memeriksa ponsel dan data lokasi Sim Kyu-jin untuk mencari tahu lokasi Sim Kyu-jin saat kejadian. Dan detektif akan mengajukan surat perintah untuk menggeledah mobil Sim Kyu-jin. Lalu Sim Kyu-jin muncul melihat Bak Saon dan mereka saling berhadapan. Saat itu Bak Saon meremas bahu dan mempertanyakan Sim Kyu-jin nggak menangis. Padahal Sim Kyu-jin nggak tahu putra kandungnya masih hidup atau sudah mati. Sim Kyu-jin juga nggak datang ke TKP atau menangis. Menurut Bak Saon itu luar biasa. Lalu Sim Kyu-jin mengatakan kalau dirinya sudah nggak lagi mengkhawatirkan putra kandungnya. Karena bertahun-tahun yang lalu Sim Kyu-jin sudah pernah merasakan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Karena mengira putra kandungnya memang sudah mati tenggelam di danau. Bak Jang-ho sudah berbohong pada Sim Kyu-jin kalau kematian putra kandungnya adalah kecelakaan. Sim Kyu-jin sudah mencari putra kandungnya itu selama bertahun-tahun di seluruh danau tapi nggak menemukan putranya. Dan Sim Kyu-jin sudah berjuang dalam penderitaan tanpa tahu putra kandungnya masih hidup atau sudah mati, sambil memukul dada dan terus menangis. Sim Kyu-jin juga mengatakan kalau setiap mendengar ada jasad ditemukan terdampar, Sim Kyu-jin akan berlari tanpa alas kaki mencari tahu. Sim Kyu-jin sudah melakukannya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan saat ini Sim Kyu-jin berpikir kalau Bak Saon palsu yang ada di hadapannya ini mendapatkan giliran yang sama seperti yang dialaminya dulu. Kehilangan seseorang yang berharga. Mendengar perkataan Sim Kyu-jin, Bak Saon putus asa. Bagaimana jika Bak Saon menyatakan cintanya 3 tahun yang lalu, segera setelah menikahi Hong Hye-ju? Bagaimana jika Bak Saon setuju untuk memberikan upaya nyata pada pernikahan mereka? Namun kini yang ada hanyalah penyesalan. Hong Hye-ju sudah menghilang. Kemudian, 2 hari setelah peristiwa itu, Bak Saon mengadakan konferensi pers, dan tidak ada yang perlu ditutupinya lagi. Bak Saon memulai dengan mengungkapkan kalau dirinya bukan putra asli Bak Oh-young dan Sim Kyu-jin, juga bukan cucu dari ketua Bak Jang-ho. Identitas sebagai Bak Saon adalah palsu, dan hanya satu hal tentangnya yang bisa dikatakan dengan jujur. Itu adalah bahwa dirinya hanya seorang suami dari seorang wanita. Istrinya diculik pada tanggal 22 hari yang lalu oleh orang yang sudah mengancam untuk membunuhnya. Investigasi dan pencarian sedang berlangsung, tapi lokasi istrinya belum diketahui. Lalu bukan sebagai juru bicara, tapi sebagai seorang suami, memohon bantuan semua orang dengan segala kerendahan hati agar membantu menemukan istrinya. Lalu foto Hong Hye-ju muncul. Saat itu Kang Yong-woo dan para staf lainnya terkejut. Nayori juga terkejut melihat foto Hong Hye-ju. Begitupun juga Han Jin-yi dan teman-teman Hong Hye-ju lainnya. Dan saat itu Ji Sang-woo menyaksikan konferensi pers itu dari meja kerjanya. Harapan saat ini hanya ingin Hong Hye-ju kembali pulang dengan selamat. Lalu pada hari keempat setelah insiden Hong Hye-ju, Nayori memberitakan tentang pencarian Hong Hye-ju yang masih berlanjut dan masih belum ditemukan. Lalu Nayori memohon kepada masyarakat untuk memberikan perhatian dan dukungan agar Hong Hye-ju segera kembali bersama keluarganya. Kemudian Nayori dan Ji Sang-woo dalam perjalanan menuju lokasi hilangnya Hong Hye-ju. Di perjalanan Ji Sang-woo mengatakan kalau belakangan jadi sering berdoa. Dan Nayori langsung berdoa Hong Hye-ju ditemukan. Lalu Ji Sang-woo meminta maaf karena sebelumnya nggak memberitahu Nayori kalau Hong Hye-ju adalah istrinya Bak Saon. Nayori kesal dan ingin agar Hong Hye-ju yang menjelaskan sendiri semua padanya. Apalagi saat Ji Sang-woo mengatakan kalau Hong Hye-ju sebenarnya bisa bicara. Nayori sedih dan ingin segera menemukan Hong Hye-ju dan mendengar sendiri suara Hong Hye-ju. Sementara itu di lokasi, Han Jin-yi, Kang Yong-woo, dan semua teman Bak Jang-ho dan Hong Hye-ju berkumpul untuk mencari Hong Hye-ju. Han Jin-yi masih nggak bisa menahan kesedihannya. Lalu Nayori dan Ji Sang-woo tiba di lokasi dan bergabung dengan para sukarelawan. Tapi Ji Sang-woo dan Nayori nggak melihat Bak Saon. Han Jin-yi dan Kang Yong-woo mengatakan kalau Bak Saon mendapat telepon dan pergi dengan terburu-buru. Sementara itu, Bak Saon menemui detektif Kang Hyong-chol. Detektif menemukan bukti baru yaitu ponsel Hong Hye-ju yang ditemukan. Setelah mencari berjam-jam, detektif Kang Hyong-chol mengatakan kalau para polisi masih belum menemukan Hong Hye-ju. Dan detektif sudah pesimis kalau peluang Hong Hye-ju hidup itu kecil. Namun Bak Saon bersikeras kalau mereka tidak boleh menyerah sampai mereka menemukan Hong Hye-ju, walaupun itu jasad Hong Hye-ju.
Lalu Baek Saon menanyakan bagaimana tentang surat perintah untuk menggeledah mobil Sim Kyu-jin. Detektif Kang Hyun-chol memberitahu Baek Saon kalau detektif kesulitan untuk mendapatkan surat perintah karena Sim Kyu-jin adalah istri kandidat presiden. Dan Baek Saon memberikan solusi untuk menangkap Sim Kyu-jin. Di tempat lain, karena sudah diketahui publik siapa Baek Saon yang sebenarnya, Bak Euyang mengadakan konferensi pers menjelaskan bagaimana putranya, Baek Saon yang asli, pergi dengan kakeknya di sebuah danau dan tenggelam bertahun-tahun yang lalu. Bak Euyang dan Sim Kyu-jin sama sekali nggak menemukan jasadnya. Lalu Bak Euyang menggambarkan bagaimana kondisi orang tua yang berduka karena kematian anak. Tidak bisa menerima hal itu dan memutuskan nggak melaporkannya. Lalu akhirnya Bak Euyang dan Sim Kyu-jin menemukan seorang anak yatim piatu dan mengira semua itu adalah takdir. Menjadikan anak yatim piatu itu sebagai anak mereka, menjadi Baek Saon yang sekarang. Bersama dengan itu, detektif Kang Hyun-chol bersama para polisi memasuki gedung. Sementara itu, Jang Hyuk-jin HBC mengambil kesempatan untuk menegur Bak Euyang, bertanya kenapa putra kandung Bak Euyang gak mencari Bak Euyang, tapi malah membalas dendam pada jubir Baek Saon. Lalu Bak Euyang menjawab kalau itu hanya rumor dan semuanya nggak benar. Bak Euyang menjelaskan kalau kondisi psikologis putranya kurang sehat. Sejak insiden di danau, Jang Hyuk-jin menyela mempertanyakan teror dan ancaman itu nggak benar. Tapi suara putra Bak Euyang dan percakapan teleponnya terekam di kamera mobil jubir Baek Saon selama Hong Hee-ju diculik. Jang Hyuk-jin juga mengatakan kalau ada kesaksian yang mengaitkannya pada kasus penculikan dan pembunuhan di Yayasan Panti Asuhan. Lalu Jang Hyuk-jin memutar rekaman suara pengakuan Bak Do-jae, menjelaskan bagaimana Bak Do-jae bertemu dengan penculiknya. Lalu cerita kembali saat Bak Do-jae memberikan kesaksiannya di penjara. Saat itu diceritakan Bak Do-jae melihat di kantor kepresidenan ada seseorang yang sangat membenci Baek Saon dan orang itu mengatakan akan membunuh Baek Saon sendiri. Bak Do-jae yang saat itu juga menyimpan dendam pada Baek Saon mengira orang itu adalah korban Baek Saon juga, dan Bak Do-jae berniat memanfaatkan kebenciannya. Akhirnya Bak Do-jae mengikuti orang itu untuk memastikan kalau tujuan mereka sama. Lalu suatu hari Bak Do-jae mengikuti orang itu sampai ke lokasi yang penting, lokasi di mana hilangnya anak-anak panti asuhan. Dan dari situlah Bak Do-jae yakin kalau orang itu juga adalah korban. Akhirnya Bak Do-jae menghubungi orang itu dan menanyakan kenapa orang itu ingin membalas dendam pada Baek Saon. Orang itu hanya mengatakan kalau dirinya tumbuh di tempat pemancingan dan melihat kalau Bak Jang-ho membawa mayat-mayat korban yang dibunuh cucunya ke tempat pemilik pemancingan. Lalu rekaman itu tersebar di konferensi pers Bak Euyang dan Bak Euyang memerintahkan pengawalnya mencoba menghentikan rekaman itu agar tidak semakin tersebar. Jang Hyuk-jin menyerahkan rekaman itu begitu aja, tapi mengatakan kalau rekaman itu sudah diserahkannya ke kantor polisi. Lalu tiba-tiba masalah yang lebih besar muncul ketika polisi menyela konferensi pers untuk menangkap Profesor Sim Kyu-jin atas tuduhan pembunuhan. Suasana menjadi kacau. Sementara itu, Kim Yun-hui menangisi Hong Hee-ju. Kim Yun-hui mengungkapkan penyesalannya dan hanya ingin kehidupan putrinya tidak seperti kehidupannya. Kim Yun-hui ingin putrinya bahagia. Tapi Kim Yun-hui nggak pernah melihat Hong Hee-ju tersenyum. Dan Hong Ina saat itu melihat ibu tirinya menangis dan akhirnya memahaminya. Lalu Hong Ina pergi menemui ayahnya. Hong Ina menegur ayahnya karena hanya diam aja. Hong Ina menuduh kalau ayahnya takut kesepakatan 20 tahun yang lalu terungkap jika berbuat sesuatu. Hong Ina marah dan ingin mengungkapkan semua tragedi di antara dua keluarga ini. Hong Il-kyung mempertanyakan apakah itu akan merubah keadaan. Tiba-tiba Kim Yun-hui datang dan menunjukkan berita di ponselnya. Sim Kyu-jin ditangkap karena melakukan pembunuhan. Keluarga Hong panik karena mengira yang dibunuh adalah Hong Hee-ju. Di kantor polisi, Sim Kyu-jin diinterogasi. Saat itu Sim Kyu-jin mempertanyakan pada detektif Kang Hyun-chol apakah menemukan jasad. Karena detektif Kang Hyun-chol menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. Lalu Sim Kyu-jin sedikit mengancam, apakah detektif Kang Hyun-chol sudah siap kehilangan posisi? Karena Sim Kyu-jin bisa membuat Kang Hyun-chol dipecat atas pencemaran nama baik atau penyalahgunaan kekuasaan. Detektif Kang Hyun-chol mengatakan kalau Sim Kyu-jin beranggapan ditangkap karena hilangnya Hong Hee-ju. Tapi bukan itu. Lalu detektif Kang Hyun-chol menunjukkan video di laptopnya. Dan saat itu dari balik kaca Baek Saon memperhatikan Sim Kyu-jin. Sim Kyu-jin terpaku dengan video itu. Detektif Kang Hyun-chol mempertanyakan apakah Sim Kyu-jin mengakuinya. Sim Kyu-jin menanyakan bagaimana detektif mendapatkan video ini. Lalu Baek Saon masuk ke ruang interogasi dan menaruh di meja cincin stempel milik Bak Jang-ho. Baek Saon mengatakan kalau Bak Jang-ho memberikan cincin itu beberapa hari sebelum kematiannya.
Tapi Bak Saon mengembalikan dan memakaikan cincin itu lagi di jari Bak Jang Ho dan mengatakan kalau Bak Saon gak layak menerimanya. Lalu beberapa hari kemudian, cincin itu merekam momen kebenaran yang terungkap tepat sebelum Bak Jang Ho mati. Ternyata cincin itu berkamera. Kamera cincin itu merekam percakapan terakhir Bak Jang Ho dengan Sim Kyu Jin. Dalam video itu, Bak Jang Ho mengaku kalau Bak Saon ternyata adalah putranya. Bak Jang Ho juga menolak meminta maaf atas perbuatannya terhadap putranya Sim Kyu Jin. Lalu karena marah, Sim Kyu Jin membekap Bak Jang Ho dengan bantal. Bak Saon sudah menyimpan bukti ini selama bertahun-tahun, merencanakan kejatuhan keluarga Baek. Tapi sekarang Bak Saon menggunakannya untuk menyelamatkan Hong Hye-jo. Sim Kyu Jin saat itu menolak mengakui kalau dirinya menyembunyikan Hong Hye-jo dan Bak Saon yang asli di suatu tempat. Sim Kyu Jin mencoba menjelaskan kalau Hong Hye-jo tidak ada gunanya baginya, hidup atau mati. Namun Bak Saon mengetahui kebohongan Sim Kyu Jin karena Bak Saon tahu kebencian Sim Kyu Jin padanya semakin dalam. Bak Saon yakin kalau Sim Kyu Jin sudah menjaga Hong Hye-jo tetap hidup untuk menyiksa Bak Saon dengan hal yang tidak diketahui. Kalau dipikir-pikir lagi, Bak Saon benar. Diceritakan ketika mobil Hong Hye-jo menabrak pagar pembatas, mobilnya tidak melewati tebing, menyangkut. Lalu Min Do-ki datang dan menemukan mobil Hong Hye-jo beserta penculiknya. Mengikuti perintah Sim Kyu Jin, Min Do-ki menyelamatkan keduanya dan membawa Hong Hye-jo dan penculiknya ke rumah keluarga Baek yang lama. Saat berada di rumah tua itu, Kim Do-ki mengunci keduanya di ruangan berbeda di ruang bawah tanah. Lalu terlihat Sim Kyu Jin mendatangi Hong Hye-jo. Hong Hye-jo sudah siuman dari pingsannya tetapi menolak makan karena Hong Hye-jo tahu rencana akhir Sim Kyu Jin. Hong Hye-jo gak ingin Bak Saon tersiksa selama bertahun-tahun mencarinya. Saat itu lebih baik Hong Hye-jo memilih untuk mati daripada membiarkan Sim Kyu Jin menang. Di ruang interogasi saat ini Bak Saon dan Sim Kyu Jin saling berhadapan. Lalu polisi menemukan lokasi Hong Hye-jo setelah memulihkan rekaman kamera CCTV dan dashboard mobilnya Sim Kyu Jin. Para polisi segera bergegas ke rumah tua milik keluarga Baek dengan Bak Saon memimpin di depan. Yang bisa dilakukan Bak Saon saat berkendara ke rumah tua itu hanyalah berdoa agar Hong Hye-jo bertahan sampai Bak Saon tiba. Pada saat yang sama, Min Do-ki berpikir keras karena diperintahkan Sim Kyu Jin jika terjadi apa-apa dengan Sim Kyu Jin, Min Do-ki diperintah untuk menyelamatkan Bak Saon asli dan membunuh Hong Hye-jo. Tapi saat itu Min Do-ki memutuskan untuk menentang perintah Sim Kyu Jin dan membebaskan Hong Hye-jo. Lalu Kim Do-ki malah mengunci Bak Saon asli alias penculik selamanya di ruang bawah tanah. Tapi tiba-tiba Bak Euyang muncul dengan senapannya dan memerintahkan Min Do-ki untuk membuka pintu. Sementara itu, saat Hong Hye-jo berlari ke hutan, Hong Hye-jo mendengar suara tembakan. Lalu Hong Hye-jo tersandung, jatuh, dan pingsan. Kembali ke ruang bawah tanah, terlihat Min Do-ki berbaring di lantai sementara Bak Saon asli alias penculik dan Bak Euyang berebut senapan. Pada akhirnya Bak Euyang melihat dirinya dalam diri putranya dan melepaskan senapannya. Penculik terlihat menembakkan senapan dan suara tembakan membangunkan Hong Hye-jo. Lalu penculik mulai mengejar Hong Hye-jo yang berusaha berlari bertahan hidup. Awalnya Hong Hye-jo ingin mati, tapi sekarang Hong Hye-jo merindukan Bak Saon dan ingin bertemu dengan Bak Saon lagi. Hong Hye-jo berhasil bersembunyi dan berlari menuju jalan utama saat mobil Bak Saon melintas. Bak Saon terkejut dan lega melihat Hong Hye-jo. Saat mereka berpelukan, para polisi juga datang. Penculik melihat polisi-polisi itu dan bersembunyi di balik pohon. Bak Saon membawa Hong Hye-jo ke mobilnya dan Hong Hye-jo memberitahu Bak Saon kalau penculiknya bersenjata dan masih hidup. Detektif Kang Hyung Chol menawarkan untuk mengawal Bak Saon sementara polisi yang lain melanjutkan pencarian. 조금만 참아. 잠들면 안 돼. Tapi sayangnya penculiknya muncul di depan mobil Bak Saon dan Hong Hye-jo saat akan pergi. Penculik itu memerintahkan Bak Saon untuk keluar dari mobil dan meskipun Hong Hye-jo meminta Bak Saon agar tidak melakukannya, Bak Saon meminta Hong Hye-jo untuk tetap di dalam mobil dan berjanji untuk mengakhiri semuanya. Begitu Bak Saon keluar dari mobil, Bak Saon mencoba berunding dengan penculik. Namun penculiknya bersikeras kalau Bak Saon harus membayar karena Bak Saon adalah putra Bak Jang Ho.
Penculik saat itu membisikkan sesuatu kepada Bak Saon dan apapun itu sudah menghancurkan hati Bak Saon. Dengan mata sedih dan berkaca-kaca, Bak Saon melihat kembali ke arah Hong Hye-ju di dalam mobil dan tampak benar-benar kalah. Polisi tiba dan mengepung kedua pria itu. Penculik itu tampaknya tidak terpengaruh dan senang dengan dirinya sendiri setelah melihat ekspresi Bak Saon yang kalah. Penculik itu mengarahkan senjatanya ke Bak Saon dan terdengar suara tembakan. Hong Hye-ju terbangun dari mimpinya. Hong Hye-ju mengalami mimpi buruk saat Bak Saon ditembak oleh penculik. Namun kenyataannya tidak kalah menyakitkannya. Bak Saon memang sudah menghilang selama 6 bulan terakhir. Tidak ada yang tahu di mana Bak Saon berada. Jang Hyuk-jin menelpon Hong Hye-ju dan memberitahunya kalau Bak Saon menyumbangkan seluruh warisannya ke berbagai badan amal. Setelah itu, Jang Hyuk-jin juga memberitakan kalau Bak Saon juga sudah mengundurkan diri dari pemerintahan. Saat itu, Kang Yong-woo dan para staf menyayangkan pengunduran diri juru bicara Bak Saon. Bak Saon menghilang. Hong Hye-ju hanya membayangkan hidup bahagia bersama Bak Saon. Hong Hye-ju menyesal tidak pernah mengungkapkan perasaannya selama 3 tahun terakhir. Hong Hye-ju bertanya-tanya mengapa Bak Saon meninggalkannya dan apa yang dikatakan penculiknya pada malam yang menentukan itu. Hong Hye-ju terus menelpon Bak Saon tapi ponsel Bak Saon nggak aktif. Lalu tiba-tiba Hong Hye-ju mendapat panggilan internasional dan dengan penuh semangat Hong Hye-ju mengangkatnya. Tapi penelponnya itu nggak mengatakan apa-apa. Dan Hong Hye-ju curiga kalau Bak Saon yang menelponnya. Selama berhari-hari Hong Hye-ju menunggu Bak Saon kembali padanya. Hong Hye-ju menindaklanjuti setiap petunjuk termasuk mengunjungi Bak Doje beberapa kali untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan Bak Saon. Sayangnya, Hong Hye-ju nggak mendapatkan informasi apapun dari Bak Doje. Setelah selesai, Hong Hye-ju keluar dan kebetulan bertemu dengan Kang Yong-woo yang saat itu akan mengunjungi Bak Doje. Kang Yong-woo dan Hong Hye-ju saling bertegur sapa. Kang Yong-woo menceritakan kalau Bak Saon selalu membicarakan istrinya. Bak Saon hampir selalu berkonsultasi pada Kang Yong-woo. Dan nggak terduga ternyata istri Bak Saon adalah Hong Hye-ju. Mereka tertawa bersama. Saat itu Hong Hye-ju sedikit terhibur dengan cerita Kang Yong-woo. Lalu Hong Hye-ju mengajak ayahnya ke restoran favorit mereka. Hong Hye-ju terkejut karena ayahnya mengatakan kalau sebelumnya menantunya pernah mengajaknya ke restoran ini. Hong Hye-ju terharu karena Bak Saon memperhatikan ayahnya. Saat Hong Hye-ju baru saja tiba di rumah, bel rumahnya berbunyi. Ternyata Hong Ina datang untuk menghiburnya, ingin mengajak Hong Hye-ju keluar. Tapi Hong Hye-ju nggak berminat untuk melakukan apapun. Saat itu Hong Ina ingin Hong Hye-ju melupakan Bak Saon dan pergi dari rumah ini karena Bak Saon nggak akan pernah kembali. Hong Hye-ju menangis karena teringat Bak Saon selalu di sampingnya saat Hong Hye-ju di rumah sakit. Bagaimana mungkin Bak Saon menghilang? Hong Hye-ju yakin Bak Saon akan kembali. Sebenarnya Hong Ina tahu alasan Bak Saon pergi, tapi Hong Ina diminta Bak Saon merahasiakan cerita yang sebenarnya. Ternyata pada saat peristiwa malam itu, penculik memang mengarahkan senapannya pada juru bicara Bak Saon. Tapi sebelum penculik menembak ke Bak Saon, polisi menembak penculik alias Bak Saon yang asli sampai mati. Dan kematian penculik alias Bak Saon yang asli sudah menjadi headline berita. Di penjara, Sim Kyu-jin menangis histeris. Sim Kyu-jin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun Sim Kyu-jin mengajukan banding dan meminta hukuman mati. Karena Sim Kyu-jin tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi putranya. Dalam percakapan terakhir Sim Kyu-jin dengan putra kandungnya, Sim Kyu-jin mengakui penyesalannya dan berharap Sim Kyu-jin bisa melindungi putranya dari Bak Jang-ho. Tapi Sim Kyu-jin tidak pernah mengakui kalau putranya juga bersalah. Sedangkan Bak Oh-young yang berbicara pada media menyalahkan anak kandungnya yang kembali lagi menghancurkannya. Bak Oh-young mencela perilaku ayahnya dan mengatakan akan meninggalkan latar belakang keluarganya sendiri. Lalu berjanji akan terlahir kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bak Oh-young meminta agar masyarakat tetap mendukungnya. Tapi pada akhirnya keluarga baik gagal menghasilkan seorang presiden. Sementara itu Min Do-ki, asisten setia keluarga baik, adalah satu-satunya yang benar-benar menyesal dan dipenjara selama 5 tahun. Setelah berbulan-bulan mencari Bak Saon, Hong Hye-ju mendapat petunjuk. Saat Hong Hye-ju menerima surat ucapan terima kasih dari Yayasan Sosial di Argan,
karena sudah menyumbangkan 2 miliar won ke sekolah bahasa isyarat. Lalu Hong Hee-ju pergi menemui Jang Hyuk-jin dan bertanya kepada Jang Hyuk-jin saat Jang Hyuk-jin bekerja bersama Bak Saon meliput peperangan di Argan. Jang Hyuk-jin memberitahu Hong Hee-ju kalau Bak Saon memiliki tempat khusus untuk menyaksikan matahari terbenam di Argan. Hong Hee-ju memaksa Jang Hyuk-jin memberitahu tentang lokasi favorit Bak Saon itu, tapi Jang Hyuk-jin bungkam. Lalu Hong Hee-ju memutuskan untuk mengunjungi negara yang dilanda perang itu untuk mencari Bak Saon. Sesampainya di Argan, Hong Hee-ju mengunjungi Yayasan Argan, sekolah bahasa isyarat, dan menanyakan siapa penyumbang 2 miliar won yang mengatasnamakan namanya itu. Tapi pemilik yayasan tidak mengetahuinya. Lalu Hong Hee-ju menanyakan di mana tempat terbaik melihat senja. Pemilik yayasan mengatakan kalau tempat itu adalah zona perang dan sangat berbahaya. Pemilik yayasan menyarankan agar Hong Hee-ju tidak pergi ke sana. Tapi Hong Hee-ju menentang saran pemilik yayasan dan Hong Hee-ju tetap pergi menuju ke lokasi itu. Hong Hee-ju bersikeras pergi ke tempat matahari terbenam di Argan. Tapi di tempat itu Hong Hee-ju ditangkap oleh pemberontak. Tapi ada yang menyelamatkan Hong Hee-ju. Ternyata penyelamatnya itu adalah Bak Saon. Saat itu Bak Saon mengatakan kalau alasannya pergi adalah karena Bak Saon merasa bersalah setelah mengetahui kalau Bak Jang-ho yang membunuh saudara laki-laki Hong Hee-ju. Bak Saon mengira kalau Hong Hee-ju berpura-pura tidak mengetahui kebenaran demi Bak Saon. Waktu itu Bak Saon menghubungi Hong In-na dan meminta bertemu dengan Hong In-na di kolumbarium Hong Yujin. Awalnya Hong In-na memberitahu Bak Saon kalau Hong Hee-ju sudah tahu yang sebenarnya. Karena mendengar hal itu, Bak Saon ingin menghukum dirinya sendiri dengan membebaskan Hong Hee-ju. Hong Hee-ju mengingatkan Bak Saon kalau mereka sudah kehilangan banyak waktu karena salah paham satu sama lain dan Hong Hee-ju sudah selesai menunggu. Hong Hee-ju langsung dan mereka akhirnya bercinta di bawah senja. Saat itu Bak Saon mengakui kalau sudah menyumbang ke sekolah bahasa isyarat sebesar 2 miliar won atas nama Hong Hee-ju sebagai denda karena Bak Saon akan melanggar perjanjian pernikahan mereka. Bak Saon akan menceraikan Hong Hee-ju. Hong Hee-ju terkejut, tapi sebenarnya Bak Saon berencana untuk menikahi Hong Hee-ju lagi dengan nama barunya. Setelah waktu berlalu, Bak Saon sudah mengubah namanya menjadi Bak Yu-yeon dan menikah lagi dengan Hong Hee-ju. Lalu Bak Yu-yeon dan Hong Hee-ju pindah ke tempat baru dan mengundang Kang Young-woo, Jang Hyuk-jin, Han Jin-yi, Ji Sang-woo, dan Nayeori untuk merayakan persatuan Bak Yu-yeon dan Hong Hee-ju. Dan di pesta inilah Nayeori mengumumkan pertunangannya dengan Ji Sang-woo. Kemudian selang beberapa waktu Hong Hee-ju berbicara dengan keluarganya dan kembali menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Ibunya juga senang karena sudah melihat senyuman Hong Hee-ju. Lalu di luar rumah, Hong Hee-ju bertemu dengan Hong In-na. Hong Hee-ju juga memaafkan Hong In-na dan mendorong Hong In-na untuk melupakan masa lalu dan menemukan kebahagiaannya. Sementara itu Bak Yu-yeon terhubung kembali dengan Jung Sang-hun. Bersamaan dengan itu, Hong Hee-ju mendapat pekerjaan baru sebagai penerjemah bahasa isyarat di stasiun penyiaran dan bekerja bersama Nayeori. Sedangkan Bak Yu-yeon mendapat pekerjaan baru sebagai negosiator negara dan dikirim dalam misi dadakan. Meskipun hal itu sudah menyebabkan Hong Hee-ju khawatir. Sepulang kerja, Hong Hee-ju menelpon Bak Yu-yeon tapi ponselnya nggak aktif. Setelah Hong Hee-ju berada di rumah, Bak Yu-yeon menelpon Hong Hee-ju setelah berhasil dalam misinya baru-baru ini dan akan segera pulang. Saat itu yang mengejutkan adalah ternyata Bak Do-jae kembali menjadi tangan kanan. Lalu Bak Yu-yeon bicara dengan nada bicara berbeda menyebut Hong Hee-ju sebagai 406. Bak Yu-yeon merindukan saat berbicara dengan 406. Nada dingin dalam suaranya sangat mengancam, suaranya tajam. Hong Hee-ju bertanya kenapa Bak Yu-yeon menyukainya. Bak Yu-yeon mengatakan kalau 406 gak menahan diri. Bak Yu-yeon suka saat istrinya gak menahan apapun dan meminta agar Hong Hee-ju jangan menahan lagi. Mengamuklah, mengeluhlah, dan mengomellah. Bak Yu-yeon meminta Hong Hee-ju berjanji melakukan semua itu. Hong Hee-ju berjanji. Bak Yu-yeon juga meminta agar Hong Hee-ju untuk terus menelponnya. Bak Yu-yeon juga akan mengabulkan permintaan Hong Hee-ju. Lalu Hong Hee-ju hanya meminta agar Bak Yu-yeon kembali dengan selamat padanya secepat mungkin. Di sini ada sepasang suami istri.
Keduanya telah hidup bersama tanpa bisa saling terbuka satu sama lain. Apa situasinya akan berbeda jika mereka lebih jujur dalam menunjukkan perasaan mereka? Jika baru berusaha sekarang, apa mereka bisa hidup layaknya pasangan lain? Di sini ada sepasang suami istri. Mereka saling menunjukkan perasaan dan jujur kepada satu sama lain. Mereka berjanji untuk berusaha bahagia bersama. Cintaku mendalam dan sulit dijelaskan. Aku hanya ingin bersamamu di setiap waktu. Hanya itu saja yang membuatku bahagia. Bagaimana cara agar kau tetap di sini?